menarik itu tuh. Itu. Itu karangan sendiri Nah, tuh. makanya itu ada tuh dia, makanya aku dengarnya ini kok ada pembiaran seperti ini. Nah sekarang begini, yang membiarkan siapa? Yang mendengar kan? Ya orang kalau sekedar tapping doang mah mana ditergesi Mikana kan begitu. Nah makanya di situ kita perlu bijak bermedsos. Udah jelas itu nggak benar, jangan kita ikuti kan. Kalau masa lagi itu kita kau bilang pembiaran, ini namanya medsos, ya kan? Ini Lah. namanya medsos. Kalau ada melaporkan itu melaporkan itu secara organisasi, denomisasi yang melaporkan begitu. Nah itu yang ku maksud Pak, ada nggak ini orang ini berusaha untuk ya kalau pembiaran ini saja ya. Masalahnya Bang Ken, si Mekana nggak tahu kerja di mana dia, atau nggak Orang bergereja. dia jelas-jelas on cam, masa nggak tahu ada setiap hari 4K 5K yang nonton dia, masa nggak ada yang tahu jemaat sesama jemaatnya? Nggak ada yang tahu. Abang Ken nggak tahu kan? Di luar dia tuh. Kalau aku sih nggak tahu. Halo Bang Jema. Makanya. Halo, semangat pagi semua teman-teman sekalian. Semangat pagi. Iya, Mudah-mudahan ini roomnya Adam ya. iya, mudah-mudahan adem. Pagi. Pagi-pagi. Tapi Bang Jema, aku mau gini Luar biasa. ngomong sama Bang Juma. Kalau ada nanti Muslim yang lain naik, saya nggak naikkan, saya hanya biarkan Bang Juma seloreng, nggak apa-apa ya. Yuk, gak Lebih apa-apa. enak abang itu seloreng, kalau banyak itu mumet. Abang pun jadi nggak fokus. Single fighter ya. Iya, selama itu boleh, dia, boleh. dia lebih enak didengar ngomong kalau fokus. Kalau Bimo, udah tadi banyak yang ada- ganggu susah. Ada yang bela kamu loh tadi, namanya Predator, kenal nggak? Predator? Enggak. Ya, kan benar kan Hakim kan? Nggak kenal deh kan? Dia ngaku-ngaku karena punya nomor telepon lu lagi. Enggak tahu. Orang ini ribut gara-gara PT kamu Bang. Piti. Ya, Piti kan yang mana? ada Indomie itu kan buat lu kan Nabi Zuma AS kan kuning kan? Oh, aku nggak pernah lihat pitinya. Yang mana itu? Iya. Kalau kita kan percaya lu nggak, orangnya kan nggak gampang marah, santai aja kan, nggak usah lucu kan. Cuma Predator nih ngomong sampai dia bilang aku binatang segala macam kan. Aku bilang kalau Zuma keberatan, Zuma akan naik, akan samperin. Contohnya Candy. Zuma selesaikan masalah Candy kan. Di rumahku juga kan. Karakter ini kan jantan lah kita bilang kan. Kalau memang tersinggung dia akan ngomong. Gak perlu diwakilkan kan? Atau lu perlu diwakilkan juga nggak tuh? Enggak perlu. Jadi jelas lah. Tadi itu rasa dia wakil lu gitu. Ya sudah. Nggak Kita kenal. bilang nggak kenal kan? Iya, nggak kenal. Ya biasa lah, apa pemuja rahasia. Pemuja dadakan. Silakan lah. Ya, apa tema kita nih Bang? Kalau bisa Seperti dua arah. Iya. Seperti biasa, saudaraku, seperti biasa saya selalu mengambil data dari Al-Quran sebagai edukasi kepada umat Islam, dan juga mengambil dari data Bible sebagai edukasi kepada teman-teman Kristen gitu. Nah, kalau di Al-Quran itu kan terkait dengan manusia yang kami anggap nabi, lalu kemudian saudara Kristen anggap Tuhan. Di kitab kami kan dikatakan memang seorang nabi utusan kepada Bani Israel. Itu jelas di dalam kitab suci kami Al-Quranul Karim. Jadi ada nabi, ada rasul yang datang membawa hikmat kepada Bani Israel. Teman Kristen sebut Yesus, kami menyebutnya Isa alaihissalam, kan gitu. Nah, pembedanya kemudian di Islam dia hanya sebatas nabi yang menyerukan kepada Bani Israel, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, kemudian dialog itu silih berganti ya, seiring dengan adanya Islam Kristen, termasuk saya pelakunya salah satunya. Maka sampai kepada poin Yohanes 5 nomor 26, di mana di situ diterangkan Bapa memiliki kehidupannya sendiri, demikian juga diberikannya kepada Yesus hidup dalam dirinya sendiri. Jadi masing-masing dua pribadi ini berdiri dan hidup masing-masing dalam kehidupannya. Artinya sejauh ini saya menilai Al-Quran mengatakan Yesus hanya utusan Tuhan, itu dibenarkan Yohanes 5 nomor 26. Saya kira gitu. Silakan. Oke, dari kami seperti gini coba ya. Itu kan Yesus hidup di abad pertama. Terus yang memberitakannya adalah murid-muridnya.
pengakuan murid-muridnya ini ditulis di sebagai Alkitab. Di abad pertama kalau kita bicara nih kan. Artinya pengenalan akan Yesus adalah Tuhan itu di abad pertama sudah nyata. Kemudian di abad ke-7, baginda Nabi kan bertemu dengan Jibril kan, yang menyampaikan wahyu dari Allah itu kan. Ini kan Iya. memang pasti berbeda kan. Kan itu masalahnya. Yang pertama itu pengakuan Tuhan itu oleh murid-muridnya. Tapi di abad ke-7 itu yang diterima baginda Nabi itu pernyataan dari Allah sendiri kan gitu. Ini yang berbedanya. Apakah Allah yang menyampaikan itu sama? Kan itu jadi pertanyaan kita kan. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Memang ada perbedaan itu ada masalah. Itu sah saja. Bahkan dari nama pun ada yang berbedaan. Artinya tidak perlu dipersama-samakan menurut saya seperti itu. Karena secara pribadi saya menghargai orang-orang yang mempunyai suatu keimanan. Apapun caranya, apapun metodenya, apapun persembahannya. Tetapi kalau kita ribut gara-gara perbedaan ini dari abad pertama dan abad ke-7, ini kan jadi pertahuan orang kan. Kenapa? Karena memang berbeda pendapat. Satu berasal dari pernyataan murid-muridnya. Itu jelas di firman Tuhan kami. Sementara di firman Tuhan kalian Al-Quran, itu berasal dari Allah itu menyatakan itu adalah Nabi, tapi namanya berbeda kan gitu. Sah-sah aja sih. Lanjut kalau ada yang lain. Oke, jadi gini, kalau yang saya lihat ya, boleh dijadikan sebagai satu alasan abad ke-7, abad pertama bisa jadikan alasan. Tapi kemudian yang menjadi acuan di sini adalah ajaran Yesusnya sendiri yang mengatakan memang dirinya adalah murni utusan. Artinya pengakuan-pengakuan Yesus itu menguatkan Al-Quran. Apa yang diterangkan Al-Quran memang diterangkan juga oleh Yesus. Nah, dan saya pribadi tidak menemukan adanya pernyataan Yesus yang seirama dengan iman Kristen hari ini. Contoh misalnya yang tadi, Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Jadi Yesus itu diberikan. Apa yang diberikan? Hidup. Yesus diberikan hidup di dalam diri Yesus sendiri. Berarti ada dua yang hidup di sini. Satu Sang Maha Hidup, yang satunya yang diberikan hidup, dan masing-masing berdiri sendiri. Nah, inilah yang saya katakan Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan ternyata Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel, fattakullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah, bertakwalah, tunduk berserah dirilah kepada Allah, dan taatlah juga kepadaku. Artinya ada dua yang ingin ditaati di sana. Taati sebagai utusan dan taati sebagai pengutus. Itu yang saya imani, Bung. Itu yang saya pahami dari proses belajar saya selama ini. Silakan. Iya, seperti saya bilang tadi, di kami juga membedakan kok, 3 pribadi, ketiga yang esa, satu hakikat. Itu memang sama dalam pengertian yang mungkin di Islam juga. Bagaimana menggambarkan Allah yang dikatakan zat, dan utusan dari Allah itu langsung adalah malaikatnya Jibril. Utusan manusia adalah banyak ya, ada Musa, ada Daud, ada Isa, ada Muhammad, kan gitu kan. Kan ada 3 itu. Bahkan saya mengambilkan bicara Tritunggal itu mungkin hampir sama menurut saya ya. Ini dengan kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu dapat dibedakan. Satu kalimat pertama menceritakan tentang ketuhanan, yang kedua berbicara tentang utusan. Itu dapat dibedakan. Tetapi dalam logik ke agama Islam itu tidak dapat dipisahkan satu saja kan, harus sekali dua diucapkan. Artinya dalam pengertian dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan itu sudah dapat dimengerti dalam 2 kalimat syahadat. Mungkin kalau saya pikir ini tidak ada lagi mempertanyakan kenapa orang Kristen itu mempunyai pengertian Tritunggal. Ketiga yang esa dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau keraguan-keraguan yang dikatakan tadi, ada kehidupan pribadi, memang kami mengatakan ketiga pribadi, satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Kan itu. Silakan. Oke, baik. Nah, gini. Oke, kita sepakat di sini. Kita sepakat. Tapi di ujung pernyataan saudara saya itu kita berbeda. Karena Anda mengatakan satu hakikat. Padahal di dalam pengakuan Yesus nih, lagi-lagi nih, pengakuan Yesus sama seperti di Al-Quran. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia bahwa sembahlah aku, Tuhankanlah aku selain daripada Allah. Nah, Isa alaihissalam mengatakan subhanakallahumma, subhanaka maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sama ketika kita melihat di dalam Yohanes 5 nomor 42,
Di situ juga Yesus mengatakan hal yang sama, bahwasanya aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Artinya yang hakikat tadi bukan dia yang datang menjadi manusia. Berarti salah, keliru kalau dikatakan satu hakikat tiga pribadi. Karena ternyata sang hakikat satu ini menjadi manusia bukan dia. Kenapa? Manusia ini mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang bukan kehendakku atas kehendakku. Sekiranya Yesus dan Bapa itu satu hakikat, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Tapi dia akui aku datang bukan atas kehendakku. Artinya mohon maaf ya, kita harus jujur mengakui Yesus menyatakan dirinya tidak sehakikat dengan Bapa. Seperti itu saudara saya. Silakan. Iya. Itu pengertian kamu sudah Tritunggal. Jadi kehendak itu hanya satu, itu yang berasal dari Bapa. Itu benar. Maka dikatakan firman itu keluar dari Bapa. Roh Kudus pun keluar dari Bapa. Karena yang punya kehendak ini, itu yang dikatakan berasal dari yang sumber. Jadi nggak salah yang kamu sampaikan tadi, bahwa memang berasal dari Bapa. Dan dia datang ke dunia ini, waktu dikatakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu mengambil rupa manusia dan tinggal diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Kata kemuliaan ini kemuliaan mana? Kemuliaan dari kehendak Bapa itu. Kemuliaan itu mencerminkan sesuatu yang berasal dari Bapa. Kalau orang bilang katakan cahaya silakan, terang silakan. Tetapi yang pengertian dasarnya dia berasal dari surga. Satu-satunya utusan dari surga itu hanya Yesus, firman. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak yang duduk di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya. Menyatakan apa? Kemuliaan itu, kehendak Bapa itu. Apa kehendak Bapa itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kekristenan itu, dia harus melihat dari tali merahnya. Kenapa ada kejadian seperti ini? Itu telah dinyatakan di sebelumnya. Maka kami mengenal perjanjian lama adalah perjanjian yang dinyatakan oleh Allah, yaitu Kejadian 3 ayat 15, dari keturunan mula yang akan meremukkan kepala ular. Yang meremukkan kepala ular di keturunan ini yang diceritakan terus menerus nih. Siapakah dia? Itu yang dinyatakan Yohanes 1 ayat 14, firman yang mengambil rupa manusia. Seperti itu bro. Jadi sekarang kami masuk ke perjanjian baru nih. Di perjanjian baru ini apa yang kami tunggu? Perjanjian bahwa Yesus itu telah ke surga, dia menyediakan tempat untuk kami, dan dia datang untuk kedua kali untuk mengangkat kami semua. Itulah yang dijanjikan yang kami tunggu-tunggu. Jadi ada sesuatu narasi atau tali merahnya, sehingga kami melihat bahwa apa yang dibuatkannya itu, apa yang dikehendakinya itu, apa yang diperintahkannya itu, apa yang ditetapkan itu telah terbukti. Ini yang terbukti dari perjanjian lama di perjanjian baru, bahwa anak manusia itu telah datang. Dari mana buktinya? Waktu Yesus itu mati di kayu salib, manusianya, dia turun dalam kerajaan maut kan, dan dia kalahkan kerajaan maut. Apa buktinya dia bisa kalahkan kerajaan maut? Dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, apakah dia langsung ke surga? Tidak. Dia menyatakan 40 hari lamanya di antara murid-muridnya bahwa dia hidup. Jadi kalau ditanya, apa dasarnya kami orang Kristen itu bisa percaya pada Yesus? Karena dia telah mengalahkan maut. Itu dasarnya. Kok begitu? Iya, karena dia menggenapi apa yang dikatakan, yang ditetapkan Tuhan pada Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalau sekarang dia telah mengalahkan maut, apakah kita manusia ini masih menjadi hamba maut atau menjadi hambanya Kristus? Maka yang seringkali dikatakan hamba Kristus. Ya kami harus memihak kepada yang menang, yang telah mengalahkan maut itu. Jadi kalau memang secara narasi, kenapa kami percaya Yesus? Karena dialah satu-satunya yang bangkit dari kematian. Artinya dia telah mengalahkan kematian. Kenapa saya selalu berkata ada kematian dan kebangkitan? Karena itulah dasar. Orang mati, kalau tidak bangkit-bangkit berarti dia tidak mengalahkan maut. Dia berada dalam kuasa maut. Itu harus diperhatikan. Itu saja. Oke, baik saudaraku. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim itu jelas ya, saya harus berpijak kepada Quran nih, karena saya berbicara tentang oknum yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi dan rasul terakhir bagi Bani Israel. Diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran bahwa Nabi Isa atau manusia yang suci ini ketika datang kepada Bani Israel, dia diberitakan berasal dari firman, berasal dari roh Allah kan gitu. Artinya bahwasanya dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang berasal, punya asal, itu pasti ciptaan. Ali Imran ayat 45. Bahkan di hadits kami, hadits sahih,
Nabi Isa alaihissalam itu jelas dikatakan sebagai Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan juga firman Allah. Itu hadis riwayat Anas ibnu Malik. Tapi apakah kemudian roh Allah itu adalah Allah, firman Allah itu adalah Allah? Tidak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya masuk ke dalam kajian Quran itu terlalu jauh. Kita lihat dalam kitab saudara aja dulu. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya benar Al-Quran dengan mengatakan Isa dari roh Allah, dari kalimat Allah. Ternyata memang Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, pada dirinya ada roh Allah. Yesus roh Allah dia. Lalu apakah kemudian dia Tuhan? Tidak. Kenapa dia mati? Lalu kemudian dia bangkit. Karena itu tadi Yohanes 5 nomor 26, Yesus memang memiliki kehidupannya sendiri. Makanya setinggi apapun level pendidikan teman-teman Kristen, kalau ditanya siapa yang mati, apakah Tuhan? Tidak, manusianya. Sebenarnya manusia yang mati ini karena memang memiliki kehidupannya sendiri. Sementara sang Bapa, sang firman, sang Tuhan itu tidak mati, dia kekal. Makanya cara untuk mendamaikan hati, muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Padahal sebenarnya itu keliru. Yesus itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Dia punya kehidupannya sendiri, dalil penguatnya ada. Yohanes 5 nomor 26. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dikaruniakan. Muncul kemudian teman-teman Kristen saya, ya, di abad sekarang, dari Romawi, Yunani ke Barat sampai sekarang, muncul mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ada orang Farisi yang mengajarkan itu. Siapa? Paulus. Apa yang diajarkan? Roma 14:9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali. Coba. Yesus mati, hidup kembali. Untuk apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan. Dalilnya ada. Kalau sekarang teman Kristen mempertuhankan, karena memang dia mati untuk menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan dia menjadi Tuhan? Paulus. Kepada siapa Paulus mengajarkan ini? Romawi, Yunani, sampai ke Indonesia. Tapi beranikah Paulus mengajarkan ini kepada Yahudi? Gak berani. Makanya tidak ditemukan surat-surat Paulus itu untuk Yahudi. Semua untuk non-Yahudi. Aku adalah rasul untuk non-Yahudi. Itu pengakuan Paulus sendiri. Nah, kemudian kita melihat di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ini ada seruan di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini seruan kepada kaum Israel. Bahwa Allah telah membuat Yesus. Theos di sini maksudnya ya, Bapak. Bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang tadinya mati sudah pasti bukan Tuhan. Tapi ternyata setelah bangkit dia dijadikan menjadi Tuhan. Nah, inilah yang kedatangan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ansalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nathira. Di situ ada kata, wahai Nabi Muhammad, aku utus engkau sebagai pembawa peringatan. Nah, pembawa peringatan artinya memperingatkan kepada kita semua bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Dan itu juga Yesus katakan, aku hidup kekal itu dua, saudara. Yang tadi yang kita bahas, syahadat Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata Yesus pun melakukan demikian. Hidup kekal itu kan yang kita cari, teman Kristenku. Yang saudara cari itu kan hidup kekal, bukan kematian kekal. Yesus memberikan resep kunci. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti sama seperti ajaran kami Islam. Nah, saya kira begitu. Ini edukasi, sahabat-sahabat, bukan kalah menang. Ini cuma edukasi. Silakan. Oke, saya ganti ya. Jadi begini, bro. Justru saya pun tidak percaya dengan Allahnya Anda. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada ajarannya Musa, ya, dikatakan di Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain. Oke? Nah, sementara kalau merujuk kepada Al-Quran, di KS 10 ayat 90, di sana ada pengakuan yang sama bahwa Firaun mengakui bahwa Allah yang diimani adalah Allahnya orang Israel. Oke?
Nah, tiba-tiba di KS 27 ayat 91 berubah lagi ilah itu atau Allah itu menjadi apa? Allahnya orang Mekah. Oke, nah sedangkan kalau di kekristenan bro itu sangat jelas kenapa kami menuhankan Yesus. Di Matius 28 ayat 18 jelas dikatakan di sana apa? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Oke, nah sekarang kita bicara yang nyata, yang fakta atau yang bisa dilihat yaitu Yesus atau firman menjadi manusia. Nah, kalau Anda merujuk kepada Al-Hadid ayat 3, ya di sana jelas dikatakan yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin. Nah sekarang justru ini yang harus kalian cari tahu. Apa ini yang zahir? Yaitu Tuhan yang nyata. Sedangkan yang batin itu yang tidak kelihatan. Jadi bisa saya artikan bahwa di dalam kekristenan yang nyata itu yang disebut zahir itu adalah Yesus. Nah sekarang Islam saya mau tanya. Di kalian kemanakan ini Tuhan kalian yang zahir ini? Ya, ini ada di Al-Hadid ayat 3. Di mana Tuhan kalian yang nyata itu? Karena jelas dikatakan awal, yang akhir, yang zahir dan batin. Tuhan kalian yang nyata itu di mana? Coba nanti jelaskan. Sebelum saya merujuk nanti kepada Isa, siapa Isa itu sesungguhnya. Ya. Silakan Bang Story kalau ada mau ditambah. Ya, dilanjut tadi aku terputus Bang Zuma. Oke, baik saudaraku. Ya, jadi kita edukasi aja ya. Kita jangan kemudian naik pitam ya. Santai kita ya. Nah, saudara membawa data Al-Hadid ayat 3. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru. Jadi di sini ada alif lam. Bukan awal dan akhir, tapi yang awal dan yang akhir. Yesus hanya alfa omega, awal akhir. Tidak ada kata yang maha awal, yang maha akhir. Kunci di situ. Nah, kemudian ketika dikatakan dia maha akhir awal, artinya yang maha awal itu tidak ada yang mengawali. Tidak ada yang mengawali. Tidak ada sesuatu hakikat yang mengawali sebelum dia. Nggak ada. Artinya dia tidak berawal. Yang maha awal. Al-awwalu. Bukan awal. Akulah alfa dan omega. Akulah awal dan akhir. Tapi itu nanti kita akan bahas. Betulkah demikian Yesus itu? Kemudian yang akhir. Artinya tidak ada yang setelah dia. Nggak ada hakikat setelah dia. Nggak ada. Dia kekal. Qadim. Yang zahir. Artinya yang zahir itu adalah nyata. Wujud dia. Dia ada. Mustahil nggak ada. Meskipun indera kita tidak mampu melihat. Karena keterbatasan. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku kamu tidak bisa melihat. Suaranya kau tidak bisa dengarkan. Itu jelas itu. Tetapi dia ada. Dia zahir. Dia batin. Artinya dia gaib. Dia mengetahui segala aspek yang ada. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai konsep Tuhan, apakah Tuhannya Islam, Tuhannya Nabi Musa itu sama? Al-Quranul Karim menjelaskan, wahal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang kisah Musa? Ini jelas ini. Isra'ana faqala li ahlihil kuthu inni anastu nara. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang diceritakan kemudian? Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'laik innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Nah, sedangkan Al-Quran menjelaskan ketika bercerita tentang Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam itu juga adalah Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya alam semesta, Rabbus samawati wal ar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Kenapa ada kata Mekah? Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang jahiliyah memiliki sembahan-sembahan per kabilah-kabilah. Setiap wilayah memiliki Tuhan. Wilayah ini Tuhannya beda, wilayah ini Tuhannya beda. Maka Allah datang mengatakan satu Tuhan. Seluruh jazirah Arab itu Tuhannya cuma satu. Apa itu? Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketiga ya, sebelum Anda ambil alih. Di dalam kitab saudara diterangkan, ketika Yesus itu Anda katakan Tuhan,
jelas sekali Yesus itu tidak bisa kemudian dikatakan adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tadi di awal kita sudah melihat dia memiliki kehidupannya sendiri. Memiliki kehidupannya sendiri. Kalau di dalam Matius 28 yang Anda bawa, Matius 28 ini yang Anda uraikan kemudian, baca nomor 18-nya, nomor 19-nya, nomor 20-nya. Jangan berhenti cuma di data nomor nomor 18-nya. Kita lihat apa yang diperintahkan oleh Yesus di sana. Meskipun para pakar Bible mengatakan hanya sampai data 15, tapi nggak apa-apa. Di situ diterangkan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Oke, kenapa dia diberi kuasa? Kenapa diberi kuasa? Karena dia bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan. Yohanes 7 nomor 26. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia, Yohanes 5 nomor 27, karena dia adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, pantas dia diberi kuasa. Sebagai penerima kuasa, jelas dia bukan Tuhan. Kan jelas itu. Kemudian ingat saudaraku, di kitab saudara jelas sekali diterangkan 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Akan tiba masanya Yesus akan menyerahkan kembali kuasa itu. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi Yesus diberi kuasa karena dia wakil, dia duta. Makanya di Islam itu dia adalah manusia yang berasal dari firman, manusia yang berasal dari kalimat, manusia yang berasal dari roh Allah. Dan itu sama dengan Yohanes 3 nomor 34. Semua utusan Tuhan diberi roh Allah. Tidak ada masalah di sana. Yang bermasalah Anda, saudara, karena mempertuhankan utusan Tuhan. Silakan. Oke. Boleh saya kan? Oke. Silakan Bang, Bang. Jadi gini Bang Suma, kalau yang saya bilang tadi kan, Yesus itu punya murid. Jadi pengajaran yang kami dapat itu dari murid-muridnya. Apakah itu salah? Tidak. Karena Matius 26 ayat 1 mengatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, Yesus itu mengajar siapa? Bukan orang Arab, bukan. Tetapi murid-murid. Jadi inilah dasarnya. Terus dia katakan kepada Petrus, pada batu bakaran inilah aku membangun jemaatku, gerejaku. Ini harus dimengerti juga. Dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Ini harus dimengerti bahwa pengajaran Yesus itu bukan berdasarkan istilahnya bukan ke negeri Arab seperti kamu bilang tadi. Jadi orang Arab tahu dari mana? Bahkan pertanyaan dasar aku seperti ini sebenarnya kan. Kalau memang, ini dasar berpikiran ya, memang kalau abad ke-7 itu memang berasal dari Allah yang dikatakan saat itu, sesuai dengan cerita orang Muslim. Saya tanya kan, pertama yang saya tanyakan, kenapa pertama itu yang dikatakan menerima itu adalah Muhammad? Agama Muhammadnya apa ya dalam waktu dia menerima wahyu itu? Lucu kan, dia tidak diceritakan agamanya apa. Terus dikatakan dia memerintahkan sunat. Apakah dia disunat? Orang yang memerintahkan sunat wajib ini bersunat. Terus dia diceritakan lagi dia menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah. Pakai agama apa dia nikahkan? Kalau Siti Khadijah itu Nasrani, ini saya pun nggak ngerti Nasrani ini apa, apakah Kristen atau bukan. Nah ini yang seringkali menjadi ambigu dalam yang saya mendengar dari keterangan-keterangan teman-teman Muslim ya. Tidak satu pun yang saya dapat relevansi yang sangat-sangat mendasar bahwa yang diceritakan bahwa Allah itu berfirman kepada Muhammad yang gimana Muhammadnya. Apakah Muhammad ini adalah kenabian? Terus katanya ada yang pernah melihat kenabian Muhammad berdasarkan tonjolan yang ada di belakangnya. Kenabian yang versi apa? Menurut Al-Quran kah atau menurut kitab orang itu? Kalau kitab misalnya yang itu adalah orang Novel menilai kenabian Muhammad, berarti dia pakai kitab apa menilai kenabian Muhammad? Jadi yang membangunkan saya itu sebenarnya di situ. Kok bisa ya cerita narasi tentang Muhammad sendiri yang tidak ada di Alkitab, tidak dapat diceritakan oleh teman-teman Muslim. Tetapi yang ada di Alkitab kami, itu kalian dapat ceritakan dengan luar biasa. Saya bersyukur bahwa Alkitab itu memang menjadi satu pandangan orang dalam merubah akal budi pekerti menjadi lebih baik. Dan di situ ada keselamatan juga. Terserah dia mau menerima atau tidak. Karena kata Tuhan, yang percaya kepada dia akan diselamatkan gitu. Terus yang menjadi narasi yang sedikit agak ini, waktu dikatakan ada hukum iman Islam itu ketiga, percaya kepada kitab-kitab suci. Terus saya tanya kan, apa kitab sucinya? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus yang 3 itu mana? Ini yang sampai sekarang nggak menjadi misteri bagi saya. Dari mana
Muhammad tahu, berarti Muhammad tahu, baginda Nabi tahu dari Jibril. Jibril tahu dari mana? Dari Allah yang menyampaikan. Pertanyaannya, kenapa itu tidak ada? Disuruh percaya kepada kita sebelumnya. Terus kalian percaya pakai dasar apa? Ini yang saya bilang tadi. Bahkan tadi ada teman mengatakan di room sebelah baru tadi pagi. Dia bilang seperti ini. Sebenarnya Taurat, Zabur dengan Injil itu dirangkum di Al-Quran. Apa benar seperti itu pengertiannya? Ini yang seringkali Bang Zuma perhatikan bahwa banyak sekali yang belum saya pernah mendapat satu kepastian dari Anda dan teman-teman Anda tentang siapa Muhammad ini dan apa ajarannya. Sementara kalau kamu bandingkan Yesus dengan Isa, kita sudah, kalau kami pribadi mengatakan memang berbeda. Tetapi kalau kalian mengimani, ya silakan. Karena pun cerita narasi dari Allah abad ke-7 ini, Allah negeri Mekah ini, itu berbeda. Terus kamu katakan Tuhan negeri Mekah, itu disebutkan Tuhan negeri Mekah. Dasarnya kamu bilang, kamu lebarkan lagi. Ini yang saya bilang tadi. Itu tidak tertulis di Al-Quran, tetapi tertulis yang diurutkan Tuhan negeri Mekah. Tapi kamu lebih pintar daripada yang menyampaikan, saya nggak ngerti juga. Wacana ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kita bicara satu pendidikan atau pembelajaran seperti kamu bilang tadi, jika cuma narasi-narasi yang tidak pernah memperkuat iman Islam sendiri, hanya merongrong yang ada di iman orang lain. Nah, yang merongrong ini pun kami lihat dari dana bicaranya yang disampaikan sama sekali berbeda dengan iman kami. Ini yang menjadi seringkali saya melihat apa yang mau kita diskusikan coba. Saya tidak melihat jawaban yang relevan. Bahkan kemarin waktu Micen mengatakan 10 perintah Allah itu ada di Al-Quran, ada di Al-Quran. Ya, suaranya di mute, kenapa tuh? Ya silakan ditambah ya Kak Hakim Adil. Ya, jadi begini ya. Kalau memang menurut Juma bahwa Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya orang Arab, maka pertanyaan saya nanti tolong dijawab. Berarti bolehkah kita bersahadat menggunakan nama YHWH diganti dengan Allah SWT itu? Boleh nggak? Ya itu nanti tolong dijawab. Kalau kamu rujukannya selalu sama. Kemudian yang kedua bro, saya tertarik ya. Kamu di sini mulai jujur ya. Dimana kamu mengatakan bahwa jahir itu ya menurut Al-Hadid ayat 3 yang awal dan yang akhir itu. Ketika saya narasikan, kalian harus mencari siapa wujud Tuhan kalian yang nyata ini. Dan puji Tuhan, kamu mengakui bahwa yang jahir itu adalah wujud yang nyata. Oke? Nah sekarang saya akan coba membantu Anda untuk menemukan siapa Tuhan yang nyata dalam Islam itu. Oke? Kalau merujuk Al-Maidah 110. Ingat, Al-Maidah 110. Kita sama-sama sepakat dan narasimu juga mengatakan bahwa hanya Allah yang menciptakan. Oke? Tetapi di Al-Maidah 110, justru Isa pun bisa menciptakan. Berarti ada dua penciptaan di sana. Berarti ada Tuhan di sana. Ya, karena bicara penciptaan. Oke? Dan poin yang kedua, di sana dikatakan bahwa Isa adalah Rohul Kudus. Pertanyaan saya, tolong nanti Anda jawab. Tunjukkan kepada saya di mana di ayat Al-Qur'an jika Rohul Kudus itu diciptakan. Oke? Di mana di ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Rohul Kudus itu diciptakan. Nah, terus yang ketiga, ini tertulis di An-Nisa 171. Saya bacakan sedikit. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Saya ulang. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke? Maka apakah menurut kamu ini tidak menjadi bagian plagiat ketika saya bacakan di Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oke? Jadi pertanyaan saya tolong Anda jawab. Satu, bolehkah apabila bersahadat menggantikan nama Allah SWT dengan YHWH atas nama Tuhannya Israel? Dan yang kedua, tunjukkan kepada saya karena Isa diciptakan karena Isa adalah Rohul Kudus, tunjukkan kepada saya dalil Al-Qur'an kalau Rohul Kudus itu diciptakan. Karena kita sepakat, ya, kalau yang diciptakan itu adalah ciptaan. Maka saya akan sepakat bila Anda menemukan ada ayat Quran yang menyatakan bahwa Rohul Kudus diciptakan, bahwa ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Roh Allah itu diciptakan. Silakan. Oke, baik. Jadi saya ambil dari yang terakhir ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali diterangkan dalam surah As-Sajdah ayat 4. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Roh, malaikat itu jelas menempati
langit dan bumi. Berarti dia adalah ciptaan. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan Tuhannya umat Islam, boleh tidak kita bersyahadat menggunakan istilah yang ada di dalam agama orang Yahudi? Jelas sekali bahwasanya justru orang Yahudi itu diseru oleh Allah untuk kemudian meninggalkan ajaran setelah yang datang setelah Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan Al-Quran. Itu perintah. Maka ketika kemudian Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, perintah Allah kemudian mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Al-Quran. Diterangkan, ya halal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Diperintahkan, wahai ahli kitab, yahdi bihillah manittaba' ridwanahu subulan salam. Dengan kitab itulah Al-Quran Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Maka perintahnya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Seruannya adalah agar Yahudi ikut kepada Islam, bukan Islam yang ikut kepada mereka. Berarti mereka harus bersyahadat dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau dikatakan, apakah Anda beriman kepada Tuhannya orang Yahudi selama yang dia sembah itu adalah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, maka selama itu juga Tuhan kami sama. Yang bermasalah sekarang adalah, apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi itu sama? Apakah Yahudi menyembah Yesus sementara Kristen menyembah Yesus? Samakah Tuhan mereka? Tidak. Itu jelas. Anda mencoba melihat kuman di seberang lautan, gajah di mata Anda nggak lihat. Apakah Yahudi hari ini menyembah Yesus? Tidak. Apakah Yahudi hari ini menyembah esensi yang maha suci lagi maha tinggi? Yes, menyembah. Makanya orang Yahudi kalau mau sholat, tidak ada sinagoge, mereka masuk ke masjid sholat. Apakah mereka berani masuk ke dalam gereja? Tidak. Karena mereka menyadari Tuhannya Kristen dan Tuhannya mereka itu berbeda. Satu berhala, satu adalah pencipta. Itu yang kedua. Yang ketiga, sorry terlalu banyak poinnya, saya lupa ya, yang saya ingat saja. Tentang Yesus mengajar Petrus di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Keliru besar. Yang diajarkan Petrus itu bukan Kristen. Jemaat-jemaat Yesus itu adalah orang-orang bersunat. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Kristen ini muncul di Antioquia. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti jemaat yang didirikan oleh oleh Petrus adalah jemaat orang-orang suci, orang-orang yang berkhitan, orang-orang yang tidak menajiskan dirinya. Ingat, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Apakah mungkin Petrus mendirikan jamaah, mendirikan rumah ibadah, isinya orang-orang yang najis? Enggak mungkin. Sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin jemaatnya Petrus adalah orang-orang kafir. Mohon maaf. Yang keempat, ya, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW disunat atau tidak. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan, andai saja Anda sedikit aja membuka hati. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ini berbicara tentang bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim, Abraham alaihissalam. Perintahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar mengikuti ajarannya. Coba Anda renungkan, apakah sunat itu salah satu ajaran daripada Abraham? Yes. Perintahnya ikuti ajaran Abraham, berarti sunat. Ada tidak Anda temukan di dalam literasi apapun, pembenci-pembenci Islam misalnya, atau link apapun misalnya, begitu sahabat-sahabatnya masuk Islam, mereka disunat? Gak ada. Kenapa? Keturunan Abraham, dalam hal ini Nabi Ismail, semuanya bersunat. Makanya tidak ada tradisi Yahudi dan Islam bahwa begitu dia mu'alaf, maka dia kemudian disunat. Usia 80, usia 70, usia... Enggak ada. Kenapa? Karena mereka itu sudah bersunat dari kecil.
Tidak ada lagi tradisi yang dikatakan mereka bersyahadat. Begitu perang, ada orang-orang Yahudi, Nasrani dikalah, maka mereka masuk Islam, disunat pada saat itu. Tidak. Kenapa? Orang Islam seperti sahabat-sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'in itu semua sudah sunat. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 17. Aku akan melakukan perjanjian yang kekal terhadap engkau Abraham, kepada keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun. Apa itu? Sunat. Anak pertama yang melakukan sunat, orang kedua yang melakukan sunat setelah Abraham, Nabi Ismail. Maka keturunannya sudah pasti bersunat. Yang bermasalah ini Anda. Anda dari mana kok nggak diwajibkan sunat? Malah dilarang. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini ajaran dari mana sebenarnya Kristen ini? Ya, sekira begitu sementara ya teman-teman. Saya terlalu banyak poin, tadi saya lupa yang 4 poin itu aja yang saya ingat. Silakan. Ya. Iya, jadi begini ya. Tadi awal Anda mengatakan sepakat bahwa Tuhannya orang Israel itu sama dengan Tuhan orang Islam. Oke. Kemudian Anda mendadak mengatakan bahwa Anda tidak berani mengakui itu sama, bahkan Anda menimpalinya dengan mengatakan demikian. Tetapi untuk meninggalkan ajaran setelah datangnya Al-Quran. Ini kontradiksi pernyataan Anda. Ya, ini sangat kontradiksi. Terus yang kedua, Anda tidak menjawab dan Anda tidak berani mampu menunjukkan mana ayat Quran yang menyatakan Rohul Kudus itu diciptakan. Anda tidak berani. Kalau Anda berani menunjukkan sama saya, akan saya buka di sini. Ya, nanti saya tunggu lagi. Kemudian begini, bro. Kalau Anda mengatakan bahwa untuk meninggalkan ajaran sebelumnya karena setelah datangnya Al-Quran, maka Anda menampar surah Al-Maidah ayat 46. Di mana di sana dikatakan sangat jelas bahwa Taurat Injil itu adalah cahaya kebenaran. Ini sangat kontradiksi. Bahkan Anda ini sangat menampar pernyataan daripada Al-Maidah 46 itu. Ya, dan kemudian seandainya Anda mengetahui, ya, ketika Anda mengatakan meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya setelah datangnya Al-Quran, apakah Anda tahu bahwa di zaman Daud pun ada hadis mengatakan bahwa Daud pun sudah membaca Al-Quran? Tolong nanti Anda cek. Di zaman Daud pun Daud sudah membaca Al-Quran. Sementara pernyataan Anda mengatakan di zaman Muhammadlah turun Al-Quran sehingga harus meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya. Ini sangat kontradiksi, bro. Ya, saya akan tunggu nanti ayat tentang Rohul Kudus itu yang diciptakan. Kemudian begini, masalah tentang Tuhan Yesus, ya kan? Firman menjadi manusia. Maka ajaran Kristen itu, Bapa atau Allah sang sumber itu, ya bagi kami sangat konsekuen. Dia tidak merubah pernyataan dia. Karena jelas di dalam Kejadian dikatakan tidak ada satupun yang mampu melihat sang sumber itu atau Bapa itu atau Allah itu. Oke? Tetapi dengan turunnya firman menjadi manusia, inilah yang menjadi Tuhan yang nyata yang tadi saya maksudkan kepada Anda agar Anda mencari tahu Tuhan nyata di dalam Islam di Al-Hadid ayat 3. Dan Anda pun sudah membuat pernyataan bahwa Jahir itu adalah Tuhan yang nyata dan wujud. Maka Anda saya arahkan tadi ke Al-Maidah 1:10. Al-Maidah 1:10 jelas mengatakan bahwa Isa menciptakan. Ini pun Anda tidak berani jawab. Kalau Anda selalu mengatakan bahwa Allah yang selalu menciptakan, sementara di Al-Maidah 110 Isa pun menciptakan. Ini menjadi dua sang pencipta di sana. Ini tolong Anda klarifikasi. Yang mana nih yang Tuhan? Kalaulah Isa itu hanya sebatas ciptaan, kenapa dia mampu menciptakan? Oke? Maka tadi saya rujuk juga di An-Nisa 171. Ini juga sangat clear ini. An-Nisa 171. Allah mempunyai anak. Bayangkan. Allah mempunyai anak, miliknya lah langit dan bumi. Maka saya tanyakan tadi, apakah ini tidak bagian plagiat dari Matius 28 ayat 18? Bahwa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oke, jadi sekarang saya akan tagih dulu, tunjukkan saya dalil, mana ayat Quran mengatakan bahwa Rohul Kudus diciptakan. Itu belum terjawab. Kemudian, di Al-Maidah 1:10 ini ada dua Tuhan ini, sang pencipta ini. Karena sama-sama menciptakan. Ini belum Anda jelaskan juga.
Nah, dan kemudian tentang Tuhan yang wujud yang nyata di Islam yang telah juga Anda sepakati dengan saya, yaitu yang awal, yang akhir, atau yang zahir dan batin, dan Anda sepakat yang zahir itu adalah yang wujud nyatanya. Kalau memang ini adalah wujud nyatanya, mengapa Isa ini adalah Rohul Kudus? Tetapi Anda menyangkal itu, maka saya minta tunjukkan dalil kalau Rohul Kudus itu diciptakan. Silakan. Oke, baik. Al-Quran sudah menjelaskan, tadi kan saya sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas Berapa bro? Sebentar bro, surah berapa biar sama-sama kita baca karena saya nggak tahu bahasa Arab. As-Sajdah nomor ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oke, kalau Anda menolak ini harus dijelaskan Allah menciptakan Rohul Kudus. Bisa ndak Anda menunjukkan ke saya di kitab saudara Allah menciptakan air? Tertulis di mana? Di kitabnya orang Yahudi lah. Kalau di kitabnya Kristen nggak ada, coba tunjukkan di kitabnya Yahudi. Ada nggak Tuhan menciptakan air? Itu aja dulu. Apakah kalau tidak ada data bahwa air itu diciptakan, maka air itu adalah Tuhan? Catat itu ya. Itu PR pertama. Kemudian yang kedua, Anda mencoba untuk mengatakan Isa itu pencipta. Karena di dalam Al-Maidah ayat 110, dia kemudian menciptakan burung. Padahal jelas sekali ayatnya biizni. Biizni. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu. Aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan engkau hikmat Torah dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Apa enggak kurang ini? Ini terjemahan ini. Saya enggak bahas Qur'annya, terjemahan. Masih Anda ingin mengais data ini? Harusnya malu kan? Karena ternyata Isa menghidupkan karena seizin Allah. Apa yang Anda ingin jual di situ? Oh, Isa adalah Tuhan. Karena dia kan diizin Allah. Seizin Allah kan? Sama ketika dia membangkitkan Lazarus dengan izin Allah kan? Bahkan pada saat dia dibangkitkan dari kubur dengan izin Allah kan? Jadi tidak ada hak Tuhan pada Yesus itu, nggak ada sama sekali. Ya, saya kira itu poinnya, poin yang Anda sampaikan. Yang jelas Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Anda nggak bisa membantah itu. Roh Kudus, malaikat Jibril itu adalah makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Berarti dia masuk dalam komponen ciptaan Tuhan. Nah sekarang bisa enggak Anda tunjukkan kepada saya pada mulanya Tuhan menciptakan air? Coba tertulis di mana? Ambil aja kitabnya Yahudi kalau ada. Saya tunggu, silakan. Langsung saya tunjukkan ya. Ketika Anda bertanya, di mana di Alkitab mengatakan bahwa menciptakan air? Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Selesai ya, saya jawab. Jadilah cakrawala, dengar. Jadilah cakrawala di tengah air. Air sudah ada. Yang saya tanya airnya mana? Coba. Jangan malu karena saya bisa membuktikan. Oke. Dan kemudian begini bro. Ya. Dinda Ken, tolong disuruh baca detik tadi kejadian 1 nomor 6. Ya silakan Alif, kejadian 1 nomor 6. Ya, biar dia nggak terkenal sebagai pendusta seperti yang Anda selama ini. Silakan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Mana di situ dia menciptakan air? Sudah, jangan berpolemik sama saya tentang itu. Anda malu kan? Karena saya bisa tunjukkan. Jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala. Mana dalilnya jadilah air? Saya minta mana segala air? Iya, saya minta apa? Malu karena saya bisa saya minta apa? Saya minta apa? Bukan mana dalilnya Allah menciptakan cakrawala. Saudara Ken, saya minta dalilnya di mana Tuhan menciptakan air, bukan menciptakan cakrawala. Ya, malu nih. Itu belum ada atau belum dapat, itu kita skip aja biar maju. Ya.
Bukan. Harus jujur di sini. Harus jujur. Apakah ada dalilnya di dalam bahasa? Dengarkan. Di dalam bahasa Ibrani, rakia itu adalah cakrawala. Sedangkan air itu adalah mayim. Yang saya minta di mana dalilnya Allah menciptakan mayim. Baik. Bukan menciptakan rakia. Saya bisa tunjukkan ya. Malu ya? Air itu dalam bahasa Ibrani adalah mayim. Ini bro. Set. Yang saya minta. Biar redam kita skip aja yang itu. Santai Anggap dulu. aja Nggak bisa, saudara Ken. Nggak bisa. Pembohong ini harus di-skat. Sebentar. Harus di-skat dia. Apa yang mau dibuktikan dengan menunjukkan ayat itu karena Oke. Cuma Izinkan saya bicara. Oh tidak boleh begitu. Dengarkan. Nanti giliran saya nanti saya jadi lupa. Dengarkan. Ini giliran Anda saya. menuntut. sebentar Bang Juma. Saya bertanya ini sebentar aja Bang Juma menjawab ya. Kenapa Iya. Abang ingin bertanya tentang ayat itu? Apakah ada narasi si Hale yang mengganggu? Dia sehingga Abang menuntut. mengkorelasi ayat. Oke. Dia menuntut harus ada ayat Allah menciptakan Roh Kudus. Saya katakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Itu sudah sahih. Nah, sekarang saya minta mana dalilnya Tuhan menciptakan air di dalam sudah tunjukkan. Mana? Tunggu sabar. Di dalam Kejadian 1 nomor 6 di situ dijelaskan rakia. Rakia itu adalah cakrawala, sedangkan air itu adalah mayim. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhan menciptakan mayim? Silakan kita dengarkan Bang Hakim. Oke. Nanti biar penonton yang menilai ya. Dulu, jangan terguncang gitu lah. Ini baru pemanasan loh. Biar penonton. Kelihatan Jadi begini. bohongnya dia. Jadi dengarkan teman-teman, Allahu dengarkan Akbar. para penonton. Dia jelas mengatakan di As-Sajadah ayat 4 ya bahwa hanya Allah Maha Pencipta. Ingat, hanya Allah yang Maha Pencipta di As-Sajadah ayat 4. Tetapi kenyataannya yang sangat menyakitkan, di Al-Maidah 1:10 ada sosok Isa yang juga menciptakan. Oke? Artinya saya bukan memaksakan kehendak, tetapi saya menyampaikan dengan apa yang tertulis di ayat Al-Quran Anda. Ingat, jangan sampai Anda yang mengatakan saya mengarang, karena bukan saya Allah yang menurunkan wahyu, yaitu Al-Quran. Maka pertanyaannya, di mana pilihan Anda ketika ada dua sosok pencipta di sini? Ya, karena jelas kamu tadi menyatakan di As-Sajadah ayat 4 hanya Allah pencipta, tetapi kenyataannya di Al-Maidah 1:10 Isa pun mencipta, bahkan dia mencipta kehidupan itu. Apa itu? Burung dari tanah itu. Dua pencipta sudah saya bilang. Maka kalau begitu, kalau Anda tidak terima, maka pilihannya yang salah mana? Apakah Al-Maidah 1:10 atau As-Sajadah ayat 4? Oke? Jangan terguncang, pelan-pelan saja kita. Kemudian Anda tidak berani menjawab. Kalau rujukan Anda tadi mengatakan bahwa meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya setelah datangnya Al-Quran, yaitu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, pertanyaan saya, di zaman Daud pun sudah ada Al-Quran. Kemudian, kalau rujukan kamu sangat berani mengatakan meninggalkan ajaran-ajaran setelah datangnya Al-Quran, lagi-lagi Anda menampar Al-Maidah 46. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa di Al-Maidah 46 itu adalah pernyataan bohong dari Allah yang Anda sembah itu. Ya, pernyataan bohong. Kemudian, karena Anda tidak mampu menunjukkan kepada saya di mana ayat Quran yang mengatakan Rohul Kudus diciptakan atau Roh Allah diciptakan, ya, sehingga Anda terguncang ketika Anda menuntut kepada saya mana ayat bahwa air itu ada dalam penciptaan Tuhan. Di dalam Alkitab saya tunjukkan Kejadian 1 ayat 6. Anda terguncang. Anda mau cari remis, tunggu dulu, tak akan mampu. Oke? Nah, sekarang saya tagih lagi, saya ulang lagi. Bagaimana Anda memilih ayat Al-Maidah 1:10 kamu kita pakai atau As-Sajadah ayat 4? Karena di sini ada dua sosok pencipta. Ya, ini harus clear dulu. Harus clear. Kemudian, Anda belum mampu menjelaskan kepada saya di mana zahir atau Tuhannya Islam yang nyata itu, yang sama-sama telah kita setujui. Anda pun buat pernyataan bahwa yang zahir itu adalah wujud yang nyatanya. Di mana itu? Maka Anda saya bantu, tetapi Anda menolak. Anda saya bantu loh.
Tetapi Anda menolak. Sampai saya tunjukkan An-Nisa 171. Allah mempunyai anak, kepadanya diserahkan langit dan bumi. Bagaimana mungkin sosok seorang yang sebatas nabi diberi kuasa dan juga mampu menciptakan? Di mana? Maka kalau memang Isa ini hanyalah sebatas nabi, pertanyaan saya, adakah yang mampu yang dilakukan oleh baginda Muhammad dengan perlakuan oleh Isa? Kalau bicara hanya sebatas nabi ya, itu poinnya. Tunjukkan kepada saya apa yang diciptakan oleh Nabi Muhammad. Karena kalian ingin mengatakan bahwa dia sebatas utusan. Coba sandingkan kepada saya sebatas utusan di dalam Islam yang setara dengan Isa. Justru yang kita lihat di sini adalah kesetaraan antara Isa dengan Allah. Kenapa Haleluya mengatakan demikian? Yes, karena di Al-Maidah 110 Isa menciptakan. Karena di As-Sajdah ayat 4 Allah menciptakan. Ada dua sosok ciptaan. Tolong Anda jelaskan itu. Silakan. Jangan terguncang, santai aja, Bro. Ya, Masih silakan, Mas. masih kurang? Hantam lagi 30 menit. Enggak. Oh enggak. Jadi satu Kita, hal kita buat timer 10 menit satu orang. terlalu panjang. Haleluya nggak ada ilmu. Enggak apa-apa, Nggak ada ilmu. enggak apa-apa. Oke. Kalau bisa 3 menit aja. 3 menit ya. Iya. Saya mau sasar dia pengetahuan orang ini. Terlalu sombong dia bicara tapi omong kosong gitu ya. Dari dulu nggak pernah sembuh-sembuh. Oke. Jadi saudara Halilintar, saya katakan kepada saudara, kamu jangan memperbodoh orang yang pintar. Di dalam Kejadian 1 nomor 6, cakrawala dan air itu beda. Orang gila pun tahu. Yang saya tanya, di mana dalilnya Tuhan menciptakan air? Kamu nggak bisa menunjukkan. Kamu mencoba ngambil kitabnya orang Yahudi tapi nggak nyambung. Kitabnya orang Yahudi di situ dikatakan cakrawala itu raqiyah, sedangkan air itu adalah mayim. Mana dalilnya Tuhan menciptakan mayim? Nggak ada dalilnya. Yang diciptakan cakrawala, bung. Ya. Jadi tolong Anda pahami, tidak semua yang diciptakan oleh Allah itu diterangkan, termasuk air. Tidak ada diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian ketika Anda mencoba membahas tentang Nabi Isa menciptakan burung, kan Anda punya otak. Anda kan anak Tuhan katanya. Kenapa Anda nggak bisa cerdas? Ini Isa hanya diberi kuasa menciptakan seekor burung. Seekor. Sementara Allah itu pencipta alam semesta beserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya, termasuk Roh Kudus. Yesus hanya satu ekor burung dengan izin Allah, lantas Anda tuhankan. Naib kali Anda itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu saya terangkan lebih mendetail. Anda aja yang memperbodoh diri, mohon maaf. Ayat Al-Maidah ayat 110 jelas-jelas Yesus Isa diberi izin untuk menghidupkan tanah liat. Cuman itu tok. Itu pun hanya izin Allah. Dan itu untuk mukjizat, agar diperlihatkan kepada Bani Israel bahwa dia bukan anak zina, dia adalah utusan Allah. Isa, Yesus, mati-matian berdarah-darah mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel dengan memperlihatkan seabrek mukjizat, tapi tetap ditolak. Datang orang Kristen dari barat malah mempertuhankan Yesus. Itu satu. Kemudian apa lagi? Banyak sekali poin yang Anda ambil tadi, ya, yang Anda sendiri tidak ngerti. Al-Quran itu sudah ada sebelum langit bumi ini dicipta. Jadi ketika kemudian nabi-nabi terdahulu diceritakan membaca Quran, Quran yang dimaksud di situ adalah bacaan ketetapan Tuhan. Makanya di dalam surah An-Nisa Al-Maidah ayat 3 jelas sekali, telah kusempurnakan. Apa yang disempurnakan itu? Bacaan Quran. Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Jadi isi Quran itu sudah ada rentetannya dari para nabi-nabi. Itulah Al-Quran. Makanya disebut sebagai kafatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Karena ajarannya memang sudah ada. Poin-poin Al-Quran itu sudah diajarkan. Seperti Yesus adalah utusan, sudah diajarkan. Fattaqullaha wa ati'un. Yesus mengajarkan taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada dia. Sudah diajarkan terlebih dahulu. Apa yang jadi masalah? Yang masalah kitab saudara. Dari mana kitab saudara itu? Dari Yesus tidak. Silakan. Oke. Jadi belum dia jawab ya, di mana sih ayat Rohul Kudus diciptakan? Sudah saya jawab. Tidak ada. Sudah saya jawab. Ayat berapa? Bersama-sama kita buka. Yang saya Kita buka bacakan dulu, tadi. Ken.
Yang tadi Ayat saya berapa? bacakan kepada saudara itu Surah apa? berapa? Surah berapa? Ini. Surah berapa? Ayo, ayo. As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi Di khalaqas situ samawati tidak wal ada dikatakan Allah menciptakan wa ma Roh Kudus. bainahuma wa ma bainahuma Udah, wa ma bainahuma. Udah. Stop, giliran saya. Oke? Jadi dengar rekan-rekan ya, teman-teman. Dasar. Tidak ada di Al-Maidah, ya, tidak ada di As-Sajdah ayat 4 bahwa Allah menciptakan Rohul Kudus. Sangat dusta Anda itu, dusta sekali. Sangat dusta. Wa Kemudian ma bainahuma. ini giliranku, astagfirullahaladzim. Ya lanjut. Jangan terkunjang bro, santai aja bro, oke? Anda tidak mampu menunjukkan di mana ayat Rohul Kudus diciptakan, oke? Kemudian Anda tidak mampu memilih di antara dua ayat yang menunjukkan ada dua sumber sang pencipta, di Al-Maidah 1:10 dan di As-Sajdah ayat 4. Anda terpukul di sini karena Anda apa? Apabila pilih satu, maka Anda akan kena maju mundur. Maka sering saya katakan jawaban kalian akan selalu yes no, bisa yes bisa no. Oke? Nah, selanjutnya begini, Bro. Anda juga tidak mampu menyangkal ini ya. Yang mana tadi saya catat ini, bahwa meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Muhammad, karena setelah datangnya Al-Qur'an. Terus bagaimana dengan Al-Maidah 4 ini, Al-Maidah 46 ini? Oke? Nah, sekarang tentang sosok, saya akan arahkan Anda lagi mencari sosok Tuhan yang wujud nyata itu. Oke? Anda baca Al-Maidah 1:17. Kalaulah Isa hanya sebatas manusia, kalaulah Isa hanya sebatas utusan, bagaimana mungkin Isa mampu bertahan hidup 1400 tahun lebih ada di langit seperti yang kalian imani? Oke? Yang kedua, kalau dia hanya sebatas utusan, bagaimana mungkin sebatas utusan atau manusia biasa ini yang kamu anggap Isa ini mampu menciptakan dengan hidupnya sang burung itu? Oke? Dan kemudian di Al-Maidah 1:17 jelas dikatakan, setelah Isa terangkat ke langit, dia memerintahkan Allahmu untuk bergantian mengawasi umatnya. Wow! Utusan apa ini bro? Begitu dahsyatnya kuasanya. Maka seandainya Anda belajar makrifat, maka Anda akan pahami istilah tersurat dan tersirat. Tetapi Anda kayaknya belum makrifat deh, ya kan? Makanya Anda hanya mampu menganalisa yang tersurat saja. Sementara yang tersirat di dalam ayat Al-Quran Anda lewati begitu saja. Sementara pernyataanmu pun sudah mendukung sebenarnya mengatakan bahwa ada Tuhan yang wujud nyata di dalam Islam itu, yaitu menurut Al-Hadid ayat 3. Ayolah, jangan sembunyikan ini kekuasaan Isa. Kalau Anda ingin menyembunyikan kekuasaannya, maka beri saya jawaban. Anda menggunakan mana sekarang? Al-Maidah 110-kah tentang Isa yang menciptakan, atau tentang Al-Sajdah ayat 4? Silakan. Kalau kau bentrok-bentrok kau di sini, maju mundur kena kau saya buat, ya kan? Itu aja dulu. Di mana surat Rohul Kudus diciptakan? Saya tunggu. Jangan kau mengarang. Kau bilang di As-Sajdah ayat 4. Enggak ada di situ dikatakan Allah menciptakan Rohul Kudus. Jangan berbohong. Jangan bohongi umatmu. Nauzubillahi bin zalik. Ya? Jangan. Oke. Silakan Bang. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 17 ya, jelas sekali diterangkan bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Allah. Ingat, Roh Kudus itu diutus oleh Allah sampai dia itu turun ke bumi. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Ini jelas ayatnya bahwa roh yang diutus adalah Roh Kudus kepada Maryam. Di dalam kitab saudara juga diterangkan itu, kecuali Anda sudah mulai mau menolak Bible. Roh Kudus diutus oleh Allah kepada Maryam, kepada Maria. Al-Quran menjelaskan seperti yang saya terangkan tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Roh Kudus berada di bumi yang berasal dari langit. Berarti dia masuk apa? Bainahuma, ciptaan di antara langit dan bumi. Selesai. Orang Islam itu begitu cara belajarnya. Kalau kemudian Anda ingin, mana dalilnya Roh Kudus diciptakan? Secara langsung dikatakan, saya juga minta, mana dalilnya di dalam kitab saudara Tuhan menciptakan air? Oh, ternyata tidak ada yang diciptakan cakrawala. Rakia dengan mayim itu beda.
Nah, Anda menertawakan diri Anda sendiri kan? Mana dalilnya coba? Tuhan menciptakan air. Apakah karena tidak ada langsung dijelaskan Tuhan menciptakan Roh Kudus, lantas kemudian Roh Kudus itu Tuhan? Kalau begitu, karena tidak ada dalilnya Allah menciptakan air, maka air juga adalah Tuhan. Tidak seperti itu, Bung. Cara belajar Islam itu nggak seperti Anda. Lalu kemudian, ketika Anda berbicara tentang zahir, batin, ayat Al-Hadid yang Anda bawa itu, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang batin, dia yang zahir. Di sini zahir itu artinya apa? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ada. Mana wujudnya? Ya nggak bisa dilihat wujudnya, tapi ada wujudnya. Cuman tidak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Manusia punya keterbatasan. Apakah sesuatu yang ada itu harus langsung bisa dilihat? Enggak. Kenapa? Karena dia itu memiliki dimensi yang bukan dimensi makhluk, tapi dia ada. Itulah yang disebut zahir. Sementara zahir menurut Anda harus unyu-unyu, pada hari ke-8 nonotnya digunting, habis itu disalib. Itu yang Anda maksud zahir kan? Tidak seperti itu. Ya, Tuhan itu ada, wujud. Bukti alam semesta ini ada, bukti adanya Tuhan itu ada, alam semesta ini ada. Berarti Tuhan itu zahir, berarti Tuhan itu ada. Itu jelas itu. Tetapi akal Anda tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Anda adalah penikmat Tuhan yang manusia. Tuhan yang manusia itulah Anda. Jadi susah memang untuk memahami Al-Quran kepada orang yang menyembah sesamanya manusia gitu. Silakan. Oke. Jadi begini ya teman-teman, lagi-lagi saya ulas lagi pernyataan Anda. Anda mengatakan wujud Allah itu ada, nyata, tetapi tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Lagi-lagi Anda berdusta di sini. Karena jelas di Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 bahwa Allah kau mampu dilihat. Kau dusta di sini, berdusta kamu. Ya, makanya saya bilang analisa saya sangat tinggi, bro. Pernyataanmu itu akan saya ulas balik. Anda membuat tadi pernyataan yang pertama, Anda mengakui bahwa ada Tuhan yang wujud dan nyata. Oke, lalu kemudian Anda menjungkir balikan pernyataan Anda yang pertama, Anda mengatakan tidak ada yang boleh melihat Allah itu. Anda berbohong. Apa buktinya? Jelas di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 bahwa Islam boleh melihat Allah. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Sampai kapan Anda berdusta? Sampai kapan? Dan kemudian Anda sampai detik ini tidak mampu menunjukkan kepada saya, bro, panjang lebar kamu bicara tapi tidak mampu tunjukkan kepada saya di mana ayat Quran mengatakan Rohul Kudus itu diciptakan. Tidak mampu Anda. Kemudian karena Anda begitu penasarannya, padahal sudah saya kasih tahu tentang penciptaan air di dalam Alkitab. Oke, saya ulas balik. Saya buka. Kamu itu makanya harus cerdas, ya. Jangan kamu takut dengan Al-Quranmu. Lihat. Saya baca Kejadian 1 mulai dari ayat 6 tentang air. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Kurang jelas apa lagi ayat ini, bro? Jangan karena kamu tidak mampu menunjukkan ayat seperti yang saya minta, kau cari remis. Oh, tunggu dulu, kita beda kelas. Kita beda kelas di sini. Karena sampai detik ini Anda hanya mampu mendustai ayat Al-Quran Anda sendiri. Apa buktinya? Haleluya. Yang pertama, Anda berkata ada wujud Tuhan nyata yang ada di Islam. Kemudian Anda ingkari mengatakan tetapi tidak mampu dilihat oleh manusia. Sementara ada di ayat yang saya tunjukkan bahwa Islam mampu melihat Allah. Berbohong lagi kamu terus. Kemudian sampai detik ini Anda tidak berani mengambil satu kesimpulan. Ayat yang mana mau kita pakai? Ayat yang mana mau kau hilangkan, antara Al-Maidah 110kah atau As-Sajdah ayat 4? Sudah saya katakan ada dua sosok pencipta di sana. Kemudian di ayat yang saya tunjukkan Al-Maidah 117 jelas loh dikatakan di sana, ya. Setelah Isa terangkat ke langit bahwa dia menyampaikan pesan Allah, engkaulah sekarang yang mengawasi mereka. Maka saya katakan kepada Anda, belajarlah ma'rifat biar Anda tidak hanya paham yang tersurat, tetapi Anda juga paham yang tersirat. Kalau memang Anda mampu kepada saya menjelaskan bahwa Isa itu bukanlah Allahmu, maka tunjuk saya satu dalil saja bahwa Rohul Kudus itu diciptakan. Karena Isa adalah Rohul Kudus. Karena Isa adalah Roh Allah. Saya tunggu, bro. Cepat, 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 cepat.
Ya, saya rasa kalau ini ditanggapi nanti kita maju ya diskusinya. Silakan Bang Juma. Iya, Bentar, Ken. nalar Sebentar Anda dulu, itu Bang Juma. enggak Sebentar dulu, berfungsi, Bang. otak Anda itu enggak berfungsi soalnya. Sebentar dulu. Siapa itu kau panggil dulu siapa? Karena aku kira-kira 15 menit keluar. Ya, nanti ya saya yang disuruh dibilang kabur lagi nanti sama kamu. Enggak ada 15 menit, ada mau ku jemput. Oke. Ya, ya. Aman itu, pasti ada gantinya. Oke, mantap. Iya. Jadi nalar saudara itu tidak berfungsi memang. Al-Quran kan sudah mengatakan di antara keduanya semua itu adalah ciptaan. Roh Kudus adalah utusan Allah. Kan sudah kujelaskan tadi saudara. Berarti dalam pemahaman kami umat Islam Roh Kudus itu ciptaan karena berada di antara bumi, langit. Masih juga Anda memaksakan itu. Sementara Yesus sendiri, roh yang ada pada dirinya adalah roh yang juga datang kepada utusan-utusan lain. Di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan itu. Yohanes 5, Yohanes 3 nomor 34. Bahwa segala utusan Tuhan pada diri mereka ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Apakah berarti mereka semua Tuhan? Nih saya kasih dalilnya. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Allah di sini apa? Roh Kudus kan? Apakah kemudian semua penyampai firman itu adalah Allah? Adalah Tuhan? Karena pada diri mereka ada Roh Kudus. Belum lagi dalam kitab saudara yang lain, kitabnya orang Yahudi, di situ jelas sekali dikatakan tentang Roh Kudus. Mazmur 51, Roh Kudus ada pada bait. Yesaya 63, Roh Kudus ada pada batu. Apakah kemudian bait dan batu itu juga adalah Tuhan? Karena ada Roh Kudus pada dirinya. Tamat Anda kan di situ. Nah, lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai umat Islam dapat melihat Allah, ini kan berbicara mengenai akhirat. Wujuhu yauma izin nadirah. Justru bukti bahwa Allah itu wujud, ternyata memang dia ada. Tapi di dimensi fana, alam biologis manusia, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tidak nampak, yang esa, yang tidak terlihat. Anda mau ngomong apa? Ternyata yang maha kekal itu tidak terlihat. Yesus terlihat, berarti Yesus tidak maha kekal. Telan itu. Kitabnya orang Yahudi dan Islam itu sepakat, laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang benar tidak serupa dengan apapun. Bagaimana Anda bisa menggambarkan Tuhan itu sementara dia tidak serupa? Oh Yesus bukan Tuhan, Bung. Dia manusia yang Anda lantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Mati dulu dia supaya dia bisa menjadi Tuhan. Anda ingin mengatakan itu zahir? No, salah. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak bisa dilihat tapi ada. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat oleh matamu. Contoh, lambungmu bisa kau lihat, telingamu bisa kau lihat kalau kau tidak bercermin. Tidak bisa. Bahkan pelopak matamu aja tanpa kau bercermin kau nggak bisa melihat. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Belajar. Jangan kau begini terus. Silakan. Iya, jadi miris ya, ayatnya sendiri dia bantai sendiri ya. Jadi begini, akhirnya dia masuk perangkap saya. Perangkap yang bagaimana itu, haleluya? Begini, awal dia saya pancing, mengatakan bahwa tidak ada yang mampu melihat Allah dia. Oke? Tetapi akhirnya dia mengatakan, oh kami boleh lihat Allah kami, tetapi itu di akhirat. Maka dari awal sudah saya bilang bahwa Tuhan kami atau Allah kami itu sang sumber itu sungguh konsekuen. Ya, tidak pelintat-pelintut. Jelas, kalau Allah kami itu sampai pun hari akhirat atau kiamat tidak akan bisa dilihat. Pendirian tetap, beda dengan Tuhan kamu. Yang tadi dikatakan tak boleh dilihat, yang tadi dikatakan ada wujud, nyata, tapi tidak bisa dilihat mata. Giliran saya tunjukkan ayat bahwa memang Allah kau bisa dilihat, alasanmu, oh itu kan pada akhirat, pada zaman akhir zaman, haleluya. Hello, ingat, Ali Imran ayat 7. Apabila engkau mentakwil-takwil yang tidak ada dengan ayat Qur'anmu, maka kau golongan orang tersesat. Maka jangan kau tambah-tambahi ya. Awas. Masuk neraka jahanam, bahaya itu. Ya. Kemudian begini, Bro.
Kalau memang tidak ada, kau mampu tunjukkan kepada saya Rohul Kudus diciptakan, bilang saja. Ialah haleluya, saya angkat bendera putih. Saya nggak bisa tunjukkan ayat itu. Clear kita di situ. Ya, nggak usah malu mengakuinya karena ini ayatmu. Bahkan ya, yang saya tekankan sama Anda pun tadi, pernyataan Anda itu sangat ambigu loh, sangat menyesatkan. Anda mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu tidak untuk digunakan lagi karena sudah datang Al-Quran di zamannya Muhammad. Ini pun nggak selesai kau buat. Kalau rujukan kamu hanya karena Al-Quran dibawakan oleh Nabi Muhammad sehingga alasan kau harus meninggalkan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Sementara Nabi Daud pun sudah membaca Al-Quran. Ada dua lagi Al-Quran ini. Al-Quran yang mana ini? Al-Quran yang dibaca si Daud kah atau Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini? Ayolah, jujurlah kalau diskusi, jangan malu-malu. Sebagaimana engkau telah menyatakan bahwa di dalam Al-Sajadah ayat 4 kau mengatakan di situ Roh Kudus diciptakan. Bohong kamu. Sampai kapan kau berbohong, bro? Tidak ada di sana dikatakan di As-Sajadah ayat 4 bahwa Allah menciptakan Roh Kudus. Tidak ada, bro. Karena apa? Anda coba menutupi kenyataan karena Anda takut. Rujukan kepada Roh Kudus itu memang sangat dahsyat, menentukan, membuktikan bahwa Isa bukan hanya sekedar utusan. Itu sangat jelas. Maka saya bilang tadi dari awal Al-Hadid ayat 3 bahwa Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zahir batin, yang tidak kelihatan. Kalau merujuk ke Kristenan itulah sang sumber yang disebut Bapa. Tetapi kalau merujuk kepada yang jahil itulah Yesus. Nah, sedangkan dirimu tidak mampu menyanggah ini semua. Hanya bertele-tele, bro, dari tadi kamu itu bertele-tele. Perasaan tidak bisa dilihat. Zahir adalah Yesus. Aduh. Parah. Oke, diam Anda, diam. Anda nggak ada ilmu. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak nampak. Yesus tidak nampak. Yang mana yang tidak konsisten? Oh, yang batin Bapa katanya. Yang zahir Yesus. Konsisten enggak? Tuhan kamu ada berapa? 7, 4, 2, 5. Ternyata yang batin dan yang zahir beda. Ini konsep apa, Halilintar? Konsep apa? Kami umat Islam sudah mengetahui. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menempati bumi. Sementara segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi itu adalah ciptaan. Ini sudah kurang apa data kami? Segala apa yang ada di antara langit dan bumi adalah ciptaan. Roh Kudus datang ke bumi, berarti dia adalah ciptaan. Kenapa sih dari dulu kau kayak gini? Tidak ada perkembangan kamu itu. Kemudian kamu ingin mengambil apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 nomor 7 katanya. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air. Kapan air ini diciptakan? Kapan? Mana dalilnya air diciptakan? Cakrawala dan air itu beda. La haula wala quwata illa billah. Air ini memisahkan yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Yang saya minta airnya kapan diciptakan? Mana dalilnya? Jangan kau bahas cakrawala. Orang tanya tentang air, kau bahas tentang cakrawala. Nyambung gak otak kau kira-kira tuh? Malu gak tuh kalau udah kayak begitu? Sementara dalam kitabmu sendiri dikatakan air tidak pernah diciptakan. Jadi kalau tidak pernah dikatakan diciptakan air, maka air itu Tuhan. Hale. Ini ilmu dari saya buat kamu ya, Hale. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak terlihat. Yesus terlihat tidak? Terlihat. Oh, dia terlihat bang semua karena dia zahir. Matamu suwe. Mana bisa Tuhan itu zahir dalam bentuk manusia? Nggak ada dalilnya. Tuhan itu yang benar, Hale. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Dua Yohanes 1 nomor 3. Anak-anakku, kita akan melihat Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus serupa dengan kita. Berarti Yesus bukan Tuhan.
Hale, hale. Hale, hale. Udahlah, kau istirahatlah dulu. Kau belajar, ternyata saya tinggalkan kamu setahun kurang lebih. Jangan kabur, jangan kabur. Ilmumu loh, Ada loh. teman saya, Tadi giliran saya. katanya mau pamit. Giliran saya. Tadi katanya mau Satu lagi. pamit. Tadi katanya Ya. mau Oke, jadi begini pamit. teman-teman ya. Tadi Dia katanya mau sekarang- pamit, mau sekarang lari. si Juma ini 15 sudah menit terpojok. aku pergi Sebentar ya. dulu. Aduh, ini giliran saya. Pergi ya. Si Mana? Juma ini Saya sudah terpojok sangat di mana? terpojok. Mana Sebentar, saya terpojok? menunggu Mana? teman Mana? saya datang. Belum terguncang bilang. Dengarin. Terguncang Oke. sama kamu. Tadi Juma ini baru mengatakan, kamu mengatakan yang jahir batin beda lah. Sementara dia yang mengatakan jahir dan batin beda. Coba. Loh, Yang dia di mana ucapkan saya dia mengatakan zahir batin beta? Di mana? Di mana? Di mana? Dasar Gini Buddhisme. aja sebentar. Otak sungsang. Ini saya tengah ya. Jangan Bang, terguncang. Bang Hakim mau jadi pergi apa enggak nih? Iya, siap ini nanti kan udah ada si Joy Kristen kan? Oke, kita closing Oke. untuk tema yang ini. Hakim Adil closing 3 menit, Bang Juma closing, nanti Joy Christine bikin tema baru. Silakan Bang Adil closing. Biar Oke. deh, diam aja dulu deh. Jadi Diam. begini. Boleh. Oke, terbaik. Diam dulu deh. Iya. Oke, jadi begini Nah, ya. silakan kau Tadi closing si Juma seenak perut ini yang kau. mengatakan Nah. ya. Nah. Masa Halil kamu katakan yang jahir batin itu beda, padahal dia sendiri loh congornya yang bilang beda loh. Lagi-lagi setiap apa yang Anda keluarkan Anda tampar plak 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 plak. Awas congor itu meber. Ya, oke. Kemudian begini. Anda ingin coba mendustai tentang Isa ini, ya. Saya buktikan bahwa memang Rohul Kudus itu bukan diciptakan. Al-Isra ayat 85. Maka di sana dikatakan hanya Allah yang mengetahui ruh. Ingat itu, hanya Allah. Maka saya bilang tadi kau belajar makrifat dulu biar paham yang tersurat dan tersirat. Tetapi ya saya maklumlah ilmumu nggak ada apa-apanya, oke? Beda kelas kita di situ. Kemudian di Ali Imran ayat An-Nisa 158, maka Isa kembali ke hadirat Allah. Masa kau nggak baca itu? Astagfirullah. Kau langgar Ali Imran ayat 7. Mentakwil-takwil yang tidak ada. Kuasa tetapi Anda tolak. Bahkan menurut Al-Fatihah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala masih mencari jalan lurus. Dan ternyata jalan lurus itu siapa? Ada di Al-Zukhruf ayat 61, yaitu lagi-lagi Isa. Maka kau harus belajar makrifat dulu biar kau paham apa itu yang tersirat. Ya. Sampai kau coba tadi berani menyangkal apa yang kau sampaikan. Oh, Allah kami nggak bisa dilihat. Ketika saya tunjuk ayat, oh itu baru nanti di akhirat, haleluya. Pret, jangan berdusta terus lah. Jangan berdusta terus. Nyatakan kebenaranmu bahwa Al-Quran ini sesuai. Jangan sampai kau katakan bahwa Al-Maidah 46 seolah-olah kau tampar, kau buang dengan pernyataanmu bahwa Islam seolah-olah sudah tidak dianjurkan mengimani 4 kitab. Jahat sekali Anda ini cuma. Dengan pernyataanmu mengatakan, oh bahwa sesudah datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, maka ajaran-ajaran sebelumnya ditinggalkan. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi bin dzalik. Berarti separuh ayat Al-Quranmu harus kau sisihkan, kau buang. Jika kau ingin menolak Al-Quran, jika engkau ingin menolak Taurat, Zabur, Injil itu. Jahat sekali Anda. Terlalu kejam Anda menista ajaran Anda sendiri. Ya, tobatlah, tobat, belajarlah. Jangan belajar bohong terus. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Bang Juma closing 3 menit. Oke ya, jadi beginilah kalau orang-orang yang tidak berilmu gitu ya membahas Al-Quran, jadi tertawaan. As-Zukhruf 61, wa innahu la ilmu lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratul mustaqim. Apa jalan lurus itu? Apa jalan lurus itu? Baca ayat selanjutnya. Wala yasudannakum
syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jalan lurusnya adalah jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Apa buktinya? Kalau orang keluar daripada ajaran yang ditunjukkan oleh Nabi Isa, maka dia akan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Itu ayat selanjutnya. Apa yang kemudian Isa ajarkan setelahnya? Jalan lurusnya yang mana? Jalan lurusnya yang mana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya jalan lurus itu adalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang lurus. Halik. Jalan lurusnya itu hadza siratum mustaqim. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Nabi Isa mengatakan jalan lurusnya itu adalah menyembah Tuhannya umat Islam, bukan menyembah Tuhannya Paulus, Yesus, bukan. Itu jalan bengkok itu, Hali. Belajar dong. Kupikir Anda itu sudah hebat gitu, ternyata masih kayak gini-gini juga. Ruhul Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika. Ini siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang mengantar Al-Quran itu? Ruhul Kudus. Mana dalilnya? Ini An-Nahl 102. Lalu mana buktinya bahwa Ruhul Kudus itu diciptakan? Kan sudah saya tunjukkan dalilnya. Sajadah itu. Wa ma bainahuma, dan menciptakan apa yang ada di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. Ruh Kudus datang ke bumi, berarti dia ciptaan. Umat Islam itu udah paham di situ. Hanya Anda yang memang berpikir sungsang, tidak tahu. Sedangkan kitab saudara sendiri mengatakan bahwasanya yang tak nampak itulah zahir dan itulah Tuhan. Di mana saya mengatakan bahwa Allah itu kadang zahir, kadang dia kemudian batin. Di mana dia berubah? Enggak ada. Allah itu al-batin, al-zahir. Artinya apa? Allah itu gaib, tapi Allah itu ada. Gaib tapi ada, tak terlihat tapi ada. Di mana? Di alam semesta ini. Kenapa? Alam semesta ini tidak mampu kemudian menopang wujud Allah. Kalau di akhirat itu beda alam, namanya alam kekal. Di alam kekal Allah memperlihatkan wujudnya. Kita berada di alam kekal. Ini bukan alam kekal, ini alam fana. Tidak ada yang terlihat daripada sisi Allah kecuali kebesarannya. Yesus mengaku itu. Dan di akhirat nanti manusia melihat Allah itu laksana melihat bulan. Bulan cuma satu tapi semua manusia bisa melihat. Kau tipu-tipu lah umat kau. Di Al-Zukhruf 61 jelas jalan lurus Isa. Kau tipu lah umat kau. Az-Zukhruf ayat 61, Az-Zukhruf ayat 61 itu diakhiri dengan ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Kenapa kau menangis? Kenapa kau malu? Kenapa kau menangis? Kenapa kau malu? Az-Zukhruf ayat 61. Coba saudara Ken, coba lihat orang licik ini. Coba lihat orang licik ini. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Bung. Sudah habis. Ini waktu saya. Sudah habis. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Waktu sudah habis. Oke. Jadi Tuhan yang jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Tuhannya Nabi Isa dan juga Tuhannya Bani Israel. Selesai. Ale, gini aja, berarti Allah mencari jalan lurus kepada Allah yang mana lagi? Pergi dulu sebentar. Ini nanti Joy Christine yang gantikan sebentar. Joy Christine dari mana nih? Jangan apa? Ya jangan. Kita udah selesai, cuma nanti kita main lagi. Tenang kau. Otakmu masih sungsang, Bung. Belum ada perkembangan, masih kayak dulu. Kamu malu saya bongkar kebohongan. Apa yang kamu bongkar? Apa yang kamu bongkar? Bisa tunjukkan apa yang kamu bongkar? Al-Zukhruf 61 bahwa jalan lurus adalah Isa. Iya memang betul. Kau bilang itu bukan Isa. Betul. Jalan lurus itu apa yang ditunjukkan oleh Isa. Betul. Nah, jalan lurusnya apakah Isa mengajarkan menyembah dirinya? Ayo. Apakah Nabi Isa mengajarkan menyembah dirinya? Bisa kau buktikan loh sama saya. Apakah dengarkan. Apakah kemudian Nabi Isa mengajarkan menyembah dirinya? Jawab. Rohul Kudus pun tak bisa kau tunjukkan. Sudah kutunjukkan tadi. Mana dalilnya air? Mana dalilnya air diciptakan? Mana airnya dan air diciptakan? Jangan ribut, kita mana dalilnya? Mana dalilnya air diciptakan? Jangan bohong itu semangat mulai juga.
Ya. Hanya bisa Kasihan diminta lah. aja air, mana dalilnya Tadi diciptakan kau bilang cakrawala. bahwa Kejadian yang 1 nomor dengar 6. dulu, kau bilang Muhammad ya kan, bahwa Roh Kudus datang kepada Muhammad. Padahal tidak ada, tetapi kepada Isa. Kau bohong terus. Loh, ini dalilnya ini. Astagfirullahaladzim. Qul nazzalahu ruhul qudus Cuma min rabbika bil bahasa haqq Arabmu. liyuthabbital ladina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Lil muslimin ini siapa? Kasihan kamu. Siapa ini lil muslimin ini siapa? Jelas bahwa tidak ada ayat yang mengatakan Roh Kudus diciptakan. Jangan malu, cuma akuin saja. Jangan malu, kamu ngais kitabnya Bisa Yahudi. aja. Mana Tuhan menciptakan air? Sampai Sudah ngais sebelum kitabnya 61 Yahudi, tahun. tidak ada dalilnya. Kalau saling menghujat nanti kalian Tidak ada dalilnya. Sudah ngambil kitabnya Ah, Yahudi, tidak ada ah, dalilnya. Lagi santai. Ale keluar dulu lah nanti. Iya, bro. Cepat, itu cepat nanti. Terus kalau Iya. nggak pakai tembak loh. Aduh, halilintar. Udah ngambil Kasih kitabnya aku keluar orang. dulu ya, Jumaya, jangan lari. Ya, kabur. Pakai tisu, kasih tisu dulu dia. Kaburlah cepat. PR-mu ingat, PR-mu. Di mana Tuhan menciptakan air, itu PR-mu Oke, kali. terima kasih Bang Juma. Saya oke. sengaja menaikkan 3 Kristen ini. Ada Joy Kristen. Saya monitor dulu Joy Kristen. Ja Kristen itu mualaf. Oh, malah. Iya. Oh, berarti tinggal dokter lagi dong ini, dokter sama si Ekat nih. Enggak boleh Bapak Ken, saya bicara dulu sebentar karena saya gemes Sebentar ya, banget. kita di sini nggak waktunya untuk sesuatu yang nggak ini, kita berdiskusi aja begitu. Oke, baik, Ya. aman karena Nanti kalau ada mau banyak masuk, sebenarnya sih saya pengennya Bang Juma itu soloreng di atas. Karena apa? Kalau sendiri dia bernarasi, enak ditangkap gitu. Kalau nanti kalian banyak-banyak di atas, kalian bahas lagi A, Bang Juma udah fokus B, kan begitu. enggak, Jadi ini maaf ya, panggilan Joy dari- Kristen saya turunkan Oke, dulu ya. baik, Bang Ken, aman-aman, cuman Ya, saya mau itu Juma itu soloreng, dari dulu dia soloreng diri itu. Buat teman-teman maaf ya. Bang So Dokter, monitor. Iya bang, iya. Ya, apa tema kita nih? Mau ditanya sama Bang Juma pun nggak apa-apa nih, biar di Rukiah. Atau abang yang Rukiah Juma, ya kan? Ada, Bang Dokter? Ya, saya ada ya. Apa ini? Belum cuma ngomong udah nggak jelas lagi nih Bang Dokter ini gimana? Bang, Waktu jangan- saya juga tidak terlalu panjang, Dek. Saya mau ke gunung juga hari Sabtu. Ke gunung ya. Berapa jam Iya. lagi kira-kira Bang? Kurang lebih sejam lah. 1 jam. Ayo guys, 1 jam lagi no. Ini Bang Juma, ayo cepat buruan. Woi. Waduh. Bang Dokter udah kabur nih. Belum, makanya Bang Juma jangan baca dulu 2 ayat. Kalau 2 ayat dibaca Oke. keon lah kan. Iya. Allahu Akbar. Oke, saya mute dulu. Ngomongnya pun tadi guys, nggak paham lagi aku dengarnya. Ada lagi yang mau ini naik ke atas ini 1 jam lagi teman-teman. Wah, nggak ada ini kayaknya nih. Kita menunggu ya lawan ya. Kalau yang di atas ini si akad ini masih ini ya guys. Kayaknya masih belum ya lah. Bentar ya Bang. 1 jam lagi ya teman-teman. Ya tapi kalau nggak ada biar nggak apa-apa, saya turun, Dek. Istirahat aja dulu, nanti mungkin malam kita jumpa lagi. Oh, Sehat-sehat banyak- aja kan, Ken? Banyak yang minta Bang, cuman saya tidak kenal nama-namanya. Makanya aku teman-teman pakailah akun yang udah aku kenal. Kalau kalian akunnya yang kayak gini ngeri-ngeri sedap aku naikin karena tengok tuh Bang Juma dia pakai akun asli. Waduh, Ada Pak Pipo gimana Bang? 1 jam. mantap ini. Ini kakeknya Halilia ini, Halilia. Bang Pipo. Saya bereketek Pipa Pipo. Saya bereketek Pipo. Bocah ngomongmu itu lah nggak boleh gitu. Kan kau besar. Di dalam kitabnya dikatakan orang yang percaya tanda-tandanya bisa bahasa asing. Saya bereketek
Kitab siapa? Kitabnya Pak Pipo. Katanya, ini enggak gini loh, katanya kau udah besar tapi kamu udah dewasa ngomong kayak anak kecil kau. Loh, kok emosi lagi kan? Bahasa apa? Satu jam, Pak. Iya. Pak Pipo, Pak Pipo, kenapa ya Pak Pipo ini sekali sensi kalau sama Kau aku? kenapa kok saya tanya kenapa dari bicara satu kata? Tanda-tanda orang yang percaya bisa bahasa asing. Kata Pak Pipo. Iya, bahasa asing tapi dia itu. Kapan kau belajar cara bicara yang bagus, Juma? Ini bahasa asing. Gitu Ini aja. bahasa asing. Saya kata Pak Pipo. Bahasamu Bang Juma. Di Quran Bahasa asing kan? Nggak ngerti ya Pak Pipo? Seperti itu. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Pahala begitu ngomong. Berapa kilo Enggak. kau dapat pahala ngomong Iklan gitu? nih guys, iklan Emosi nih. lagi. Iklan. Di dalam Berapa kitab kilo? saudara. Berapa kilo kau dapat pahala? Kau bicara sama ngomongmu yang bagus kau ngomong kan nggak rugi kau. Iya, saya cuma menguji Anda. Kalau Anda imannya Siapa benar. kau menguji saya? Anakmu nggak pernah istri dan anakmu. Ini. Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai. Sopan sedikit. Sopan kau sedikit dulu ngomongnya biar enak kau bicara. Dengarkan. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda ini. Ngomong. Saya arahkan dulu tanda-tandamu apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa baru yang bagi mereka. Nah, ngerti enggak? Alarmu dari kau bicara kalau kamu orang beriman nggak seperti kamu bicara orang. Ini dalilnya ada, Pak. Tanda-tanda ini. Bang Juma, Bapak jahat nih, naikin nggak nih? Enggak usah. Di Quranmu seperti itu. Orang sedeng itu. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Tanda apa? Di Quran. Coba baca di Quran mana tanda-tandanya katakan. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Siapa? Di hadis di Quran. Di mana? Markus 16 nomor 17. Bocah. Loh. Markus 16 nomor 17, Enggak, Pak. kau ngomongmu itu kau nggak pernah nalar kau pakai, makanya Anda itu ngomongnya nggak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Entelheng elheng ente, sebenarnya kepeketek mek esekerekepeklek. Ngerti ndak? Kamu ngomongmu itu kau orang, kalau kamu muslim yang bagus nggak seperti itu cara bicaranya. Ini dalil, Pak, dalil. Tanda-tanda kita membahas ini. sesuatu, dengar saya cari kau bicara. Kalau kita membahas sesuatu, apakah kalau Anda salah, kalau saya salah, baik kita perbaiki dulu. Tapi cara ngomong nggak lebih dari umur 2 tahun kau. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Udah? Berapa kilo dapat kau pahala cara ngomong gitu? Lentomu pagaulumu ya soe, Pak Pipo. Berapa kilo kau dapat pahala ngomong seperti itu? Lentomu pagaulumu soe, Pak Pipo. Kan udah mulai kau jegang-jegang. Maka kalau arahkan bicaramu yang baik, kita diskusikan sesuatu di mana. Ini jadi tanda arah pembicaraan kita. Markus 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Nah, kalau Anda mengerti bahasa baru, berarti Anda termasuk orang yang percaya. Jangan kau simpulkan seperti itu bocah, jangan. Lalu ini kita mencoba bahasa baru supaya kita uji apakah betul tanda-tanda percaya itu ada sama Pak Pipo. Gimpemu pagaulumu ya soe, Pak. Nah, coba. Kan ngomongmu pun nggak benar kau ngomongmu itu. Kau udah dewasa, bro. Pak Pipo, tanda-tanda dari anak kecil kau ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Gimpemu pagaulumu ya soe. Dengar saya cari kau, tempatkan kau dari mana kamu datang. Kalau kamu muslim, hargai muslim. Kalau kamu ada di dalam Quran yang kau hargai, Quran dan hadismu, hargai ulama yang lain. Nggak seperti kau bicara. Bagaimana sih, Pak? Tanda-tanda orang percaya. Kalau di Islam tanda-tanda orang percaya itu sholat, puasa, zakat. Ini tanda-tanda orang percaya bisa berbicara dalam bahasa baru. Nah, gimpemu pagaulumu ya soe.
atau Sauni? Coba jawab. Enggak begini Bro Zuma, kamu dari dulu kamu kalau saya katakan kamu sih ini, buat Pak? Alkitab sesuka. Enggak, dengar, diam kau dulu bocah. Kau sebagai saya kamu nggak ada apa-apanya aku udah tentang Alkitab. Maka saya katakan hargai dulu dirimu supaya kamu dihargai orang. Cara bicara kita yang mau kita bahas yang mana jangan disimpulkan. Kalau kau simpulkan Quran dan hadismu itu indah. Dengar kau bocah. Tapi kalau kau simpulkan Alkitab itu berarti kamu tidak benar di dalam apa yang kau imani. Maka kita terarah karena kita di Indonesia adalah satu kesatuan. Bisa kita diskusi, bisa, nggak ada yang larang. Tapi cara diskusi kita ada si harus Justin orang mau tahu. nggak Pak Bang Juma? Ya boleh. Pak Pipo saya turunkan dulu Pung ya. Jangan dulu, biar saya gas dulu buat saya ini ya. Ini pemanasan ini. Enggak, dari tadi temanya nggak ada kita. Ini bahasa asing Markus 16. Enggak, nomor 16. gini kan. Enggak, kalau adu mulut aja kita nanti, nggak enak loh. Masa Enggak, dengar dulu, makan nonton adu mulut aja. Bentar dulu. Ini orang ini, yang bocah ini adalah ini secara diskusinya barbar. mau dianggap Maka akan apa? saya... Kalian menganggap apapun kalian. Bukan. Ini kalau dia membahas Alkitab, enggak dengan anggap yang sih ini, cara kan. janganlah di sini anggap Bukan, itu. enggak gini kamu netral juga dulu lah. Ini barbar ini secara di Alkitab. Maka saya lihat ini dengan barbar ini anak. Kebarbar. Pertanyaan saya tanda-tanda orang percaya diantaranya bisa bahasa asing, bahasa baru. Gimpemu pagaulumu Yesoe. Apa jawabannya? Cek Udah, 1, 2. Gini aja, mumpung ada Bang Justin, Bang Juma ada waktu 45 menit lagi. Iya. Apa kita temanya ini Bang Justin? Waduh, pasti yang jelas tentang Alkitab lah. Ajarin Zuma Alkitab ini. Oke. Apa surat ayat dari Tentang mana? Al-Quran ya, pertama saya nggak tertarik, kedua Zumanya juga kita tahu lah kapasitasnya. Oke, apa kira-kira? Ketuhanan Yesus. Saya tertarik bahas Al-Quran sebenarnya, firman Allah. Oh, gimana Bang Juma? Iya, ayo. Yang mana yang Gimana Bang Juma? Iya, ayo. Yang mana yang Gimana Bang Juma? Iya, ayo. Yang mana yang firman takut ya? Bukan takut. Yahudi dengan Kristen nggak pernah beriman. Oh, kitab karena suci depan. Yahudi tidak pernah menganggap kitab saudara itu kitab suci, nggak pernah. Nggak masalah, bahkan Yahudi itu dia. pun menganggap tanah itu tidak seperti Quran yang gedebuk dari Ya udah, langit. mari kita bahas Al-Quran atau Bible Perjanjian Baru itu firman Tuhan. Mari. Kalau Ayo. Bible itu PL dan PB. Oh, bukan. Jangan kau ambil kitabnya orang lain, Bung. Jangan, memalukan itu. Gini. Oke, Gunakan gini. kitabmu, Perjanjian Oke. Baru. Apakah kitab suci turun dari langit? Temanya dulu apa? Ya, itu. Apakah benar kitab suci turun dari langit? Oke, baik. Siapa duluan? Ya, Saya dulu aja. silakan Anda bernarasi, silakan. Jadi gini ya, Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu nggak pernah yang namanya kitab suci itu turun dari langit. Gak usah pakai Itu saja. efek, Justin. Oh, jangan pakai efek. Narasi saya itu saja. Berarti hanya Islam yang beriman kitab suci turun gedebuk dari langit. Oke. Dah, selesai. Oke. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7. Nabi Musa alaihi salam kemudian menerima wahyu di atas bukit itu diberitakan oleh malaikat. Malaikat ini dari mana, Bung? Dari Pasar Senen atau dari Tanah Abang? Atau dari langit? Bicara kamu itu, ya kamu udah Enggak, tunggu. Nanti saya bahasa asing lagi. Saya bahasa asing lagi nanti. Saya
begini. Tadi kan kau bisa begini. Kenapa? Sudah panik? Kok direvisi? Udah panik? Enggak. Lah, kitabmu? Mana dalilnya? Lah itu dari surga, dibawa oleh Jibril. Taurat dari mana? Taurat dari mana? Saya tanya. Turun dari langit. Saya tanya. Taurat kitab itu turun dari mana? Kok disuruh jelasin Quran kok bahas Taurat? Tadi kan Anda sudah mengatakan Al-Quran itu Anda tuduh jatuh dari langit katanya. Terus saya bertanya. Mana dalilnya? Ya kalau nggak gedebuk gimana? Diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran. Ya caranya gimana caranya? Qul Teknisnya. nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, bukan berupa buku, bukan berupa buku. Berupanya apa? Dia berupa wahyu. Oke. Wahyu sih. Oh, Wahyu iya sama dong. buku bedanya apa? Beda, buku itu fisik. Masih Kertas. Wahyu? Itu buku. Kalau wahyu itu ilham, pemberitaan, informasi. Lo apa? Kalau memang buku kitab, maka namanya Alkitab, bukan Al-Quran. Quran kan bukan buku, bukan wahyu. Sekarang saya tanya, bukan Al-Wahyu. Sekarang saya tanya samamu. Apa? Kenapa? Kamu nangis? Kamu takut? Tauratnya Nabi Musa itu Alkitab atau bukan? Buku, iya. Ya, kitab Taurat. Ya. Apakah dari langit turun ke debuk? Ditulis Musa. Ditulis oleh Musa. Terus Quran apa bedanya? Quran ditulis Muhammad. Terus apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran ditulis Muhammad. Kamu ingin mengatakan itu? Al-Quran itu dituliskan. Ditulis Muhammad. Sahabatnya. Oh, bukan Muhammad. Bukan. Oh, kok bisa? Bisa. Kenapa tidak? Aduh apa? Harusnya sanatnya Muhammad ya. Oh iya, Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan Quran, sahabatnya menuliskan. Bisa membaca toh? Oh ya bisa. Menulis nggak bisa? Nggak bisa, bukan dia menulis. Kalau menulis surat, dia selalu menulis surat. Sekarang pertanyaan saya, apakah, dengarkan. Apakah Yesus, dengarkan. Apakah Yesus menerima firman? Yesus mendengarkan firman, menerima firman dari Allah Bapa. Oke. Firman yang didengarkan dari langit atau dari pasar Senen? Dari Allah Bapa. Dari langsung. Tuhan. Dari langsung nggak lewat. Kalau Yesus nggak lewat broker, bro. Yesus dari Tuhan Bapa, katanya. Oke. Muhammad dari siapa terimanya? Oke. Dengarkan. Lalu Nabi Isa, Yesus, dengar. Yesus menyampaikan itu kepada siapa? Ke seluruh umat manusia. Coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus menyampaikan surat Paulus kepada Paulus. Di mana? Tidak ada yang mengatakan Alkitab dari langit. Ketawa. Host. Ini saya boleh jawab nggak? Ini orang gila ini. Nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Ya lucu lah. Saya tanya, katanya kitabmu itu bukan kedebuk dari langit, tetapi nanti dituliskan kan? Yang menerima wahyu Yesus. Nah, pertanyaan saya, wahyu yang Yesus terima disampaikan kepada Paulus itu kapan? Kok wahyu? Itu kan kitabmu yang wahyu kedebuk itu. Loh, wahyu 1 itu apa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Makanya kamu clearkan dulu. Loh, kok ketawa? Lucu. Ini orang ngomong sendiri, ketawa sendiri. Itu ciri-ciri orang Kamu apa? mengatakan, emang kitab itu wahyu? Emang kitabmu mengatakan kitab wahyu kok? Dari mana kata wahyu itu diambil? Nama kitabnya. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Iya apa? Belum dijawab ini, bos. Orang nanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Itu orang. Iya dong. Kamu katakan tidak ada wahyu, ternyata ada. Kita wahyu ada, isinya juga wahyu dari Allah diberikan kepada Yesus. Terus kamu apa? Yang saya tanya, wahyu yang ditulis, dengarkan. Wahyu yang diterima Yesus, kapan disampaikan kepada Paulus? Kapan? Kamu mau bahas kitab suci atau bahasa apa sih? Lah, kitab suci kan yang kita bahas. Kenapa kan kamu? Tadi sudah disepakati. Kamu salah minum obat. Apakah benar? Kamu salah minum obat. Apakah benar
Apakah Yes. benar kitab suci Yesus- itu gedebuk dari langit? Kan sudah kita katakan tadi, Al-Quran disampaikan secara beransur-ansur melalui wahyu, pemberitaan Iya, malaikat. turun atau tidak dari langit? Dinuzulkan berarti turun. Iya, dibuat Ilham di itu mana? Turun. Iya, Turun berarti. Iya, ya kan? dibuat di mana? Dibuat di mana? Ayat suci Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril secara Oke. beransur-ansur kepada Ayatnya baginda dibuat di Rasul mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya dibuat di mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disampaikan baginda kepada sahabatnya. Seluruh sahabatnya menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Loh, ini gimana tadi menulis, sekarang menghafal. Yang benar yang mana? Dengarkan. Yesus menerima firman. Sekarang kapan Yesus sampaikan firman itu kepada Paulus? Jawab. Itu 13 surat Paulus yang menulis, termasuk Ya. Matius, Injil, Ya di mana? Yohanes. Di mana Yesus menyampaikan firman kepada Paulus? Saya mau tahu. Itu Paulus yang menulis, itu 13 Iya, surat Paulus. saya tahu Paulus ngarang. Menerima. Yang saya tanya, di mana Yesus menyampaikan firman kepada Paulus? Loh, itu 13 surat Paulus, surat Ih, Yesus, saya, surat. yang menerima firman itu Yesus, bukan Paulus. Sekarang di mana Yesus menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan Kalau disampaikan wahyu kepada dari Paulus? Yesus, itu kepada Yohanes, itu surat wahyu. kitab Berarti Wahyu. tulisan Paulus ini bukan wahyu. Matius, Markus, Lukas, termasuk dengar. perjanjian Dengar, lama, dengar, itu semua dengar. tulisan manusia. 14 kitabnya Paulus itu dapat dari mana? Kok kamu ngarep sih? Kamu mengharapkan kitab kami seperti Anda sih? Enggak. Saya tanya, Paulus Setia, Paulus menulis 14 buku yang luar biasa itu. Tuhan mati, manusia Termasuk mati, Musa. kemudian Musa. bangkit menjadi Tuhan. Itu Paulus terima dari Jadi mana gini, ilmunya? Paulus, Musa, semuanya, Matius, Markus, Lukas, itu semuanya mereka menulis. Mereka tidak pernah menerima gedebuk dari langit. Saya Ada. tanya Paulus itu menulis tulisan yang begitu banyak itu Kau dari nanya mana ke seluruh sumbernya? agama, nggak ada Ya, yang mulai. kitab suci gedebuk dari langit. Saya tidak tanya gedebuk dari mana, yang saya tanya ilmunya dari mana Paulus itu. Topiknya kan gedebuk, bro. Ya tidak ada kita yang gedebuk dari langit, nggak ada. Nah, itu tadi jatuh, turun. Ya, Kalau bagaimana? turun bunyi nggak? Turun Sekarang bunyi saya tanya, Torah itu dari mana? Torah kami, Torah Musa dari Musa. Kalau Dari kamu beda Torah lagi. Musa, bukan Torah kamu. Kau kan Septuaginta, itu bukan Taurat. Saya tanya, Torah Musa dari mana? Torah Musa, Torah orang Kristen, beda Bukan dengan Torah. Islam. Aduh, woi, jangan kau klaim ke Torahnya orang. Torah Musa yang diterima di atas bukit itu dari mana? Kedebuk dari langit. Itu kan kita yang gedebuk. Kok kamu mengharap sih? Bukan Kamu mengharap. kitab kami sama dengan kamu. Bukan mengharap. Kitab kau itu karangan. Jangan kau anggap bahwa kitabnya Nabi Musa itu adalah kitabmu. Kitabmu Jangan. karangan bukan? Saya tanya, tunggu dulu, saya tanya, kitabnya Nabi Musa itu apakah kedebuk dari langit? Nggak ada, orang Yahudi nggak beriman gitu. Terus kenapa berbentuk kitab? Ditulis. Ya, ditulis. Udah selesai. Sama dengan Al-Quran. Sekarang permasalahannya, Oh, Al-Quran surat itu manusia. Oh, sekarang permasalahannya kitabmu Paulus, surah-surah Paulus ditulis oleh manusia. Paulus menerima. Paulus menerima. Oh jelas, memang siapa yang menulis? Pastikan dia Islam, host. Agak aneh. Memang Al-Quran ditulis oleh manusia. Emang siapa yang menulis? Oh. Siapa yang menulis? Wow. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Katanya Muhammad nggak bisa baca tulis. Lah dasar. Sekarang permasalahannya di kitabmu. Surah-surah Paulus itu dari mana? Itu pertanyaan saya. Kamu kenapa nggak berani Dari jawab? Paulus kepada jemaat yang dia dirikan. Dari mana Paulus terima itu? Dari mana? Ya tulisan Paulus kok dari mana sih? Dari mana sumber ilmunya? Dari mana? Sumber ilmunya jelas. Dari mana? Dari mana? Paulus itu belajar. Oh, belajar. Paulus dibimbing oleh Roh Kudus. Di mana dalilnya Paulus dibimbing oleh Kudus? 1 Timotius 3. 1 Timotius 3. Segala tulisan ilhamkan. Aduh batuk. Aduh, saudara, Ketawa sih, heran. tidak ada dalilnya di situ Paulus dibimbing oleh Roh Kudus, nggak ada. La haula wala quwwata. Yang jelas tidak, yang jelas berarti gedebuk dari langit. Berarti tulisannya ini dari mana? Kalau bukan Roh Kudus yang bimbing, dari mana? Yang jelas tidak gedebuk dari langit. Itu bukan Kau masalah ngomel. jelas dari mana tulisan Paulus ini.
tulisan Musa, Yosua, Daud semuanya tuh nggak ada gedebuk dari langit, bro. Aduh, parah. Nggak masalah, kami menghormati kami amazing. Oke, berarti kamu sudah mengakui bahwa Paulus catatannya itu hanya karangan saja. Kamu akui? Tulisan Paulus, kok Iya, karangan? tulisan Paulus artinya karangan Paulus. Betul? Tulisan Paulus, Markus, Lukas, semua Musa juga karangan Musa. Saya tanya, berarti Anda sudah mengakui mereka Paulus ini menulis karangan. Betul? Musa menuliskan ajarannya. Oh, Musa Paulus itu juga menuliskan. Musa menerima wahyu dari Tuhan. Baca kemudian Yosua 22 nomor 5. Dia menerima Yeremia 31 sampai 36. Menerima wahyu dengan menerima kitab beda, bro. Ya, menerima wahyu memang mereka. Nah, sekarang ketika mereka Quran menerima kita wahyu, bukan. Quran kita bukan. setelah Kitab buloh, ingat, kitab buloh. setelah dibukukan baru disebut kitab anak bau. Sekarang Paulus ini apakah dia Itu ada ayatnya di Lauh Mahfuz itu sudah kitab buloh. apakah Paulus ini menerima wahyu atau ini karangan dia saja? Jawab. Bro, sebentar ya, bro ya. Saya jawab ya, bro. Saya cuma pengen penasaran, bro. Kau mengatakan Quran itu bukan kitab buloh di Lauh Mahfuz? Oh, itu kitab. Itu jelas tuh. Lah ya Itu- sudah. Terus apa permasalahannya? Kok kamu bilang bukan tadi setelah dibukukan? Maksudnya? Yang Al-Quran yang diwahyukan, yang dinusulkan di bumi ini yang saya maksud. Ingat Wahyu 10 nomor 10. Ada kitab yang dibawa oleh malaikat tapi dimakan. Ingat itu. Makan kambing? Enggak ada. Bukan. Ada. Mari kita baca Wahyu 10 ya. Makanya belajar kamu Ya Justin. baca Alkitab, belajar. Saya kan pengen belajar Islam. Di dalam Wahyu 10 nomor 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya di dalam mulutku. Ya, apa yang makan? Ia merasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Oke, jadi ada yang memakan kitab dari malaikat. Nah, ini kitab sudah berbentuk buku atau bukan? Bukan. Loh, kok bukan? Di situ dikatakan Bibliaridion. Kalau Artinya itu kitab buku. kan nggak dimakan. Gulungan kitab. Ini ada gulungan kitab bahasa Yunani-nya ada. Iya, itu kan Bibliaridion. Hey. Gulungan kitab. Gulungan sebuah kitab dalam bahasa Yunani. Bibliaridion. Belajar kamu, belajar. Ada kitab, gulungan kitab yang dibawa oleh malaikat lalu dimakan. Sama siapa? Mana aku tahu? Ini kitabmu. Siapa yang makan? Entah itu serigala kah atau apa yang makan? Wallahu alam. Berarti belum jelas ya? Ya, itu dari tamu, kitabmu yang memberitakan itu. Iya. Berarti ada kitab yang dimakan, kitab Injil itu. Wallahu alam. Ini dikatakan Bibliaridion. Artinya gulungan kitab. Iya, kenapa Allah tidak mengingatkan ada kitab yang dimakan? Kenapa jadi ke Allah? Ini wahyu karangan Markus. Ini Markus yang mengarang. Allah kan menyuruh kalian baca kitab Injil, bro. Loh, Injil yang di mana? Injil yang mana? Yang mana? Injil itu sudah disembunyikan. Kenapa Allah tidak menjaganya? Loh, memang ada perintahnya untuk menjaga? Itu kan milik Allah, Injil. Iya, betul. Memang ada perintahnya untuk menjaga. Loh, kok perintah siapa? Allah menjaga barang kepunyaannya. Oh, enggak seperti itu. Anda jangan asumsi. Laksana Quran Allah memerintahkan untuk menjaga. Ada. Allah kemalingan gitu. Larinya ke Allah. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Taurat dan Injil itu dari Allah. Aneh. Sekarang saya tanya. Anda mencaci Sekarang saya tanya. Injil, padahal Injil buatan Allah. Loh, apakah Injil yang dimaksud di Wahyu 10 nomor 10? Loh ya, Injil yang asli mana? Injil yang asli yang hilang. Kok ketawa? Lah iyalah, kamu lucu. Giliran terdesak, Anda mengakui bahwa Allah itu yang mengakukan Injil. Terdesak dia. Saya bertanya ke Anda, kenapa kamu tadi, kalau kamu tidak tahu yang makan siapa, kenapa Allahmu tidak memberitahu? Kenapa jadi ke Allah? Kitabmu di dalam Wahyu 10 nomor 10 ada yang makan. Kenapa larinya ke Allah? Kitab kami Injil kan diakui oleh Allah juga. Ya, kitab Injil itu di dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah telah disembunyikan. Makanya siapa yang menyembunyikan? Ahli kitab. Siapa? Ahli kitab. Ya siapa? Ahli kitab. Ya siapa itu? Ahli kitab. Ahli kitab. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Siapa? Ahli kitab. Ini orang ditanya kok ahli kitab itu kan banyak. Emputan tular juga. Yang jelas ahli kitab. Memang masih ada ahli kitab yang pegang Injil hari ini. Saya tanya, memang masih ada ahli kitab pegang Injil? Tanya Allahmu dong, kenapa kalau disembunyikan nggak ditangkap? Tanya Allahmu katanya.
Ini orang aneh ini. Aneh-aneh. Giliran kitabnya dimakan, larinya ke Allah. Tapi kalau menghujat Al-Quran, jago. Menghujat Allah, jago. Saya tidak menghujat. Giliran Saya bertanya. koplak, kitabnya Betul dimakan. nggak? Saya nggak menghujat. Ternyata sebelum Benar sampai ke nggak? bumi, sebelum sampai ke bumi, kitabmu sudah dimakan duluan. Makanya tidak ada kitab sampai ke Kristen yang ada Berarti kamu karangan Paulus. percaya Anda sudah akui kitab kan? yang dimakan? Tadi Anda akui bahwa Paulus itu mengarang kitab, betul? Loh, pengarang itu bukan konotasi negatif, bro. Iya, Anda akui nggak bahwa Paulus mengarang? Saya tanya. Pengarang buku. Nah, itu tidak Saya ulang, semuanya saya ulang, karangan. saya ulang. Karena Anda tidak memahami Anda arti akui karang. tidak Paulus mengarang kitab? Anda akui enggak? Saya menggunakan kata penulis tadi. Kau yang memaksakan. Tulisannya ini dikarang atau dari pewahyuan? Loh, jelas itu tulisan itu berisi ilham Roh Kudus. Di mana Tapi dalilnya bukan Yesus? ilham. Di mana dalilnya Yesus kedatangan Roh Kudus? Di mana dalilnya? Loh, kok Yesus yang menulis bukan Yesus? kok? Paulus. Di mana dalilnya Paulus kedatangan Roh Kudus? Nah, kanon Nah. Alkitab, konsili gereja. Loh, sabar dong, Bro. Kamu kan pengen belajar nih. Konsili itu mengkanon Oke, Dinda Ken, saya serahkan menyerah. kepada Dinda Perah. Udah, kamu nggak ada ilmu. Sayang, sangat disayangkan. Ya, kamu belajar Aduh, lagi. susah. Saudara Justin, Berarti kesimpulannya bilang Allah, 1 jam lagi Allah, katanya. Allah saudara, kehilangan Injil. saudara Justin, Anda belajar, Disunyikan. belajar lagi ya. Begitu ya. Udah besok lagi Bang Juma ya. Apa? Ya, Udah menyerah nih. Ya, saya padahal belum bahas Quran lu gedebuknya. oke, Tadi oke. ada dua hal. Oke. Anda tadi mengatakan Muhammad Dinda bisa Kores, baca. Dinda Kores, Kemudian Anda mengiyakan Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Yang benar yang mana? Dinda Kores monitor. Waduh, kalau kayak gini nggak gentle ini. Ya, Padahal saya Mungkin udah nggak besok sekarang lagi dulu. kita jadwal aja Bang Justin ya. Besok mungkin bisa ya. Iya, Atau insya nanti Allah. sore atau nanti malam gimana? Tapi suruh saudara Justin ini belajar dulu. Lu ya nggak masalah. Saya bodoh bertanya ke orang pintar. Iya. Kalau Iya. yang pintar nggak bisa jawab kan repot. Belajar lagi, belajar. Dinda Kores, Udah, kita aja besok aja kita jadwal nih Bang Justin sama Bang Juma dan Muhammad bisa baca nggak bisa nulis. Oh ya, oke saya catat Allah kehilangan kitab. Oke. Oke, terima kasih Bang Juma. Tadi Bang Juma katanya mau ke gunung ada Iya. urusan Dinda orang, Kores jadi- monitor. Oke. Mau kabur cuma. Bukan. Dia juga ada urusan sama kayak Halil tadi. Jangan enggak usah. Siap. Tapi gini loh, ini si Juma kok mendadak ya menyangka kalau Al-Quran itu diturunkan Allah dari langit loh. Aduh, Itu ada ini. di Al-Qadar ayat 1, As-Surah ayat 26, Al-Furqan ayat 25. Aduh, kau ini gimana? Kau cuma dari tadi berbohong aja kerjamu. Iya, berbohong dia. Saya sangat Aku boleh share data nggak? Aduh. Assalamualaikum, Markus, Gurunda. Markus 1:14. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. gitu lah Jumanya, janganlah bohong. Oke, saudara-saudara, saya pamit dulu. Ada adik saya di sini mewakili saya ya, teman-teman. Justin dan juga Halilia, Oke. Dinda Ken, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Salam Hanya dialog ya Bang ya. Eri. Jangan ada dendam ya Bang. Iya, enggak lah, santai aja kita. Ya, karena masih panjang kita. Oke, assalamualaikum dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ini loh kawan-kawan Kristen gitu. Ini loh, ini yang gedebuk dari langit terus hilang, nggak tahu ada kemana. Nah ini Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu hilang, nggak ada ini. Ya gedebuk dari langit nih, bareng Yesus datang ya. Mana kata gedebuk? Mana? Ya ini. Memberitakan Injil Allah, gedebuk ini. Marah aja kau. Al-Quran. Walah, lu aja dari ke Al-Quran langit. bisa gedebak-gedebuk. Aduh. Aneh Kau nih, malu. Ini Injil Allah, kemana? Mana ini Injil Allah? Kitab kami tidak pernah gedebuk dari langit. Lah ini Injil Allah dari mana datangnya? Kok Dilahirkan. tiba-tiba kalian ini mau serupa-serupakan terus ya? Apa udah Loh, malu? ini soalnya kalian seneng banget fitnah kitab kalian sendiri. Biasanya kalian teriak-teriak Al-Quran. Ini mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Mana ini? Berita. Kabur kalian. Injil Allah mana Injil Allah? Kok kamu jadi malu? Kenapa kalian bikin hilang? Kok Mana ini? malu sih? Mana ada kata Ini hilang? apa? Mana? Kenapa hilang Injil Allahnya? Kenapa Injilnya malah kau jadi Matius, Markus, malu? Lukas, Yohanes? Kenapa?
Kenapa kau sangkal ini Al-Quranmu Roma. gedebuk? Mana? Benar, Iya ini. benar. Al-Quran kan bilang hilang Injilnya tuh. Nah ini Injil Allahnya mana? Nafsu Mana? amat, nafsu Mana ada kitab para nabi turun dalam bahasa Yunani itu mana ada itu? Sejak kapan kitab para nabi turun dalam bahasa dalam Yunani? bahasa apa? Gimana? Kalian dalam bahasa apa? Kalian ini Sejak udah kapan? hilang ya, udah ngilangin kitabnya Iya, terus Allah. dalam Sekarang bahasa mana? Kalian ini Mana? Kenapa? Mana? Kenapa kau kores malu? Al-Quranmu gedebuk di langit. Ganti nggak kalian? Malu. Ganti rugi nggak kalian? Nah, Saya boleh kenapa satu Hilang hal. ini kitab. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini hilang ini. Asih Mana? surah Ganti nggak? Enggak. Ganti rugi nggak? Al-Quran ayat 25. Kristen, Kes, kalian ayat tukang 20. ngilangin kitab orang. Kes, Ganti rugi Al-Qiyam nggak? ayat 76. Ganti rugi. Al-Isra ayat Injil Allah ini 17. ganti rugi. Kitab siapa yang Sesudah yang harus dihilangin? ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea Mau memberitakan kali Injil ya, Allah. Ganti rugi Hakim, nggak? Hakim, sabar, sabar, bro, sabar, bro, timer, sabar. Lo nggak bisa sabar-sabar. Kalian tuh doyan ngutang kerjaannya. Harus Itu ganti. kalau butuh timer Ini dikasih babi tahu ya. 2000 mati di laut gak diganti. Kalau Keledai kami dipinjam gak kalau diganti. kami Ini Injil Allah hilang. Oke. Ganti nggak? Baik, berarti kalau kami ngutang ke Allahmu dong. Ya ngutang, bayar. Lah kok kau jadi penagih hutang Allah? Ya iyalah, lu dari dulu Lalu lu tuh. siapa? Mana ampunilah surat dosa kami tugasmu? sebagaimana kami Mana mengampuni dosa surat sesama kami. tugasmu Itu kan dosa jadi tuh debt kayak utang, kan? kolektornya Allah Bayar, mana? bayar. Lu sama Islam gak bisa lu. Mana bawa Yesus. surat Bayar ini. tugasmu jadi debt kolektornya Allah? Iya, bayar. Aneh ini orang. Kalian tuh Katanya kredit kita punya orang Allah, Kristen. kalian itu. Loh, kami Bukan kredit ngutang, ke Allah, kerja aja. kenapa kau yang Jadi nagih? kalian kalau berdosa disebutnya ngutang. Nah ini Loh, bayar. kami Ini udah ngutang, hilang. kenapa kau yang nagih? Ini Bukan hilang. Allah. Injil Allah udah hilang. Bayar. Nah, iya, kami Agama yang kok ngutang, sepanjang kami yang nyolong, kenapa kau yang nagih? Woi, bayar. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini jadinya Injil Yunani. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, kalau kamu Ini nggak Injil jawab Allahnya masalah hilang. Bayar. masalah penagih, berarti sekarang begini, berarti pernah ada saatnya Allah kehilangan kitab gitu. Ini Kristen menghilangkan. Harusnya Allahnya ada ini. kemalingan. Iya, kemalingan orang Kristen. Kan gini kan biasanya Tuhan kalian itu kan Iya. biasa tertipu gitu. Nih misalnya nih. Coba Maleakhi dulu ada 3:9. CCTV ya. Kita buka. Mana si Maleakhi? Nggak ada CCTV-nya ya bro ya, kami nyolong ya bro ya. Tuhan kalian itu. Nah, nih Maleakhi 3. Kita buka. Maleakhi 3 8-9 ya. Ada nggak orang Yahudi memahami bahwa kitab itu Bolehkah terdapat dari manusia langit? menipu Allah? Namun kamu menipu aku tuh. Tuhan lu ketipu, tukang tipu kalian itu. Kan Allah ketipu, Allah Dan Tuhan yang ketipu. tertipu. Tuh, Allah ketipu. Kau yang ketipu. Kamu woi. telah kena Di tipu, tapi kamu masih menipu aku. Ketipu mulu Tuhan ya. Kau yang kau tipu. Ini kan Di menyedihkan. Anisa 1:40. Berarti Allah ketipu. Umat Islam yang Berarti lahir Allah sebagai ketipu. pengoreksi dan penyempurna. Ganti. Ganti. Pakai timer aja lah, pakai timer. Ganti nggak? Bayar nggak? Kalian itu tukang tipu-tipu. Kamu ini tukang tipu-tipu Tuhan kamu. Ganti. Injil Allah hilang, ganti. Ganti woi. Bayar. Pinjam belakang woi. Bayar. Ini kalian bayar Injil Allah, bayar babi yang hilang ke laut, dan juga bayar keledai yang dipinjam. Itu ganti rugi kalian. Ada 3 ya, ada 3 ini. Ini kasus perdata ini kalau nggak diganti. Buat penjarain dipinjam penjarain udah dikembalikan dulu. Saya mau mengaturnya sabar. Ini host yang berbicara, sabar. Kita akan pengumuman. Kita membuat timer ya, teman-teman yang saya kasih semuanya. Oke, semuanya sudah adem. Kita angkat temanya apa ini Kores sama Bang Justin? Temanya apa Bang? Ya, Ayo, kitab yang dimakan aja. kambing sama kitab yang dimakan kecoa. Ayo. Sebentar. Kitab yang Saya mau tanya di dimakan. Quran sini. Sejak Sabar kapan dulu Bang orang Arjuna. Yahudi Ya nanti memahami dapat giliran Bang Arjuna. Nanti dapat giliran. Sabar dulu ya. Karena kita ditonton 1,8K. Gak ada yang mereka tangkap nanti kalau semua berbicara ya. Kita harus dewasa ya. Oke, tadi apa tadi Kores, lupa aku. Kitab yang dimakan kambing sama kitab yang dimakan kecoa. Gimana teman-teman? Bang Justin sama Bang Hakim sama Arjuna. Kitab apa nih? Kitab suci. Kitab Suci lah yang dimakan. Ya mungkin soalnya gue banyak data-datanya gitu. Ya. Orang Datanya banyak. Yahudi memahami ada kitab yang Iya, yang tunggu ditebus dari dulu Bang langit. Arjuna ya. Enggak, yang hilang itu Injil Allah. Yahudi Jangan nggak percaya ditanggapi dulu, Injil. Kores. Lu Jangan ditanggapi ganti. dulu, Kores. Oi, Arjuna lu ganti. Jangan ditanggapi dulu Kores, biar jangan panjang. Oh iya. Oke, waktunya 3 menit prolog dari Kores. Saya silakan. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita akan buka manuskrip P52. Nah, di sini kita lihat manuskrip P52 ini adalah manuskrip paling tua dari kekristenan, kawan-kawan. Nah, tapi bentuknya tuh seperti ini gitu. Nah, ini bentuk. Noh, ini manuskripnya. Ini cuma segede ATM, lihat ini.
Ini robek-robek ini dimakan hama. Hama itu kalau nggak kecoa ya rayap, semut apa gitu. Nah ini kok bisa-bisanya Roh Kudus yang mengilhami wahyu tidak menjaga tulisan-tulisan gitu. Kenapa Roh Kudus nggak sekalian ya ngasih ilham mengenai kertas yang bagus yang nggak bisa dimakan kecoa? Kenapa? Gitu. Tapi balik lagi ya kawan-kawan, yang kalian harus mau untuk ganti rugi itu yang ini. Ini sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini Injilnya hilang. Injilnya ini hilang. Gitu. Kristen ini tukang bohong dia. Dia menyebarkan Injil manusia Matius, manusia Markus, manusia Lukas, manusia Yohanes, tapi Injil Allahnya ini dihilangkan, gitu. Dan mereka mengalihkan bangsa pilihan Yahudi ke bangsa pilihan Itali. Patokannya itu kalau nggak Istanbul, Konstantinopel, Vatikan gitu. Ini sejak kapan orang Yahudi ada di Itali, ada di Istanbul gitu kan? Bapak-bapak gereja mereka juga semuanya peranakan Eropa, Yunani dan Romawi gitu. Jadi gimana cara kalian mempertanggungjawabkan ini kitab kalian yang robek-robek dimakan hama kecoa ini. Baru satu nih, nanti gue keluarin semua data-data yang robek-robek. Dan ini ya perlu digarisbesarkan, semua manuskrip awal-awal kekristenan itu habis robek-robek. Jadi kita kok kaget gitu, kok bisa itu langsung tiba-tiba lengkap gitu. Padahal manuskrip awal-awalnya robek-robek. Nah, silahkan kawan-kawan Kristen. 40 detik lagi. Gua wakafkan. Oke, silakan Bang Justin ataupun Bang Hakim atau Bang Arjuna, 3 menit diberikan waktu buat teman-teman dari Kristen. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi yang tadi saya menghargai ya kerja keras dari Kores gitu, berusaha untuk melawan kita ahli kitab ya, alul kitab, tapi nggak apa-apa. Pertama saya yakin Kores tidak beriman kepada Injil ya, buktinya dia mencaci maki. Kedua, klaimnya dia tadi mengatakan Injil Allah itu adalah Injil yang dicolong atau dicuri, disembunyikan oleh kita. Nah, tapi katanya tadi dia mengatakan Allahnya juga bisa ditipu tuh di ayat Alkitab. Itu Allah yang sama padahal. Nah, dia beriman kepada Allah di kitab Markus, kemudian di Perjanjian Lama ada satu ayat dia sharing, dia mengatakan Allahnya bisa ditipu. Nah, oke lah, saya abaikan ya. Tadi Kores juga mengatakan kalau Allahnya itu kehilangan. Tapi Allah hanya bisa, ini kesimpulan saya bisa aja salah, Allah hanya bisa mengklaim kehilangan. Kitabku hilang. Ya, kira-kira saya kalau kehilangan sesuatu kayak gitu. Uangku hilang, tolong, dicuri oleh Ken. Itu kira-kira seperti itu ilustrasi ya. Jadi terus tadi yang di-share itu bukan kitab gedebuk dari langit. Itu kan lembaran-lembaran manuskrip, mungkin berupa fragmen ya. Ada yang bahkan yang berupa kodek yang lebih utuh, sudah berupa buku ya. Jadi kitab Kunci Orang Kristen itu dari abad awal, bahkan sebelum Islam hadir itu sudah ditulis dalam bentuk buku ya, menggunakan bahan yang lebih bermutu daripada ditulis di tulang belulang kambing, mbek-mbek, kucing meong-meong atau onta, nggak ada. Oke? Nah, jadi yang Kores sampaikan itu bukanlah kitab yang dimakan, tapi itu adalah salinan dari kitab suci ya. Jadi disalin. Kalau dulu kan nggak ada mesin fotokopi. Nah, kami lebih modern ya, tidak menggunakan tulang belulang untuk menulis kitab gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya tolong dijawab nih Kores. Saya udah jawab nih ya tentang itu. Kenapa Allahmu tidak mampu menjaga Injil? Silakan, sisa waktu saya wakafkan untuk Alif. Masih ada waktu? Masih ada 20 detik. Jadi ayat itu tidak mengatakan bahwa itu buku ya, tetapi itu kabar baik Allah gitu.
Jadi Yesus menyampaikan kabar baik Allah, bukan buku berupa buku atau suatu buku yang berisi Injil di ayat itu, tetapi itu mengatakan tentang kabar baik Allah yang diberitakan oleh Yesus. Ya, waktunya yang habis. dia itu. Ya silakan Bang Alif menanggapi, menunggu ada Kores atau Bang Ali. Bang Ali. Biar aja dulu, biar hatu-hatu dulu. Biar hatu-hatu. Ini yang tidak dipahami si Quraisy ini bahwa Injil itu buku. Bang Arjuna, waktunya sudah habis. Loh, Kores mana Kores? Mungkin kebantal dia, makanya ditanggapi dulu lah. Ustadz Ali, saya izin standby ya. Saya mau sholat dulu. Oke. Gemetar ya. Bentar, ini udah naik si Kores nih. Bentar ya, saya. Boleh gantian nggak? Jadi kami dulu. Boleh. Oh, ini udah datang Kores. Ya, aku bangkit di detik ketiga. Iya, saudara kau udah gemetaran tadi. Mungkin kan Quraisy Maaf tadi ya. dengar. Enggak, Bang mungkin kan Arjuna, Quraisy tidak kita ada dengar. timer 3 menit. Sekarang waktunya dari teman Islam. Mungkin yang saya sampaikan tidak didengar gitu loh Bang. Karena dia terpental. Oh iya, sampaikan Kalau sedikit. dia mendengar bisa diulangi Ya, apa sampaikan jawaban sedikit. saya gitu. Sampaikan sedikit. Ya, jadi Injil yang dimaksud di ayat itu bukan berupa buku Kores, tapi Injil yang dimaksud itu kabar baik Allah yang disampaikan Yesus. Bukan berupa buku berita baik. Jadi bukan buku yang kamu pahami itu seolah-olah itu tulisan yang ada bukunya. Seperti yang kita gunakan sekarang, bukan itu maksudnya di situ. Tetapi di situ kabar baik dari Allah. Bukan kabar buku baik Allah, tapi kabar baik, jangan diulang-ulang. Silakan Bang Kores. Iya. Nah, kalian bisa begitu kepada Injil gitu. Nah, terus kitab ini ngapain dicomot? Kalau misalnya itu berarti bukan buku gitu. Kalau kitab itu ngapain dicomot gitu? Kenapa Injil dinamakan menjadi kitab? Kenapa dicomot? Ini kan dari Arab gitu. Yesus kalian kan dari Yunani sana, pakailah bahasa Yunani, bangga gitu dengan bahasa Yunani. Karena kitab di kami itu nggak cuma buku artinya. Contoh, An-Nisa ayat 24 di sini ya kawan-kawan lihat. Nah, di sini ada kata kitabah. Nah, di sini nih, An-Nisa ayat 24. Kitaballahi. Nah, kitab Allah. Artinya apa di sini? Tuh. Apakah buku? Enggak, ketetapan, Bre. Tuh. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalian itu keterbelakangan linguistik. Entah kenapa Roh Kudus ketika tiba di Indonesia tidak mengajarkan bahasa Yunani dan Ibrani. Gitu. Sehingga kalian nangis-nangis ketika Kores tunjukkan data bagaimana manuskrip kalian itu robek-robek nggak sempurna, bagaimana kitab kalian ada kata Injil Allah cuma hilang sekarang gitu kan, mengamuk kan, nggak bisa jawab kalian. Sekarang gua tanya lagi, ini mau bentuknya buku kayak pamflet atau berita baik, ini kemana? Kemana ini Injil Allah kemana? Kenapa hilang? Kalian ini tukang apa ya? Tukang ngilangin barang orang, nggak ganti rugi. Contoh misalnya, Yesus ngilangin babi 2000 di Markus 5 gitu. Di Matius 1, Yesus ngilangin keledai. Diganti nggak? Nggak diganti. Ini memang dari Tuhan kalian begitu kelakuannya. Umat-umatnya pun begitu. Maling-maling istilah agama orang lain, ketika dibawa ke sini nggak diganti. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa gitu, sekarang udah ada Islam. Kalian harus ganti rugi gitu. Nah berikutnya sekarang, papirus berikutnya akan gue kasih lihat Matius sama ini ya, Matius sama Markus. Lihat ini ya, ini robek-robek tuh. Ini juga sama aja tuh. Manuskrip awal robek-robek. Bisa dapat cerita lengkap. Ini kan apa ini? Ini kedustaan ya, tidak. Robek-robek 3 bagian. Yang kayak gini dibilang manuskrip, buang yang kayak gini, Bre. Ini buang. Robek-robek kayak gini dapat apa? Terus dibilang dari abad pertama, ini yang paling tua, lihat abad kedua dan ketiga. Kenapa ya Dok? Bohong mulu kerjaannya. Agama lu sama agama gue tuh beda cuma 200 tahun. Kodek lu tuh tahun berapa? 300 sama 400. Cuma beda 200 tahun, sok-sokan abad pertama, bohong mulu kerjaannya. Roma 3 sama 7 tuh dikurang-kurangin kerjaan. Berikutnya Papirus 1:37. Di sini juga ini robek 2 bagian, lihat ini robek 2 bagian jadi kayak sayap. Seni nih, seni robek-robek. Yang kayak gini diimani orang-orang. Aduh, astagfirullah. Ini kenapa sih kawan-kawan kok bohong itu gede banget, kenceng banget. Ini untung zaman digital. Kristen kalau bohong ketahuan langsung. Kita robek-robek diimani coba. Nah ini lu tanggung jawab. Tadi Edo bilang abad pertama ada kitabnya. Mana abad pertama kitabnya? Jangan bohong-bohong lu.
Lu sama gue cuma Oke, beda waktunya 200 habis. tahun. Thank you. Waktu habis. Saya Oke, tanggapi sedikit, tolong di Bang Justin, boleh ya? layar besar dulu ya. Sebentar Bang Juna, Bang Justin sebentar ya. Bang Justin yang menanggapi bentar Bang Juma ya. Bang Juna. Aduh. Oke. Penonton harap tenang. Oke, tentang Quran ya di sunnah.com di sini jelas ya tentang referensinya ya, Ibnu Majah 1944 ya, book 9 hadits 100 ya, volume 3 ini ya. Jadi ternyata ini it was narrated that Aisyah said ya. Jadi di sini ada kata-kata ini, when the messenger of Allah died ya, maksudnya Muhammad, we were preoccupied with his death and a tame sheep came, nah kambing datang dan memakannya. Maaf, dimakan. Pertanyaannya, itu kambing milik siapa yang makan? Apakah pernah kambing itu dibedah perutnya kemudian ayat-ayat itu dikeluarkan? Pernah tidak? Jawab Roma, jawab. Gak pernah. Kalau masalah Injil Kerajaan Allah, Rasul Paulus menjawab. Dari Paulus hamba Kristus, Roma 1, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Hore! Dan membinasakan kambing. Enggak ada ya. Rasul Yohanes jelas. Rasul Yohanes meninggal tahun 90. Jelas. Apa yang telah ada sejak semula dan seterusnya, apa yang kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman Allah. Itulah yang kami tuliskan kepada Mali. Aku mengatakannya. Jelas bukan kepada Muhammad. Kepada kami umat yang teruji oleh sejarah. Paham? Paham Kores? Paham nggak? Kau jawablah sampai komen thread di celanamu. Mana kambing? Kambing milik siapa ini? Kores. Maaf. Kambing milik siapa ini? Kambing milik siapa? Jawab Roma. Jawab. Padahal di surah Al-An'am ayat 115. Surat semut. Ini semut hitam atau semut merah? Udah ngajar kau Kores. Wah, bercanda Kores ya. Ini semut hitam atau semut merah? Yang merayap di dinding. Malu aku malu. Loh kok lagu ya? Jadi ternyata di ayat Al-An'am ayat 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu. Dengan benar dan adil tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Termasuk memakannya. Kurang ngajar itu kambing. Tolong Ken dicatat itu kambing milik siapa? Apakah pernah kambing itu dirob? Bek perutnya dan diambil suratnya. Makasih. Ya, waktunya tinggal 10 detik saya riset. 10 detik nyanggung. Langsung aja Kores. Justin eme-emenya garing kayak kacang gereja. Ya kita lanjut ya. Mengenai itu siapa yang makan kambing itu kan nggak penting gitu. Tadi konteks dari topik kita apa coba? Mana kitab yang dimakan kambing? Mana kitab yang dimakan rayap? Kan gitu kan gitu. Ngapain nanya kambing ya? Lu udah buktikan itu yang dimakan ayat. Gua membuktikan yang dimakan itu kitab lu sama rayap. Woi. Itu ayat. Ayat cuma berapa? Paling satu kalimat ayat kelar perkara. Lu ini kitab, woi. Nih dimakan rayap sampai sisa segini. Itu kan ini rayap-rayap bab. Matius dari 1 sampai 28 hilang semua, ya. Ini lebih parah, ini bukan dimakan kambing ini dimakan berjamaah sama kecoa. Kecoa gimana bunyinya Justin? Hola bala hola bala, hola bala hola bala. Itu tuh kecoa bunyinya tuh. Jangan menghujat dong, masa Islamnya begitu. Mau aja.
Papirus 137. Dari kitab 1 sampai 22 sisa segini doang. Nih. Ini kecoa dari sorga kali yang makan sampai kitab cuma segini doang sisanya. Kejebak, lu nggak bisa jawab, nangis. Nangis yang kenceng. Sakit hati nggak ini seluruh Kristen? Gua buktikan dengan kenyataan. Kitabnya sisa segini. Sakit hati nggak? Lu banyak cincang-cincung, nyap ngegaring kayak roti gereja. Ini nggak dibahas. Ini dibahas, bre. Injil Allah juga buktinya mana Injil Allah ini? Tadi Roma 1 juga lu bawain, thank you ya. Nah ini Injil Allah, kata siapa ini? Kata Markus. Paulus juga sama ngomong Injil Allah. Ini barangnya mana? Barangnya mana? Woi, jangan belok-belok. Barangnya mana? Ini buktiin barangnya mana. Kalau nggak ada ya Kristen itu 2000 tahun kena apa ya? Kena tipu. Sama kayak Tuhannya yang maha tertipu di Maliaki 3 nomor 8 sampai 9. Ya, barangnya mana? Kalau nggak ada ngomong, oh iya Kores, maaf, ini barangnya sudah nggak ada dan kami kehilangan, nggak tahu di mana. Maaf ya, ngaku enak. Kita topik beres. Kalau lu nggak ngaku, gua tagih sampai beres ini dialog, gua tagih ini nih. Ini mana barangnya? Barangnya mana ini? Yang lu beritakan itu kabar baik Matius, kabar baik Lukas, kabar baik Yohanes, kabar baik Markus. Yang gua mau kabar baik Allah mana? Mbak. Dijawab, jangan lari-lari. Ini dijawab. Ya, nggak ada kitab hilang dimakan kambing. Yang ada ayat dimakan kambing ada, itu tertulis di hadis. Tapi kalau kitab dimakan kecoa, ini semua dimakan kecoa ini. Ya. Lu nikmati ini data gue, lu nikmati dan semua nggak ada di abad pertama. Jadi utang lu cuma waktu habis. Waktu habis. Hehehe. Silakan. Oke. Ya. Jadi dia tadi mengatakan kalau yang dimakan itu ayat, bukan kitab. Cuma cuma. Kok jadi Kores yang mencuma kan? Gimana sih kamu? Tadi sudah saya kasih di surah 15 itu, ayat berapa itu dikatakan sempurna. Kok kau mengatakan cuma? Nggak bisa dong. Kau harus buktikan itu kambing milik siapa. Pertanyaan saya sederhana. Itu kambing milik siapa yang makan? Kenapa perutnya tidak dirobek kemudian diambil ayatnya? Oke ya. Ini jelas nih. Mengapa Alkitab dapat dipercaya? Ya, bukti-bukti naskah perjanjian baru itu luar biasa. Puluhan ribu naskah. Ya. Bahasa Yunani dan seterusnya, bahkan yang Vulgata yang dari Ethiopia, termasuk perjanjian lama di dalamnya, bahasa Arab juga ada. Makanya kata Allah itu buatan sebelum Anda ada tuh, Islam ada sudah ada itu. Puluhan ribu puluhan ribu ya, naskah jelas. Jadi yang kau tadi perlihatkan itu bro, itu adalah salinannya. Wajar kalau ada yang robek. Emangnya seperti rambut baginda masih ada, sepatu baginda masih ada. Itu pun belum diaudit ya melalui penelitian. Betul nggak itu rambut baginda? Betul nggak itu sepeda Nabi Adam atau siapa itu? Ada tuh telapak kaki Nabi Musa atau apa itu? Saya nggak tahu ya. Diaudit dong. Pertanyaan saya sederhana. Ada nggak yang menangkap kambing itu? Kambing yang memakan ayat itu bro. Ya. Ada nggak? Kambing siapa itu? Pertanyaan saya sederhana. Kalau bicara tentang tadi kamu mengatakan, oh di mana nih kitab suci orang Kristen sejak tahun pertama? Loh, kami tidak mengkultuskan kitab. Tidak mengkultuskan. Kitab itu berisi kesaksian. Dijaga oleh apa? Tidak hanya secara lisan, tulisan. Tidak hanya tulisan, tapi secara lisan juga. Dalam pujian, nyanyian. Bahkan dalam tulisan liturgi, dalam liturgi atau dalam homili, khotbah-khotbah jelas. Jadi merekonstruksi Alkitab itu jelas. Tidak seperti kamu. Saya bisa share data ya. Selalu saya bawa buku ini ya. Rekonstruksi sejarah Al-Qur'an jelas di sini. Yang melakukan kodifikasi itu siapa? Utsman kok. Utsman. Bahkan banyak ulama-ulama Islam juga pasca Utsman yang meragukan keaslian itu. Otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Bahkan sebelum pra Utsmani jelas.
seperti mushaf dari Aisyah atau dari Ibnu Mas'ud, tidak ada surat Al-Fatihah misalnya. Kamu bilang apa? Saya bisa meluangkan waktu puluhan jam dengan kamu bahas ini, kau jangan kabur. Kalau kekristenan tidak pernah alergi, diaudit. Tadi kambing siapa tolong? Ken diingatkan lah, Ken. Itu kambing siapa tolong? Oke. Nanti pasti dikasih tahu sama si Kores kambing siapa. Silakan Res, kalau ada datanya kambing siapa? Nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Topiknya udah kejebak Justin itu ya. Kitab mana? Harus ada. Jangan motong-motong, ini waktu Kores loh yang di Pertuan Agung mau ngomong. Jangan dimulai waktunya. Hamba domba-domba tenang mendengarkan. Waktunya jangan di start. Saya udah capek udah tenang lu di situ. Di situ tenang lu. Sini gua kasih tahu manuskrip yang ribuan itu dari mana datangnya, gua kasih tahu lu. Logisnya, Bro, begitu dimakan udah diam, lu udah kejebak. Nggak ada kitab Al-Quran yang hilang. Yang ada itu kitab lu yang dimakan kecoa. Matius, Markus, Yohanes itu dimakan kecoa semuanya. Udah dijawab si Kores, data untuk kambing siapa nggak ada katanya tadi ya. Nanti ditanya lagi kecoanya siapa, bilang aja nggak ada Justin. Gitu. Oh iya. Silakan Res. Oh iya. Ya kita lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini kawan-kawan muslim lihatlah bagaimana lihainya Kores menjebak Justin yang udah tua ini gitu. Kita tantang pakai kitab yang dimakan kambing dan kitab yang dimakan kecoa, dia kejebak. Dia nongolinya ayat bukan kitab gitu. Sekarang gua nongolinya kitab. Nah, ini kitab semua ini. Tuh kitab dimakan kecoa, tuh kitab dimakan kecoa, tuh kitab dimakan kecoa ya. Matius, Markus, Yohanes gitu. Nangis nggak tuh? Nangislah kekristenan. Data gua sakti. Nah, sekarang tekstual varian itu ada 750.000 tekstual varian itu. Ya, Justin ya. Jadi bukan manuskrip, tapi tekstual varian. Tekstual yang berbeda-beda setiap tulisan-tulisannya. Datanya di mana ini datanya? Wikipedia yang gua urapi, gua keluarin. Nah, ini lihat nih. Nah, tekstual varian Matius ada 15, tekstual varian Matthew 2 ada 14. Setiap perikopnya ada perbedaan di 750.000 manuskrip. Roh Kudus lu kerjanya apa? Roh Kudus lu kerjanya apa? Gua tanya ya. Nih, ini Markus 1 yang paling asik nih ya, kawan-kawan nih. Markus 1, mana Markus? Ah, ini Markus 1 nih. Gua buka Markus 1 di sini, langsung kita ke bawah nih. Di sini kocak Ikhwan. Nah, di sini di Markus 1:41 ketika Yesus menyembuhkan manuskrip, beberapa manuskrip ini, ya ini ya, beberapa manuskrip mengatakan Yesus menyembuhkan dengan penuh kesabaran atau penuh kasih sayang. Tapi di manuskrip 4 ini ya, yang D ini Brezae, lalu ada manuskrip A, manuskrip FF tingkat 2, manuskrip R1. Ini disebut apa? Yesus menyembuhkan orang dengan marah-marah. Dengan marah-marah. Roh Kudus lu kenapa, Justin? Roh Kudus lu kenapa? Mana kata marah? Berikutnya bilang Al-Quran katanya ada ulama yang gak sepakat dengan kodifikasi Utsman. Keluarin datanya. Gua tunggu 3 kali bulan purnama. Lalu kemudian Justin dari tadi jawabannya itu melayang-layang di atas permukaan air gitu. Gua nggak bahas bukan soal kultus mengkultuskan, barangnya mana, abad pertama itu barangnya mana gitu. Jangan ngutang jangan ngutang kerjaan lu. Jangan ngutang kerjaan lu, barangnya mana, bukan kultus mengkultuskan. Berikut apa lagi nih? Oh iya, rambut baginda. Mau nggak gua bandingin sama cetakan keringat Yesus itu yang dibilang abad pertama ujung-ujungnya abad 12? Mau gua bandingin ke sana? Mau? Sakit hati lu kalau gua taruh ke sana. Terus yang terakhir apa lagi ya? Iya, kodifikasi ilham orang yang mengkodifikasi Al-Quran itu adalah dari Utsman, idenya Umar ke Utsman, lalu kemudian Daid yang mengeksekusi, dan itu betul kodifikasi, bukan kanonisasi. Karena kalau kanonisasi ada proses eliminasi. Nah, yang mengeliminasi itu orang-orang Yunani. Ya, thank you, itu aja lah. Itu tagih pertanyaan gua tadi. Siapa? Host Ken. Ya, nggak ada juga kecoa yang punya. Ya, silakan fokus guys. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Dari tadi saya sudah sampaikan, ini menjawab dulu ya. Jadi yang korup, yang termakan, yang hilang karena itu papirus rentan untuk rusak gitu ya. Berbeda dari yang perkamen.
Nah itu perkamen biasanya masih dalam bentuk kodek ya lengkap. Kalau yang papirus yaitu gampang rusak, tapi itu bukan kitabnya rusak, salinannya. Oh maksa banget sih. Ya. Kalau masalah kecoa, ya kita ikhlaskan saja orang dimakan kecoa, nggak masalah salinan. Nah ini ayat di zaman Aisyah kok dimakan kambing. Kenapa kau pasrah? Kau mengatakan cuma. Nah, gimana? Ya, tadi di Al-Hijr tuh ayat 15. Surat 15 ayat 9 tuh. Bicara tentang kesempurnaan. Oke ya, Quranmu berarti sempurna atau tidak? Nah, saya nggak berani menyimpulkan, nggak mau menghujat. Oke, berarti kambing nggak bisa dibelah ya perutnya ya. Padahal kambingnya kelihatan harusnya kan dikejar tuh Ken. Kenapa dia tidak kejar kambingnya? Oke, saya paling senang kalau bahas buku ini nih ya. Profesor Dr. M. Quraishiha, pengarangnya adalah Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Quran. Bab 7, Otentisitas dan Integritas Mushaf Utsmani. Secara garis besar terdapat 3 kategori utama ya. Tuh, bahasan tentang nasih dan mansukh. Wahyu yang terhapus. Loh. Kok terhapus? Astaga. Wow. Wahyu yang terhapus. Waduh. Wahyu yang terhapus. Banyak terhapus. Dalam Mushaf Ubay, ayat ini disisipkan di antara ayat 24. Duh. Ada penyisipan ayat, saudara-saudara. Parah. Banyak iya. Dan banyak sekali keraguan terhadap integritas Mushaf Utsmani ini tuh. Dalam ayat-ayat sisipan setan di atas diperkenankan campur tangan ya. 3 dewa lokal Arab. Waduh. Menakutkan. Tuh, banyak datanya nih ayat-ayat yang disisipkan. Nah, saya mau bahas nih. Ya. Beberapa Mushaf Utsmani halaman 173. Jedor, selamat datang di kebenaran. Sedikit menambahkan, Al-Quran yang dipakai sama si Kores tuh sekarang tuh buatan Syiah itu. Buatan Syiah. Siap. Nah ini bro. Saudara. Sholatnya di gereja, diam aja. Ada mushaf ya, termasuk mushaf primer dan ada mushaf sekunder. Jadi seperti ada Mushaf Ubay ibnu Ka'ab. Ya. Nah, Mushaf Ubay dikabarkan terus dimusnahkan ketika dilakukan standarisasi teks. Waduh, teksnya distandarkan. Aduh, kurang standar ya. Ternyata distandarkan. Tuh, ada yang dihilangkan. Palelu ya, 3 bulan purnama, bro. Oh, jangan kabur, bro. Oke. Kemudian di Mushaf Ibnu Mas'ud, bahkan ini Mushaf Ibnu Mas'ud surah Al-Fatihah itu tidak ada. Tuh. Salah satu karakteristik Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek. Oke, waktu habis. Saya sapa dulu Pak Erben. Selamat siang. Nanti kalau mau masuk dikasih tahu aja ya. Kaget gua, kaget. Mantap. Mantap ya. Oke, kita sekarang bahas soal bakar membakar gitu. Lebih objektif. Maksud gue tuh kenapa ayat yang dihapus itu nggak dibaca seterusnya gitu. Kan itu nanti nggak keluar tuh Al-Baqarah ayat 109-nya gitu kan. Sebentar, saya sapa dulu nih Kata Jahat, Tiara, selamat datang ya. Sorry. Bang Ali, Bang Hakim, Marjuna, ya semuanya udah disapa ya teman-teman. Oke, silakan lanjut Bang Kores. Dibantah. Ya itu ya. Nah kita sekarang kalau misalnya soal bakar membakar, Ikhwan ya, jangan kabur dari data digital ya kawan-kawan. Karena kalau kita lihat ini di surah Al-Baqarah ayat 106, nah di sini ya. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu yang terhapus itu diterusin bacanya gitu loh. Jangan potong-potong kayak Yohanes 10:30, Yohanes 10:34-nya nggak dibaca. Jangan comot-comot untuk menjadikan keimanan lu sempurna gitu. Gua aja kalau baca Bible 1 perikop kok. Kenapa lu baca Al-Quran gak mau 1 perikop? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih Kristen? Apakah demi kedustaan, demi kebesaran nama Kristus gitu ya? Gitu ya? Nah sekarang soal bakar-bakaran ya, Mushaf Utsman, tadi lu bilang ada ulama yang nggak sepakat, lu bubuk di situ. Kita bahas sekarang pembakaran biblos lu, kita bahas. Nah datanya di sini nih. Censorship of the Bible. Ini kalau kita Ctrl F burn, Ikhwan, ini keluar nih.
Nah, ini censorship of the Bible ya. Pertama itu ada di zaman Diocletianic persecution. Ini Romawi ya. Kalau Romawi wajar. Tapi nanti di abad pertengahan lihat ini tumpah-tumpah. Nah, di sini ya. Nih, pengajarannya Nicholas Hereford dan John Purvey were forced to recant their teaching gitu. Jadi ini orang Kristen dibakar juga, finally burned in 1428, dibakar. Kitabnya orang Kristen dibakar oleh Kristen sendiri. Nah, ini juga Wycliffe Bible nggak diprint sampai tahun 1731. Kenapa? Karena ini dibakar juga di sini nih. Tuh, nanti he was strangled. Tuh, yang nulisnya dicekek tahun 1536. Kemudian di dekat Brussels, kemudian dibakar juga ini. Tuh, ini stake because of his translation work. Semua kelakuan pembakar-bakaran itu Kristen lah yang ahlinya. Terima kasih udah membuka iBlue sendiri. Abad ke-16 nanti ada lagi, kita buka di sini. Tuh, nih, Katolik membakar semua buku Protestan. Nakis darah. Ini bakar-bakaran, hobi banget kekristenan. Memang ajarannya kanibal sesama. Enggak lihat tuh, Jesus only sama Tritunggal sering ngebakar-bakarin imannya masing-masing. Nah, ini kitabnya dulu dibakar. Mereka kembali ke peradaban nenek moyang mereka. Gimana Edo? Gimana? Kok terdiam Edo? Ini data gua nih. Wikipedia, murah ini. Semua bisa dilihat di sini ya. Kristen tukang bakar-bakarin kitab ya. Nah, ini juga lihat ya di sini. Nah, di sini juga ya. Catholic Italian translation were confiscated and burned under the order of Antonio Martini. Aduh. Ya, silakan Pak Justin. Luar biasa ya, Kores sangat bersemangat ya. Jadi oke, saya menjawab tentang serangan Kores ya dan hujatannya terhadap kekristenan. Jadi di buku yang saya baca di sini, saya nggak modal Wikipedia, coy. Ini buku data ini. Jadi jelas nih ya tadi ya tentang bukti-bukti yang meneguhkan mengapa Alkitab dapat dipercaya. Selain jumlah dari salinan yang jelas tidak ada yang namanya menyalin berjamaah, salah berjamaah, nggak ada bro. Varian teks tadi sudah kita jawab, itu wajar saja tidak berubah isi. Oke, dan kekristenan menyebar luas saat itu ya. Oke, yang saya ingin garis bawahi di sini, perjanjian lama, perjanjian baru ditulis juga kronologisnya, termasuk bahan-bahan untuk menulis, bentuk dan ukuran huruf, tanda baca, pembagian teks. Kemudian Codex Vaticanus ya, Codex Sinaiticus, kodeknya jelas. Kemudian kredibilitas naskah Alkitab ditunjang oleh berbagai versi. Jadi jelas nih sistematikanya. Kita ada kritik histori. Di Islam tidak ada tuh kritik histori. Ada nggak? Kalau ada ya silakan. Mohon maaf kalau saya salah. Silakan dibuktikan ada ilmu kritik teks dan kritik historis untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Oke. Sekarang challenge saya untuk kamu bro. Nah, nggak usah nunggu 3 bulan. Nggak usah nunggu kau datang bulan. Nah, jelas di buku yang sama ya. Di halaman 262. Skeptisisme sekte Islam terhadap Mushaf Utsmani. Lihat nih. Kelompok Mu'tazilah yang soleh mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran. Jujur. Woi, yang berisi hujatan kepada musuh-musuh Nabi. Wih, kemudian ya, kalangan tertentu dalam sekte Syiah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran saudara. Ternyata, waduh. Oke, nah ini ya. Jika di kalangan Islam lainnya merebak pandangan bahwa bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan potensial itu masuk ke dalam Mushaf Utsmani lantaran ketidaksengajaan atau kealpaan para pengumpul Al-Quran. Waduh. Nah, maka kalangan tertentu Syiah melihatnya sebagai hal yang tendensius. Mencerminkan niat jahat kolektornya. Siapa kolektornya? Utsman dan tim. Jadi dengan yang tidak seperti Syiah, lebih jujur, lebih frontal, itu mengatakan masalah-masalah seperti kealpaan. Loh, nggak sengaja dan alpa, tapi ayatnya disisipkan banyak sekali ayat. Kemudian nanti ada
Ini bicara skeptisisme ini. Ada yang skeptis, tidak optimis, pesimis. Bagaimana mungkin kalau kitab yang sempurna itu dipesimiskan? Jawablah kau mencret lah bro. Capek saya nanya, dari tadi nanya kambing. Kambingnya siapa? Kambing kan bisa dibelah perutnya, kecoa nggak bisa. Untuk membangkar musab-musab yang lain itu, Utsman melakukan pengancaman itu, memerangi orang-orang yang tidak mau menyerahkan musab-musab mereka. Enggak, mestinya itu Justin kalau mau bahas isinya aja apa gitu. Dari tadi cuma narasi buku gitu penggalan tuh nggak jelas. Gimana waktunya berapa menit bro? Oh ketawa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Adnan Akmal. Itu gua jawab, itu gua jawab. BAB itu gua jawab orang-orang Iran itu gua jawab. Gua jawab orang-orang Iran itu. Bentar, host. Kalau Ustadz Alif ya yang katanya Ustadz Gentle, kapan Anda mau bahas buku ini? Kalau kau memang Islam sejati. Ya, udah. Ustadz Alif tunggu ya. Ini buku jawab dulu dong. Harusnya Ustadz Alif berani bahas bagaimana Utsman ingin memerangi orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang memegang mushaf yang lain. Kores lanjut aja. Ini nggak ditanggapi dari Justin gitu. Yang penting framingnya. Bang Alif. Yuk kok framing? Entar jangan bro. Bang Justin. Bang Justin jangan nantang Bang Alif dulu. Bang Justin udah dijawab besok sama Bang Joma. Iya, lu jadi makanan gua Edo. Lu diam aja di situ gitu. Udah Ben, lu diam dulu Ben. Ini gua lagi bongkar-bongkarin kelakuan beneran dari ketuhanan yang doyan bayar bakar-bakar kitab suci. Mereka sendiri, gitu. Kalau ada kesalahan terjemahan maka itu dibakar. Enggak, bukan itu. Kalau misalnya kesalahan terjemahan, ngapain orangnya digantung sama dibakar juga? Ngapain? Ngapain? Baru tahu dari gua kan data-data kayak gitu kan. Iyalah. Lu tuh kalian tuh perhitungan doyan banget nutupin sejarah tau nggak? Aku ngomong dikit. Bentar dulu aja. Kritik historis nggak cocok bakar. Kritik historis nggak cocok bakar. Silakan. Bentar dulu di mute. Bakar yang cocok disebarkan untuk iya sini. Sekarang yang di Iran ya, yang di Iran gua kasih lihat sini. Yang di Iran gua kasih lihat. Nah, ini ya. Nah, di sini ini adalah ejex.org, Journal Ethic of Cultural Study. Lihat. Islamic Maktab Quran in Iran and its challenge for Kurdish nationalism. Perhatikan. Maktab Quran or School of Quran is the oldest Sunni Islamic political ideology in Iran Kurdistan. Ini sekolah Qurannya aja dari suku Kurdis. Suku Kurdis ini Sunni. Orang Iran aja Al-Qurannya yang ngambil yang mushaf Utsmani. Bentar dulu ya, aku ngomong dikit. Lu mau bohong lu. Papa jahat, lu mau bohong. Al-Quran lu dari Sunni. Aku mau nyampaikan apa Pak Erwin? Hafaz itu buatan siapa? Al-Quran kau pegang tuh hafaz buatan siapa? Bentar. Bentar dulu. Aduh, Syiah jadi badut ya. Aku hanya ngomong yang dibakar, yang dibaca oleh Kores tadi itu bukan Alkitab. Nanti itu Pak Erben nanti ya gantian aja. Bentar. Waktunya Kores. Jadi kalau ini waktunya Kores. Kira tadi mau menyampaikan apa? Jadi maaf ya Pak Erben. Habis ini nanti Bapak Erben ambil 3 menit. Enggak apa-apa host. Saya lanjutkan Pak Erben. Saya pikir nanti Pak Erben yang lanjut. Sekarang waktunya Selamat. Kira tadi mau ngomong apa gitu supaya kita jangan. Oke Kores. Saya tadi kan dengan Bang Suma udah sama kamu. Sekarang saya berbagi dengan yang lain. Terima kasih sudah mau di. Ya udah gitu dong. Kalau Bubuk mundur, gak maju yang lain. Kores 3 menit. Kalau Bubuk mundur, maju yang lain. Hola bala. Singa bersin keluar kucing. Kotoran imam dimakan kambing. Ada. Ya lanjut Kores. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertama yang ini dulu, yang Syiah dulu. Tadi ya kita bahas di sini. Syiah. Nah, ini adalah Journal of Ethic and Cultural Studies ya, The Islamic Maktab Quran in Iran and its challenge for Kurdish nationalism. Jadi di sini ada suku Kurdi dan dia membuka School of Quran. Maktab itu sekolah, ikhwan. Maktab itu sekolah. School of Quran. Di mana dia buka sekolah Qurannya? Di Iran. Di Iran. Jadi si papa jahat ini mereka ngehujat Al-Qur'annya dari mushaf Utsman, tapi dipakai. Kenapa? Karena yang ngajarin Qur'annya juga orang Sunni suku Kurdi. Dar. Itu pertama ya udah Al-Qur'an yang kau pakai itu yang sekarang itu hafaz itu buatan orang Syiah, Kores. Iran. Nenek moyang lu aja belajarnya dari suku Kurdi Sunni. Nenek moyang lu aja belajar Al-Qur'an nenek moyang Sunni ini. Minimal bikin dulu nenek mau bisa punya cucu. Nenek moyang lu nih waliullah lu belajar Al-Qur'an dari suku Kurdi.
Udah diem makanya. Gampang bubukin Syiah. Nggak punya masjid kok, lu numpang di gereja kalau sholat. Lanjut ya. Nah, di sini tadi dibilang apa sama si Erben, tukang bohong Erben ini. Italian translation of the Bible were confiscated and burned under the order of Antonio Martini. Satu ya, Biblos dibakar. Nih, satu Biblos dibakar. Berikutnya nanti ada lagi. Translationnya ya, bro? Ya iya, semua juga terjemahan lu itu kitab suci, my bre. Nah, di sini juga ya, Granadine Confederation, a great Bible burning took place. Nah, ini di siapa? Di Archbishop Palace in Santa Fe de Bogota. Tuh, Great Bible dibakar juga ya. Nah, terus nanti ada lagi nih. Kita kalau ke ini Leo 13 issued new rules for the Roman Index with the Apostolic Constitution Officiorium Ac Munerum. It was published on January 25th, 1897. It generally contains some more relaxed rules and no longer automatically include all books written by Protestant. Nah gitu. Jadi buku-buku Protestan ini udah boleh ada. Tapi sebelumnya lihat di sini. Harusnya kau bahas itu Utsman mau bunuh orang yang punya mushaf lain tuh dibahas. Seizure and burning of all Protestant books and Bible. Ini. Jadi abad berikutnya baru itu boleh Protestan. Abad sebelumnya dibakar-bakarin buku Protestan. Ayo, kenapa yang kayak gini nggak kalian ajarin? Utsman tuh. Oh ya, Papa Jahat kotoran imam lu udah habis belum di rumah? Udah habis belum? Kau bahas dulu dong. Yang Utsman mau bunuh sahabat-sahabat yang nyimpan mushaf lain itu loh. Kasih aja lu bahas. Dibahas ini, dulu kalau dong nggak mau itu dibantah. Lu telan bareng kotoran imam lu ini. Lu telan. Dibahas itu loh ya. Aku hafaz itu buatan Syiah tuh yang kau pakai sekarang itu. Ini is the oldest Sunni Islamic political ideology in Iranian Kurdistan. Lu belajar Al-Quran aja dari Sunni. Gitu loh. Mau apa lagi sekarang? Lu mau motong-motong waktu gua? Mau motong-motong waktu gua? Tetap Sorry, tadi saya ke belakang ada yang motong-motong ya. Nah, gitulah udah. Sorry teman-teman, jangan dipotong-potong ya. Tadi aku ke belakang, sorry. Ya Pak Erben, ada yang mau disampaikan Pak Erben? Silakan Pak Erben. Boleh sedikit? Oh ya, lanjut aja bro. Project project ya. Oh boleh bro, dibesarin boleh bro. Oke ya, ini ya bro ya, ini dari website apa? NU Online ya bro ya. Imam Hafs dan Imam Syibah, dua perawi qiraat Imam Asyim. Nah, Imam Asyim ini adalah guru dari Imam Hafs, yang saat ini Quran Hafs adalah Quran yang bro pegang. Nah, siapa kayak Imam Asyim? Ya. Pada seri kali ini akan dibahas dan jasa Syiah. Oh, tolong dong. Syiah terhadap dunia Islam dalam bidang qiraah. Ya. Salah satu dari qori yang sangat terkenal dan bacaan yang jadi yang paling diikuti di dunia adalah Asyim. Tepatnya qiraah Hafs dan Asyim. Nah, Asyim adalah bin Nazir, orang Kufah, qori Imam Bukhari melakukan salah. Dia adalah orang Syiah. Pada prinsipnya Asyim, Imam Asyim adalah orang Syiah, bro. Bentar ya. Syiah. Jadi Imam Hafs itu adalah murid dari Imam Asyim. Nah, atas dasar ini tidak salah jika kemudian dalam kitab Tafsir Syiah Al-Ulum Islam disebutkan bahwa Asyim adalah seorang apa? Syiah. Jadi qiraat yang terbesar yang kurang lebih 93 itu adalah dari warisan dari Syiah. Makanya Papa Jahat benar. Itu dari Papa Jahat itu benar. Yang berpegang saat ini ya. Gitu ya. Asyim Al-Kufi adalah Syiah dan salah satu dari qori ke-7. Nah, jadi yang disampaikan oleh Papa Jahat itu ya memang itu benar warisan yang diberikan Syiah dalam dunia Islam itu. Jadi yang bro sampaikan belajarlah dari apa tadi imam Sunni tadi. Oh ternyata memang awalnya malah dari Syiah gitu loh bro. Baca Al-Quran buatan Syiah deh. Iya. Oke. Silakan. Silakan dilanjutkan dulu. Aku masih mau lagi. Kirimkan data lagi. Silakan yang lain Lerben atau teman-teman. Silakan. Waktunya belum habis mungkin. 1 menit lagi. Iya, silakan nggak apa-apa. Yang lain aku masih kirim cari data lagi nih. Itu yang pertama ya, saya buktikan bahwa itu memang dari Syiah Imam Asyim itu. Oke, itu.
Saya mau kasih data lagi yang tadi Pak Jahat bilang bahwa pada dasarnya terjadi bahkan Ibnu Mas'ud pun itu Qurannya juga dipaksa untuk dibakar, tapi nggak dikasih. Pengancaman, pemaksaan. Nah, jadi bukan di-kill loh. dataku aja ya. Itu aku cuma mau nyari datanya aja sih, cuman itu butuh waktu. Silakan yang lain duluan aja nggak apa-apa. Itu 10 detik lagi. It's okay, nggak apa-apa. Dilewati nggak apa-apa. Oke, saya riset. Silakan Kores. Ya, udah ya. Nah, ini jadi pembahasan mengenai biblos itu dibakar-bakar, sejarahnya mendarah daging di dalam kekristenan, itu nggak perlu dibantah lagi ya kawan-kawan. Itu nggak perlu dibantah lagi. Memang begitulah adanya kalian gitu. Nah, sekarang soal Syiah gitu. Nah, Imam Hashim gurunya Imam Hafs gitu. Nah, terus kenapa? Apakah Imam Hashim bagian dari Syiahnya Papa Jahat? Enggak. Imam Hashim ini belum ada sejarahnya memakan-makan kotoran imam. Itu belum ada itu. Belum ada. Loh, fitnah, terima kenyataannya. Makan-makan kotoran imam itu baru ada di abad ke-19-an. Dan itu kalian gitu. Makanya gigi lu kuning kalau open camp. Saya pause. Udah, terima itu kenyataannya. Jangan dulu ada yang motong-motong. Nanti kalau mau menanggapi Papa Jahat, saya 3 menit. Gas. Silakan Papa Jahat lanjut. Papa Jahat, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat data gua, itu nggak apa-apa kalau misalnya kiroat yang ngajarkan Imam Hashim kepada Imam Hafs. Tapi jelas yang mengajarkan sekolah Al-Quran itu dari oldest Sunni Islamic Political Ideology in Iranian Kurdistan. Ini Sunni, suku Kurdi. Iran belajarnya ke Sunni soal Al-Quran. Terima kenyataannya. Gitu. Kita balik lagi nih. Nah, ini ya bakar-bakar kitab ya. Kita bakar-bakar kitab. Fitnah ya. Bakar-bakar kitab di sini ya kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini dimulai dari abad pertengahan, during the Middle Age gitu. Makanya Kristen itu kalau mayoritas brutal, radikal. Udah paling cocok mereka minoritas dimanapun berada. Nggak lihat South Africa, budaya pemerkosaan menjadi legal. Gara-gara apa? Mayoritas Kristen. Kasihilah musuhmu. Semua korban dititik beratkan mengampuni orang-orang yang memerkosa mereka gitu. Itu jadinya. Jangan sampai mayoritas. Lihat mayoritas tuh di negara-negara Eropa, Al-Quran dibakar-bakarin. Ya enggak? Itulah kelakuannya memang gini nih. Kelakuannya memang begini nih. Doyan membakar-bakari kitab-kitab mereka sendiri gitu. Sekarang gue balik lagi nih karena ada kawan-kawan baru, ada Erben, ada Jack Cita juga. Ini di Roma 1:1 sama Markus 1:14 ada Injil Allah. Ini hilang. Ini hilang. Mana barangnya? Mana memberitakan Injil Allah? Injil Allahnya mana sekarang? Gitu. Jangan lu kasih Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes karena mereka bukan Allah, mereka orang Yunani. Ya. Mereka orang Yunani. Ini bawa datanya. Lalu kemudian ya udah bubuk ya, kejebak dia sama topik gua. Ya kawan-kawan mungkin mau menanggapi ini ketika di abad-abad kedua dan ketiga kitab kalian sisa robekan-robekan saja yang sudah dimakan kecoa. Ini sisa 3 lembar 3 bagian. Ini sisa 2 bagian. Dan ini ini tekstual varian ya, tekstual varian 750.000 varian teks yang ada di dalam kekristenan itu adalah hasil karya Roh Kudus yang lupa mengingat apa yang dia ucapkan pertama kali. Berapa lagi waktu gua? 30 detik. Oke, siap ya. Jadi ini yang paling update gitu. Eldon JF praised that estimate as high as 750,000 gitu. Jadi 750.000 tekstual varian yang ada. Dan di sini udah gua kasih datanya. Tekstual varian itu setiap manuskrip-manuskripnya. Yang paling kocak adalah di Markus 1 nomor 14. Di mana dikatakan, nah ini kalau kita buka di Markus 1 nomor 41 maksud gua. Nah di sini dikatakan Yesus menyembuhkan secara ya udah itulah. Oke, saya berharap ini si Papa Jahat menanggapi dulu karena Syiah dibawa tadi. Ya nggak dibawa sih, tapi Papa Jahatnya yang naik juga kan. Oke, silakan Papa Jahat. Makan kotoran imam itu memang benar-benar fitnah. Memang akidahnya sih kalau memang disusun dari fitnah sih. Agama Muawiyah kan. Lalu apa ya? Jadi pernyataannya dia tentang Sunni ya kita kan sama Syiah saling belajar tentang Al-Quran, jadi membantah fitnah bahwa Sunni dan Syiah di Iran tuh berantem. Jadi terbantahkan dengan itu. Makasih. Udah gitu ya. Oke, saya boleh bro. Ya silakan. Anjing lembek banget. Udah dikasih dialog lembek banget Papa Jahat. Jagonya motong dia, nggak bisa dialog.
Aku jago ngambil Oke, bro, istri. ya. Jadi gini bro, ini ya data saya Istri lu dari sini, aja bro. nggak ngobrol sama lu. Udah Progres jangan ya. bawa pribadi, malu-maluin. Dari sunnah.com Tirmisis 3104 ya. Ini ku copy semua nih di sini nih ya, translate Google ya. Nah, ini bicara masalah kodifikasi pada waktu itu yang dilakukan. Dari Anas mengatakan Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman pada saat orang-orang Asyam. Nah, ini orang-orang ini ya dari negeri Syam ya, dari Asyur ya, kemudian orang-orang dari Al-Irak ya berperang untuk melakukan Azerbaijan. Hudzaifah melihat mereka orang-orang Asyam dan Al-Irak berbeda bentuk pembacaan. Maka ia berkata berman, wahai Utsman, selamatkanlah bangsa sebelum mereka berselisih tentang kitab sebagai orang Yahudi, orang Kristen melakukan sebelum mereka. Nah, kemudian dilakukan apa? Kodifikasi. Nah, tapi buntut atau imbas dari kodifikasi tadi apa yang dikatakan? Nih, Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit yang menyalin masahif. Dan dia berkata, wahai orang-orang muslim saya dikeluarkan dari pencatatan transkrip mushaf. Dan itu diawasi oleh seorang pria, maksudnya Ibnu Mas'ud ya. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Al-Irak, jagalah masahif yang bersama dan sembunyikanlah mereka. Nah, perbedaannya di sini bro, kayak gini bro. Saya tunjukkan. Kitab bro selalu mengklaim bahwa itu tidak ada perbedaan gitu loh bro. Nah, bisa di-post nggak? Tadi Tirmizi berapa? Siapa namanya? Citas Tirmizi berapa? Saya paus. Ya. Ntar, Kores, apaan saya belum bisa ikut 3104. Berapa? 3104. Oke. Di-post ya. Udah saya Apalagi paus. yang nulis Al-Quran tuh. Jadi gini, Oke, bro. saya mulai waktu. Ini adalah sebentar ya, perbedaan transmisi antara Alkitab dengan Quran. Nah, perlu diketahui ini adalah didikte. Nah, kemudian ini apa? Transmisinya apa? Dia theopneustos. Jadi diinspirasikan, bukan melalui dikte. Nah, ketika ini didikte, tapi terjadi perbedaan yang dikatakan oleh Jibril. Nah, ini pertanyaan besar, bro. Sampai Ibnu Mas'ud pun harus menyembunyikan mushafnya. Kami dari salinan kepada salinan. Nah, nanti kalau habis ini ya, saya akan terangkan bagaimana dari abad pertama sampai kepada kodeks yang kami punya. Ini saya akan terangkan, tapi ini pasti waktunya nggak cukup. Waktunya habis. Saya akan tambah waktu menjadi 4 menit. Oke. Waktunya 4 menit. 5 nggak apa-apa bro. Silakan, Soalnya ini temanya cukup panjang ya, nggak bisa langsung Oke, selesai gitu. dia minta 5 menit, nggak apa-apa, saya tambah 5 menit. Boleh nggak bro? Ya, karena ini butuh. Ya boleh lah. Butuh Asal jangan bahasan yang kalian lebih aja ini, yang ngantuk supaya itu. yang 1 juta orang ini bisa belajar bareng-bareng sama kita. Harusnya juga ditambahin tuh Al-Quran itu ditulis orang bernama Muawiyah yang memerangi cucu-cucunya Nabi tuh, Ken itu dibunuh, PBJ dihabisi turunin semuanya. aja Ken, ganggu diskusi Ken. Turunin aja Oh, udah. gitu ya. Iya, ketimbang kayak gini kalau kayak gitu topiknya dipindah aja deh, pindah aja. Mereka pindah ke Tuhanan aja. Ntar itu Ya udah lu ada pindah ke Malik- Iran aja. Kalau nggak suka sama Sunni Indonesia pindah ke Iran. Itu ada Malikin tuh, naikin aja tuh, pindah topik aja ke ketuhanan aja. Iya, kalau nggak kita pindah ke Iran aja. Oh, ini PPJ serasi turunin yang aja. cabul kemarin ya? Ini Ya, suara ya, siapa? ya, Pindah ke Iran aja ya. Mau nggak pindah ke Iran? Turun aja lah. Nggak kondusif ganggu loh. Ini diskusi nggak aja. kondusif nih. Masa Lu tadi enak kok di awal kok. terus? Nggak boleh dong. Turun aja. Ya udah, Bapak Jahat mute dulu ya. Nanti kalau Bapak Jahat motong kita turunkan ya. sebentar. Kalau Bapak Jahat motong kita turunkan waktu 5 menit, silakan Kores. Nah ya pindah ke Iran tuh sana. Enggak, sebentar, Aikores. Enggak, saya belum bisa ikut bantu. Gimana ini Mas Ian? Enggak apa-apa ya? Atau ada yang lain mau naik Muslim boleh nggak?
Ya makanya cepet pulang Ustaz Alif. Jadi dua-dua enak ini. Kalau Cito sih enak. Suruh Zuma berani nggak dia kesini? Suruh Zuma berani nggak? Tadi udah. Nggak ngerti yang gini. Burunda udah. Bukan maksudku gimana? Kalau yang ngerti itu Wafi suruh sini. Kita jagoannya tuh. Wafi tadi ada, cuman saya sejaman lagi soalnya. Atau kenapa? Gak ada yang berani ketemu Bapak Jahan. Jangan Ustadz unggul, nggak kayaknya. Setahu saya beliau nggak ngerti. Nama asli Abu Bakar aja dia nggak tahu. Mulai 5 menit. Gue mau bahas yang apa ya? Ya udah gue bahas yang ini lagi aja dah mengenai censorship of the Bible gitu. Nah, Al-Quran kan udah tahu ya hadis-hadisnya juga 7 languages gitu kan, 7 languages gitu kan. Dan itu langsung kepada Nabi gitu. Jadi kalau ada perbedaan ya perbedaan itu dalam satu Al-Quran karena otoritasnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Kristen itu ini ya, misalnya kita lihat Kristen ya ini 750.000 perbedaan. Ini siapa ininya? Paulus, siapa? Simeon, Matius, siapa? Ini tuh gitu loh. Kok bisa sebanyak ini 750.000 gitu? 7 aja melihat yang Al-Quran kalian udah terkaget-kaget gitu. Anjir ini beda, wah rusuh. Lah kalian itu 750.000 kok nggak kaget? Kok nggak kaget ini 750.000 perbedaan? Nah ini datanya nih. Datanya di sini tuh. Tuh anjir banyak banget bre. Ini kalau gua lihat di sini gua pindah agama bre. Pindah agama serius. Tuh. Banyak banget ini gitu. Nah terus kita lihat lagi. Karena saking banyaknya manuskrip-manuskrip yang berbeda tulisan-tulisan. Lihat di sini. Terjadi pembakaran censorship of the Bible gitu. Nah misalnya kita lihat di burn yang ini ya, ini ya, tuh his helper Nicholas Herford and John Purvey ini tuh dari William Tyndale ya, William Tyndale. Nah di sini dikatakan apa? Tunggu dulu, nah ini. Were forced to recant their teachings and his bones and determined by the council were finally burned gitu. Jadi ini kitabnya dibakar. Orang yang menuliskannya juga dibakar gitu. Nah terus si Tyndale-nya sendiri itu dihukum mati gitu. Ini dibakar juga. Berikutnya nanti di sini nih zaman printing. Ini kan masih tulis ya, ini masih tulis nih. Sekarang masuk zaman printing. Di zaman printing juga ada yang dibakar ini. Nah kita kalau ke bawah, mana dia? Di sini. Nah di sini di tahun 1490 beberapa kitab suci orang Yahudi dan beberapa buku orang Yahudi dibakar juga di Andalusia at the behest of the Spanish Inquisition. Dibakar bre, gitu loh. Nah, ini juga nanti abad ke-16 ada lagi nih Bible-nya Luther. Ini dibakar juga nih. Kita buka di sini. Nah di sini order the wholesale seizure and burning of all Protestant books and Bible. Buku Protestan dibakar juga. Ya, gitu. Di Islam pembakaran sekali di zaman Utsman. Kalian berkali-kali kalian dibakar ini. Jadi kenapa kalian kaget gitu? Kenapa kalian kaget ketika gua bawa data ini? Kenapa kalian terguncang? Kenapa kalian nggak terima? Ketika gua bawakan data pembakaran yang ada di sejarah kalian dibakar ini. Nah, cuman gue nggak mau menyalahkan orang-orangnya. Kenapa? Karena ini kita buka di Lukas 12:12. Lukas 12:12. Nah, di sini dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi semua kekicauan, kerusuhan, kehancuran dari Kristen yang tumbuh dari abad ke-5 sampai sekarang itu gara-gara ini nih. Nih. Gara-gara ini. Dialah yang menuntun orang Kristen untuk berkata-kata. Sehingga Kristen sejati itu radikal. Kristen yang baik itu oknum. Harus begini memang. Membakar kitab suci masing-masing, kitab suci agama orang lain, dan juga buku-buku yang tidak sesuai dengan pengajaran versi mereka. Ini. Gitu bre. Berapa lagi waktu gua? 1 menit. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat juga kenapa terjadi pembakaran-pembakaran. Lalu sejarahnya tuh apa? Karena manuskrip-manuskrip yang awal itu habis. Sisa 2 ini. Ini manuskrip Papyrus 137.
Ini punya Markus ya. Nah, Markus. Nah, lihat. Baru ada abad kedua. Jadi ini kawan-kawan muslim ya, jangan kalian terkecoh. Jangan percaya ketika Kristen dengan bangganya mengatakan kitab mereka abad pertama. Enggak, bre, enggak. Tuh, later second century, earlier third century. Yang paling awal bentuknya robekan-robekan segede kacang polong. Cuma segini gedenya. Apa yang mau didapat dari pengajaran mereka kalau cuma segede gini? Ini abad kedua juga, ratusan tahun setelah Yesus naik ke langit. Thank you. Sedikit mau tambahkan dong. Oke. Saya mau share data. Jadi baik. Saya tidak bisa share data nih. Bisa dibuka nanti kejadian di Spanyol ya, di mana William Tyndale itu memang mengapa dia disiksa, kemudian kitab terjemahan ya, kitab terjemahan itu dibakar pada 1525 karya terjemahan. Betul. Ya, kata kuncinya terjemahan. Jadi karena kitab itu tidak diterjemahkan secara lengkap, jadi dianggap sesat. Jadi semua kitab-kitab itu diterjemahkan tidak secara lengkap. Bahkan orang Yahudi yang menulis Masoret itu menulis di abad ke-9 dan tidak sesuai dengan isi daripada Septuaginta yang berbahasa Yunani yang digunakan Yesus di yang dibuat abad ketiga sebelum Masehi. Jadi Yesus sendiri sudah menggunakan Alkitab berbahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan Vulgata. Lalu Kores menunjukkan data-data mengenai manuskrip yang robek. Hal itu yang wajar, tetapi itu sebagai pembanding daripada berbagai manuskrip untuk menyatakan bahwa terjemahan dari Septuaginta ke Vulgata itu benar adanya. Karena itu bisa dicek di berbagai manuskrip untuk membanding apakah benar data itu. Jadi yang tersebar di mana-mana itu memang ada kodek yang ditemukan itu. Bahkan kodek Targum berbahasa Ibrani itu ditemukan juga di gulungan Laut Mati. Jadi bukan persoalan itu, Kores. Jadi Anda tadi mengatakan hanya orang Yunani, sedangkan para rasul dan Yesus sendiri berbicara dengan Pontius Pilatus menggunakan bahasa Yunani. Itu kegagalan Anda secara histori. Anda tidak memahami bagaimana runutan sejarah di dalam kekristenan. Persoalan yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa memang Vulgata di saat itu dikuasai oleh Konstantinopel dalam menguasai kekaisaran Romawi. Sehingga dia memang cukup menegaskan, karena jika tidak menggunakan yang berbahasa Latin, Vulgata itu menggunakan bahasa Latin, di terjemahan yang benar. Sedangkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris itu tidak lengkap, dan berbagai terjemahan itu terkadang sesat. Bahkan sejak awal mula-mula ajaran Sabellianis itu ditolak karena melakukan penerjemahan yang sesat. Bahkan sekarang pun juga kitab saksi Yehova dilarang untuk membaca, bahkan bila perlu dibakar. Tapi karena kita sekarang tidak menganut paham yang istilahnya seperti orang-orang tempo dulu yang cukup keras, tetapi kita sekarang dengan melarang membaca kitab saksi Yehova karena tidak sesuai dengan penerjemahan. Begitu. Sekian, lanjut teman-teman. Ya, ini dalam waktu singkat saya ini ya, teman-teman. Jadi gini, kita buat contrasting dulu ya, contrasting. Qurannya Bro Kores itu didikte, ya, didikte. Kemudian terjadi varian seperti yang sampaikan tadi dari menurut Tirmizi. Kemudian dilakukan pembakaran. Tapi kok variasi? Ini pertanyaan besar. Bahkan dia mengakui bahwa mushaf Ibnu Mas'ud itu masih ada. Berarti perbedaan itu sampai sekarang masih ada. Tapi ini didikte. Nah, punya kami kan tidak. Tidak ada ditasi. Itu kenapa? Ketika terjadi varian di sini, no problem. Kenapa? Karena punya kami nggak didikte. Langsung A adalah A, B adalah B. Nah, ini ketika terjadi variasi. Wow, something. Berapa variannya? Nih, saya tunjukkan. Dari 23 Quran,
kontraskan dengan Hafs punya, ada berapa? 60.000 total varian. Wow, ini didikte bro. Punya kami bukan metode dikte. Varian itu terjadi karena apa? Oh, kesalahan hancurnya manuskrip, kemudian apa namanya? Nah, bro, yang tadi spill pembakaran itu tidak sama sekali menyentuh bicara masalah manuskrip kami punya. Tetapi apa? Seperti yang disampaikan Pak Arjuna tadi, bicara masalah apa? Oh, penterjemahannya yang dibakar. Kenapa? Memang pada waktu itu ada kondisi seperti itu. Terjemahan yang dibakar. Nah, punya bro, menurut Tirmizi tadi bro, apa? Abdullah SWT berkata, jagalah Musa bersamamu, sembunyikan mereka. Padahal ini didiktekan. Nah, kemudian saya kasih lagi nih. Mengenai manuskrip awal. Nah, bagaimana keterjagaan manuskrip awal kami? Waduh, nggak cukup nih waktunya. Silakan. Hehehe. Sebenarnya udah gagal gitu. Kalau mau bilang keterjagaan udah gagal karena data udah gua tunjukkan. Apa yang mau dibantah dari ini gitu? Tuh, 750.000 perbedaan tekstual varian gitu. Al-Quran itu nggak pernah pakai kata varian loh, nggak ada tuh varian itu. Kiroah kita pakainya. Varian itu kalian yang pakai varian gitu. Kenapa dicocok-cocokin sama kita? Kan gitu. Nah ini ya varian 750.000. Nah ini datanya. Markus 1:41 lihat di sini. Nah di sini menggunakan kata compassion dengan kesabaran untuk menyembuhkan orang kalau kita baca. Tapi kalau di manuskrip yang 4 ini salah satunya Brezae. Nah, di sini katakan apa? Dengan marah Yesus menyembuhkan orang tersebut gitu. Nah, ini apa? Apa ini? Udah gagal, nggak bisa lu mau apa yang mau lu bela gitu loh kawan-kawan. Apalagi yang mau lu bela? Data udah keluar. Gitu, data udah keluar, gitu kan? Nah, kalau kami tuh kiroah, nggak pakai varian. Nah, di situ lu berjuang untuk nyari remis, kan gitu. Karena ini data udah sakti banget ini. Gitu. Berikutnya kita buka lagi. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang marah gitu ketika terjadi tekstual varian. Kata siapa? Nah ini kita buka di sini nih. Ini dari Ibrani 1 nomor 3 ya kawan-kawan. Nah di sini tuh ada tulisan kecil. Nah ini ya, ini tulisan kecil. Artinya apa? Artinya tuh ini nih. Full and knave gitu. Jadi di sini tuh ini tuh ada kata-kata dari apa namanya SPV dari orang-orang yang di sini. Hei bodoh dan bangke. Jangan dirubah-rubah apa yang sudah tertulis sebelumnya gitu. Nah ini di antara Hebrew 1 nomor 3 gitu. Nah ini marah orangnya nih. Ini marah ini. Kan gitu. Nah ini nih tulisannya di sini. Tuh. Jangan dirubah-rubah katanya. Katanya nggak masalah. Kenapa kok marah-marah ini SPV-nya? Ayo ngaku gitu. Jadi jangan apa ya, jangan menormalisasi sebuah kecacatan yang terjadi gitu. 750.000 dibilang biasa. Orang yang komplain ini nggak dibahas gitu kan. Lalu kemudian dibilang terjemahannya gitu. Terus kalau misalnya ini terjemahan, kenapa ada ini nih? Ya, kita lihat ya. Nah, kenapa ini? Ini kok nggak dibahas tahun 1490 gitu. Ini kitab Yahudi dan beberapa kitab Yahudi yang di Andalusia dibakar. Ini kenapa gitu? Ini mah udahnya agamanya orang lain, kitabnya kitab orang lain, original teks dibakar. Jadi semua kebohongannya Arjuna dan siapa tadi? Ecitos udah terbantah. Ini. Jadi mau yang original teks atau yang translation teks itu dibakarin semua. Mau lari kemana gitu kan? Terus yang kayak gini-gini dibilang biasa, yang kayak gini-gini dibilang biasa. Tunjukin yang abad pertama kalau ada. Kalau nggak ada kan ini kalian. Yang paling tua itu, yang paling asli itu cuma Markus 1 7-9 dan Markus 1 16-18. Sisanya itu tambahan. Sisanya tambahan dong. Karena ini yang paling tua. Jadi di sini tuh gue menerangkan, bukan lagi bertanya. Gue di sini menerangkan. Gue di sini ngasih tahu ke Kristenan, terima kenyataan walaupun pedih. Walaupun pedih terima kenyataannya. Jangan paksa Islam mengimani Yesus yang diceritakan baru di abad ke-4 dan ke-5. Jangan paksa Islam untuk ke sana gitu. Kalian dan kami cuma berbeda 200-300 tahun, nggak jauh. Nggak jauh, bre. Berapa lagi waktu saya?
1 menit 20 detik. Oke ya. Nah, terus kita mau masuk ke mana lagi ya? P52 ya, kita buka P52 lah. Ini P52 adalah Injil yang tertua secara manuskrip. Nah ini, nah bentukannya pun ini cuma segede ATM dan robek-robek gitu kawan-kawan. Wahai kawan-kawan Kristen, terima kenyataannya. Yohanes, Markus, Matius yang paling tua isinya robek-robekan semua, abad-abad ke awal, tapi nggak abad pertama. Apalagi yang kalian mau bantah dari kami gitu. Yang dibilang translation-nya dibakar udah bubuk gitu. Toh kalau kita buktikan juga di sini lagi, itu kalau misalnya translation-nya yang salah, ya ngapain orangnya dibakar juga, itu ngapain? Tuh. His corpse was burned along with a Luther Bible gitu. Tuh, kan? Ini kalau kita ke atas lagi, Tyndale tadi dibakar juga nih. Tyndale hard to be printed from 15 and 25th. Tyndale himself was sentenced to death at the stake. Dibakar di atas kayu karena pekerjaan terjemahannya. Dan dia dicekek tahun 1836 di dekat Brussels. Lalu kemudian dibakar. Ini penerjemahnya dibakar, kok nggak dibahas? Diakui ini, bukan dibantah lagi, diakui, bre. Thank you. Ken, aku besarkan rambutnya saya. Jack, aku izin nanya sama Jack kita. Enggak, bentar aja dikit. Jack kita. Iya, siap. Musab Utsman itu masih ada nggak sih aslinya sekarang? Musaf Utsman. Iya, yang dikumpulin sama si Utsman itu. Oh ya, itu ya nggak ada dong. Oh, nggak ada ya. Ya udah. Iya, ada. Yang ada hanya 2 lembar itu. Iya, yang nggak ada ya. Aduh, kaget gua. Oke. Nah, nanti saya jawab itu nanti pas bagian itu tuh. Aduh, saya bentar lagi. Aku aja itu yang jawab. Aman. Malu, kita bikin malu ini. Pemakan kotoran imam kita bikin malu. Iya, saya riset lagi waktunya ya. Saya riset. Oke. Jadi ini reset lagi waktunya. Ini dari buku Sang Putra dan Sang Bulan ya bro ya. Jadi ketika bro mengatakan oh punya kami itu cuman itu potongan kecil itu aja gitu kan bro. Nah terus bagaimana kami merekonstruksi? Nah kami itu punya itu bro. Nih salah satunya ya bro ya. Ada Papyrus Bodmer, ada juga Papyrus Beatty ya. Itu dari tahun dari tahun 81 sampai 96 Masehi. Ya, Papyrus Chester Beatty dari 81 sampai 96 Masehi. Nih. Ini kalau ngirim data ini butuh waktu ya. Nih. Papyrus 46. Ini jadi bukan hanya potongan aja, Bro. Tuh. Oke ya. Jadi bukan seperti yang bro tuduhkan tadi. Kemudian P46 ya. Kemudian P66. Ini bukan hanya potongan kecil aja. Ini juga banyak. Nah, dasar saya dari buku Sang Putra dan Sang Bulan, dia mengatakan Profesor Kim Jung Yu melakukan penelitian, kesimpulannya adalah tahun penulisan papyrus ini sekitar 81 sampai 96 Masehi. Ini hanya sekitar 55 tahun setelah Yesus naik ke surga, bro. Gitu ya. Jadi tahun abad pertama pun kami punya. Nih, abad pertama saja kami punya. Nah, konfirmasinya gimana? Nih, nah ini yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu nih. Nah, aku mulai dari awal dulu ya. Bagaimana sih perkembangan kanon? Nah, yang pertama, perkembangan kanon kekristenan itu dari formulasinya itu dari awal abad. Berasal dari mana? Tradisi tidak tertulis. Pertama, yang pertama. Kemudian jadi ada
para bapak-bapak gereja, kemudian juga kami pun masih punya papirusnya seperti tadi itu, yang mereka juga mengumpulkan. Nah, tulisan-tulisan dari bapak gereja membuktikan terima dari banyak-banyak tulisan perjanjian baru. Ini dari tahun 100 sampai 300 Masehi. Kemudian, nah ada juga kanon Marcion ya, yang ini akhirnya kita tolak ya. Kenapa? Karena dia mengeluarkan perjanjian lama dan lain sebagainya. Dia yang ini. Kemudian, Origen, abad kedua, menulis komentari paling banyak perjanjian baru menekankan bahwa diinspirasikan oleh Allah. Kemudian ada Muratori Kanon. Nah, nih di sini. Jadi buku-buku tadi, ini Eusebius juga punya. Nah, Eusebius mengumpulkan menjadi Homolegomena, Antilegomena, dan Pseudographa. Nah, kemudian, nih. Jadi, kitab-kitab tadi secara Old Testament, Gospel, ya Injil ya, Acts, dan Pauline Corpus, ya surat-surat Paulus. Itu ternyata ini semua pada punya. Ini yang penting nih bro, konfirmasinya di sini. Ini maksudnya semua punya. Homolegona, sepakat satu suara. Siapa aja yang sepakat nih? Muratori Fragment, Origen sepakat, Eusebius, Cyril of Jerusalem, Konsil Laodicea, Athanasius loh. Dia sepakat, dia pegang ini semua. Injil, surat-surat Paulus. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, yang abad pertama kami punya manuskripnya, kemudian para bapak-bapak gereja mereka juga sepakat, Gregory of Nazianzus ya, Jerome, Konsil Hippo, Agustin, Konsil Kartage, yang kemudian nanti disatukan di apa? Kodeks Sinaiticus. Ya. Ini aku fokus ngejawab nih. Suaramu kurang maksimal bro, Jack. Suaramu kurang maksimal. Halo. Jadi gini ya, tadi ya, yang abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Nah, abad pertama kami punya papirusnya. Dari apa? Buku Sang Putra Sang Bulan tadi, ada John Ryland dan lain sebagainya. Dia mengatakan penemuan termutakhir. Ternyata itu ada di abad pertama. Itu yang pertama. Papirusnya ada di abad pertama. Kemudian ada bapak-bapak gereja seperti Origen. Kemudian abad ketiga ada Athanasius. Seperti yang saya sebutkan tadi tuh, yang biru-biru tadi tuh ya, yang ada apa tabel-tabel kayak gitu. Nah, akhirnya kita punya kodek. Jadi ini terjaga selama ini. Kami nggak ngayal. Thank you. Lanjut bro. Oke. Aduh, gua gimana ya? Kasih. Kan, aku izin turun dulu kan. Kan nggak bisa dibantah. aku izin turun dulu itu Ustaz Tunggul dinaikin tuh. Gantian nama Ustaz Tunggul. Sorry ya, Kores saya matiin tadi kamera lu. Turun aja kau cabul, cabul, turun aja kau. Lu diam aja, papa jahat lu jangan bikin rusuh. Yang penting jangan cabul itu aja, menjahit jangan cabul. Yang pegawai MUI itu suruh kesini suruh debat aja. Lu yang cabul. Aduh, kasihan ya. Kita lanjut ya dialog ya. Turun aja. Jangan ribut. Ustaz Tunggul mau naik, Ustaz Tunggul gantian. Ya. Iya emangnya unggul. Udah nih, siap nih. Ini gua kasihan banget serius. Kasihan banget sama ini kawan-kawan Kristenan. Ini Jack Citos ya. Ingat ini Jack Citos yang ngomong. Dia pakai kitab Sang Bulan dan Sang Bintang. Gua pakai data digital. Perhatikan ini. Pertama, tadi kita jawab dulu si Syiah pemakan kotoran imam ini. Al-Musaf Asy-Syarif Atribut to Uthman bin Affan. The copy at Al-Masdad Al-Husaini in Kairo. $400.000. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini yang jual ircica.org. Nih. Nangis darah lo, Makanya jangan kurang-kurangin makan kotoran imam, bubuk jadinya. Malu nggak? Satu ya. Kita disuruh percaya, ngarang-ngarang terus. Berikutnya sekarang kita ke jalan kepada Citos. Papirus P46 yang dia bawa, katanya abad pertama ya, walaupun beda 50 tahun, ya kita anggaplah itu korting-korting markup. Nih, Papirus P46. Mana yang lu bilang tahun ke-55 abad pertama mana? Bohong satu nih, Citos bohong satu nih, Papirus P46. P52 udah yang paling tua untuk Yohanes. Ini abad kedua mau masuk abad ketiga. Kejang-kejang nggak tuh kekristenan di bawah jadinya?
Jangan bohong-bohong. Berikutnya, Papirus 66. Nih, Papirus 66 ya, nih. Date about tadi yang dibilang abad pertama tuh, lihat, cuing loncat jauh. Abad ketiga awal-awal. Tuh, ini abad kedua mentok. Ayo. Mana tadi yang ngomong-ngomong tadi? Data lu dari buku sih. Kristen lagi yang bikin. Kristen itu yang bikin. Makanya Kristen itu kan Roma 3 nomor 7 gitu, berdusta demi kebesaran nama Kristus, itu diperbolehkan. Ini Citos ini loh data. Nah, nih. Ini loh, P66 kan? Nih, ini tadi yang P46 kan? Nih, P46 kan? Tuh. Jujur kok susah sih, jujur. Tuh. Tuh. Kenapa sih bohong-bohong sih? Kenapa sih bohong-bohong? Lanjut lagi nih, Muratori Canon. Muratori Fragment. Ini apa nih? At least if it indeed dates to the 2nd century. Tuh, abad kedua. 100-an. Kenapa sih bohong-bohong? Bapak gereja juga nggak ada yang abad pertama. Nggak ada yang abad pertama. Jadi gimana mau gua terguncang coba? Gimana mau gua tantrum? Yang dikasih datanya kebohongan-kebohongan jenaka coba. Ini zaman digital, bisa dicek. Kenapa sih bohong-bohong? Gimana sih? Tadi katanya abad pertama. Ini apa ini? Ini loh. Abad kedua, bre. Ini juga tuh. Tuh, abad ketiga. Ini mentok abad kedua nih. Nih, 2 nih penelitinya. Nah, nih ini juga. Nah, ini. Abad kedua, abad ketiga nih yang tadi. Ini yang paling tua, bre. Gua tuh udah jujur orangnya. Magdalene Papyrus untuk Matius, abad ketiga, paling tua. Kemudian Magdalene, bukan ini Papyrus 137, ini untuk Markus, abad kedua atau abad ketiga gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir P52. P52 ini gue bukain dah, sini dah. Gue bukain tuh. Sampai dipigurain nggak, keren nggak tuh? Nah ini abad kedua tuh, ini paling tua, nggak usah bohong-bohong, kawan-kawan. Ini Kores loh, semua ucapan kecek 1 menit 30 detik lagi, lama ini loh, gua nyiksa, kenceng banget gua kalau ngomong emang. Ya data ini loh, data. Kenapa sih bohong, kawan-kawan coba? Ya. Nggak usah bohong-bohong gitu loh. Jadi jangan paksa lagi sekali lagi kepada kami umat muslim untuk mengimani kisah Yesus yang baru lahir di abad kedua paling awal gitu. Lu dan gua cuma berbeda 300 tahun paling mentok. Kodek lu yang paling tua nih, kodek lu yang paling tua itu bukan Muratori Earliest ya. Earliest Codex of the Bible. Nah, ini kalau kita buka. Nah, tuh. That's to 4th century, abad keempat. Jadi janganlah dipaksakan kepada kami Yesus yang abad keempat baru lahir ini kemudian diceritakan begini dan begitu gitu. Kalau ngobrol sama manuskrip, orang yang mengklaim abad pertama, barangnya harus ada abad pertama. Harus ada. Ini kalau udah kayak gini gimana coba? Apa mau dilanjut coba? Udah ketahuan bohongnya itu buku Sang Bulan dan Sang Sabit gitu. Pantesan lu nggak melihatkan barangnya. Kalau gua kan main data tuh barangnya gua kasih lihat. Nih lo barangnya, ini lo barangnya. Ini mau gimana sekarang? Ya, mau gimana coba sekarang? Ayo. Emosi lagi Papa jahat kawannya dibubukin emosi lagi. Ya udah silakan kalau gitu. Oke. Boleh? Selesai. Gampang banget ini, Bre. Ya, kita tunjukin nih. Dari mana dia dapat? Bang Kores saya mute dulu ya. Saya matikan videonya dulu punya kamu, nanti kita ngepres. Oke ya, thank you ya. Oke ini. Jadi gini, P46 Papyrus Buti ya, salah satu papyrus tertua bla 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 bla, tidak berbentuk gulungan. Nah, Profesor Kim Yong Kyu melakukan penelitian. Dan kesimpulannya adalah tahun penulisan dari papyrus ini sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Ini hanya berkisar 55 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, ini bro, ini yang bro termasuk di sini. Meskipun pendapatnya apa? Ditolak oleh siapa? Beberapa orang. Tapi pendapatnya telah diterima di kalangan luas. Jadi bro termasuk yang beberapa orang tadi, bre. Tuh ya.
Berikut ini adalah beberapa poin yang menjadi dasar manapa Profesor Krim menentukan tahun tulisannya pada abad pertama, yaitu 1, nih bro, ini nggak bisa dibantah nih bro. Bentuk huruf di dalam papirus-papirus ini sesuai dengan karakteristik apa? Huruf yang dapat ditemukan pada tulisan sekitar 200 SM sampai 50 Masehi bro. Tuh, jeduar we bro, ayo we. Tuh, kemudian huruf-huruf seperti alfa, beta, eta, bla bla bla, dan kok ditulis dalam bentuk kuno. Project. Aduh, gimana? Ya. Bisa ngomong sedikit aja. Oke. Tapi sedikit aja. Sedikit le. Iya, Oh, iya, iya, sedikit. Nanti lanjut, buka aja kameramu. Terima kasihlah kita sama Kores yang menunjukkan data-data bahwa manuskrip Alkitab kita di abad kedua, ketiga, keempat masih ada. Tapi sayang punya sayang. Kitab yang datang di abad ke-7 sama sekali tidak ada manuskrip yang utuh. Padahal manuskrip yang lebih tua, manuskrip Alkitab kita di abad kedua, ketiga, keempat sudah dibuktikan oleh Kores sendiri bahwa manuskrip kita itu tersimpan dengan baik. Sekarang tugasnya Kores adalah membuktikan manuskrip Quran yang ada di abad ke-7. Kenapa ada yang tadi bang paling yang mudah foto hitam putih justru tadi, tidak ada? foto Ada itu hanya 2-3 lembar. Oke, lanjut bro cek. Oke, lanjut aja ya. Lanjut ya bro ya. Jadi huruf-huruf tadi ditulis dalam apa? Bentuk kuno yang sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 90 Masehi. Jeduar. Ayo oke. Kemudian tulisannya sama sekali tidak dipengaruhi oleh bentuk baru surat yang dimulai pada abad kedua. Bro. Bentuk yang disebut oleh paleografer sebagai bentuk blok ornamental. Jeduar. Nih lagi nih. Jadi biar teman-teman di bawah juga, aku ikutkan Kores loh ini, aku nggak gimana nih, karena dia kadang meledak-ledak sih, nggak tahu tuh. Juga naskah-naskah yang sebenarnya ditulis dalam abad pertama mempunyai keterangan awal EG dalam huruf, sedangkan pada naskah-naskah setelah abad pertama mempunyai keterangan EK. Papirus pertama menggunakan awal keterangan EK. Seperti itu bro. Jadi apa yang kami punya itu udah berdasarkan penelitian, gitu ya bro ya. Jadi itulah kenapa Profesor Kim Yong Kyu telah memberikan alasan yang kuat bahwa naskah-naskah itu dihasilkan sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Hal ini diterima di kalangan luas, walaupun ada beberapa yang memberikan pendapat. Nah, bab penulisannya adalah 2 tahun setelahnya. Ini adalah yang bro pakai. Tapi kami punya data ini, Prof Kim, dan ini nggak bisa dibentuk, nggak bisa dibantah, even oleh Ustadz Alwan. Waktu itu Ustadz Alwan ditanya mengenai blok ornamental, beliau tahu. Nih. Tuh. Kemudian sekali lagi ya bro ya, yang perlu bro tekankan tuh di sini bro. Punya kami itu bro, itu tuh bukan berdasarkan apa? Didikte. Itu. Lah punya lu didikte dan salah, beda-beda. That's the problem. Lu ngaku dijaga tapi beda-beda gitu loh bro. Ini kalau punya kami, misalnya terjadi perbedaan varian ya, my brother yang kukasih ya, bre ya. Ketika terjadi perbedaan varian, kami pahami apa? Pada waktu itu kekristenan dikejar-kejar. Pada waktu itu kekristenan dalam pressure. Kemudian apa? Kami punya manuskrip dan lain sebagainya. Itu tuh pasti punya kedaluarsa. Nah, ketika bro tadi menanyakan nih, apa tadi? Yang satunya marah, yang satunya dengan kasih. Nah, itulah kami punya yang namanya apa? Kritik teks. Nah, bro percaya boleh nggak ya? Sekarang untuk bisa cari remis punya bro, itu bro juga pakai ilmu kritik teks. Itu. Jadi kamu tahu kan dari buku? Oke. Kalian juga menggunakan kritik teks akhirnya. Padahal ilmu kami. Iya, nggak ada kritik teksnya. Kalau nggak niru bisa apa dia? Udah habis ya? Udah habis lagi, udah habis. Izin setengah menit Ahi Kores. Gas. Boleh? Ya, baik. Ini kawan-kawan Kristen kayaknya kurang banyak belajar sih sebenarnya. Saya coba bukain dulu.
Ya, sambil nunggu saya siapin kamera sebentar. Ya, ini tentang di perpustakaan digital Islam ya. Ini resmi, tapi saya bukan membahas ini sih karena ini kebuka. Oke. Jangan Baik, Birmingham saya ya. minta kamu ini enggak, kamu bisa baca enggak ini? Ini siapa ini si Sebentar, PPJ ya? Apa? Saya riset. Gak apa-apa. Oke, ya baik, nggak apa-apa, saya percaya kok pada nggak bisa baca, saya baca ini ya. Al-Mushaf Syarif, Al-Mansub ila Utsman bin Affan. Jadi ini adalah mushaf yang mulia yang dinisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan, di mana beliau adalah sahabat Rasulullah, juga beliau orang hafid juga di antara sahabat. Nah, mana mushafnya? Memang kan Al-Quran itu berkali-kali kita jelaskan ya, di Islam itu jelas bagaimana tradisi hafalan itu sangat terpelihara. Nah, masalah manuskrip, masalah data, masalah kertas dan sebagainya itu bukan hal yang utama, tetapi kami tetap memeliharanya. Di sini saya kasih tahu ada 822 halaman. Ini salah satu contoh bagaimana tulisan yang sudah kabur dan sebagainya. Karena hafalan ada yang bisa baca nggak di sini? Ini contoh permulaan. Nah, bagaimana cara bacanya? Diketahui, oh ini ternyata surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran tetap terpelihara. Oke, sekarang kita ini salah satu contoh di mana gambarnya banyak. Nah, kita lanjut. Nah, seperti ini terus. Kamu bisa baca nggak PPJ? Gak bisa. Dari tadi kau yang selalu menertawakan ini Mushaf Utsman. Ini kebanyakan makan kotoran sih. Mushaf Utsman. Bukan, itu kenapa? Oke, baik. Ini yang versi ngeblurnya. Saya kasih yang lengkapnya nanti ya. Contoh nih. Ini utuh ya. Ada 822 halaman di sini utuh, bisa dibacakan. Nah, bisa dibaca. Ini metode penulisan kuno ini dari zaman sahabat Rasulullah ya. Zaman Utsman. Nah, tadi pernah udah dikasih tahu tuh tadi sama Ikores. Nah, makanya di sini dibaca. Kamu bisa baca nggak ini? Nah, coba tahun berapa ya? Buka tahun berapa tuh Mushaf? Loh, ini di top copy ini hasilnya. Kamu tahu nggak di sana? Nah, ini contoh bacaannya seperti ini. Kamu tahu nggak kayak gini tulisan ini tulisan tahun berapa ini? Ini abad Baqarah. Nah, di sini di ayat ketiga, bukalil malaikati ini ja'ilum fil ardi khalifah. Nah, seperti itu bunyi ayatnya ya. Kalau mau saya bacakan sudah sampai tuntas, saya bacakan tuntas gitu. Tapi saya kasih tahu aja penggalan-penggalannya. Muawiyah lagi dibilang punya Utsman. Ngapain dijual $400 kalau kayak gitu? Mushaf Iran berapa sih? Pengen tahu gue harganya berapa sih? Berapa sih? Nah, itu ya. Nah, ini jelas ya. Saya kasih tahu buat kawan-kawan Kristen. Terus kenapa ya gitu dibilangnya Utsman bukan Syiah kan gitu? Yang tadi menanyakan Staralif aku mau share data. Ya, siap. Aku udah anakku teriak lagi. Lo kenapa dibilangnya Utsman? Utsman Syiah, Utsman. Hah? Utsman Syiah? Malu lu. Malu lu gue bilang. Lu Mushaf Utsman dijual itu. Kau pakai Mushaf Utsman tuh, jangan pakai Mushaf Syiah. Baca itu. Nah, ini nih Utsman punya. Utsman punya nih. Utsman punya. Kita buka ya. Mana nih? Utsman tadi. Ini Utsman. Utsman kok Syiah diklaim-klaim. Ih, nggak tahu malu, dasar pemakan kotoran. Mau baca lanjut ya. Ya lu lah pemakan kotoran imam. Memang gitu kelakuannya kok. Sampai abu-abu gitu ini kotoran imamnya dimakanin. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi udah dikasih sama Staralif itu untuk menjawab Erben. Sekarang ngebubukin data dari Profesor Kim Yon ya gampang. Data digital loh. Perhatikan di sini, Jack Citos. The use of nomina sacra has featured in discuss on the dating for Papyrus 46 with Bruce Given arguing against Yong Kyu Kim in part that such an extensive usage of the nomina sacra system nearly eliminates any possibility of the manuscript dating to the 1st century. Karena menggunakan nomina sacra ini yang disingkat-singkat begini, itu membuat pengeliminasian kalau manuskrip ini abad pertama. Dar, selamat datang di kebenaran. Gua tambah lagi
lagi di sini. On the other hand, Philip Comfort preferring a date circa 150 to 75 notes indication that scribe exemplar made limited use of Domine Sacra or not at all. Ada dua yang ngomong. Elu sebagian luas sudah menerima, siapa aja namanya Jack Citos? Siapa aja? Siapa aja yang ini gue bilang ini zaman digital, data gua murah. Ini gampang banget ini, Bro. Ayo mau gimana? Ayo. Gua solo ini Rum nih, gua solo ini Rum. Gimana pertanggungjawabannya? Ayo. Dibilang Musa Usman ada. Nomina Sacra itu digunakan tidak di abad pertama, nggak ada. Selesaiin. Ya, gitu ya. Jadi udah diterima aja ini tuh abad kedua, bre. Jangan bilang kalian abad pertama. Oke? Ya? Berapa lagi waktunya? Oke, habis. Thank you. Oke, cakep ini My Bre malah menunjuk. Bang Jack, konyol nggak Bang Jack? Dia bilang Musab Usman ada, yang dipakai Musab Syiah. Konyol nggak tuh? Kenapa nggak dipakai aja Musab Usman tuh tadi? Aduh, kamu nih Bro. Aduh, badut Iran, kenapa nggak pindah ke Iran aja pakai Musab Syiah lu? Udah, bercanda. Yuk lanjut. Iya Bro ya. Jadi gini Bro, itu benar Bro. Tapi masalahnya ini Bro, nama-nama kudus, nomina sakral, yang lainnya sudah ditemukan dalam naskah Yunani dari abad apa? Pertama, jedwar. Gampang banget Bro. Cuma kayak gitu aja, astagfirullah. Oke, saya akan gunakan waktu saya secara maksimal ya. Aduh. Ya. Enggak lah, enggak bagus nih. Menghina itu enggak bagus. Oke. Ini yang teman-teman muslim perlu perhatikan nih. Quran senantiasa mengklaim berasal dari Tuhan. Ini Quran, ini Alkitab. Selalu mengklaim berasal dari Tuhan, didiktekan tanpa satu cacat titik pun. Tapi pada kenyataannya, tadi saya sudah sampaikan, antara Hafiz dengan ke-23 Quran lainnya itu, dia memiliki apa? 60.000 varian. Katanya didiktekan. Ayo. Punya kami kan tidak didiktekan, tidak ada masalah, brother. Loh, berarti yang didiktekan 60 varian ini ada di mana? Ada di mana, Bro? Apakah beliau ada di sini? Dari induk dari kitabnya udah berbeda-beda. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaan sama, Bre. Yang ku kasihi, teman-teman di bawah yang kasih juga. Ya, aku tidak ada meraka apapun ya. Tapi mari kita berpikir. Kemudian kita belum bicara kesejarahan loh. Punya kami jelas dia terjaga. Seperti apa yang tadi saya sampaikan tadi ya, Bro ya. Punya kami dasar data-datanya ini. Nih. Baik Don Damaskus, abad ke-8, Kosi Kartage, Agustin, termasuk abad kedua Origen dikonfirmasi kemudian yang dari papus penelitian dari Profesor Kim yang berasal dari abad pertama. Koneksi Bro, kurang bagus Bro. Kurang bagus orang. Oke. Jadi seperti itu. Nah kemudian nih saya perlu sampaikan. Jadi varian yang di sini nih. Nah ini rodok mengerikan nih. Benarkah Mushaf Ibnu Mas'ud beda dengan Quran saat ini? Ya memang benar. Ini dari situs apa nih? Tafsirquran.id. Nih. Ini punya maksud yang tadi sudah saya buktikan dari misi tadi ya, 3.000 sekian ya. Nih, kasih nih. Mari, saudara yang aku kasih. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah letak susunan surah yang apa? Berbeda dengan Mushaf. Kalau cuma sunannya berbeda nggak salah. Dalam kitab Al-Ithan fil Ulum Al-Karya Jalul Suyuti beliau menyebutkan jumlah surah pada Mushaf Ibnu Mas'ud sebanyak 112 surah. Karena dalam Mushaf tidak memasukkan surah Al-Fa dan Al-Nas. Suaranya ini kurang bagus.
Aduh. Jangan Jadi banyak tidak masuk ke gerak-gerak. 2 surat lagi. Itu ketika dia on Oke. cam, kayaknya HP dia berat. Iya. Patah-patah juga Oh, suaranya. sorry. Suara Nah, putus-putus. kemudian dalam mushaf Ubay bin Ka'ab ya bro ya, Ubay bin Ka'ab itu ada 2 tambahan surah, bayangin. Tambah yang lain di antara siapa? Di antaranya adalah Abu Musa dan Ibnu siapa itu. Jadi itu dikonfirmasi bukan apa namanya? Nih, dikonfirmasi oleh Abu Musa ya. Nih. Surat tambahan eksis dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Abu Musa. Yaitu apa? Surah Al-Haq dan surah apa? Nggak bisa ini. Tadi Harus close dulu dia. Katanya didektekan seperti itu. Kalau didektekan, kalau itu memang didektekan, kenapa terjadi sampai tambah 2 surah? Nih, betul. Nah, ini banyak banget, bro. Kemudian, nah itu semua kan didektekan, bro. Bisa ya didektekan aja terjadi perbedaan. Oke. Kemudian saya bukakan lagi ya, data lagi ya, bro. Nah, ini kayaknya hari ini kita banjir data deh. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu dari website Muslim loh, bro. Bukan dari website saya loh, bro. Oke, thank you, bro. Oke, Ya masih sebentar ada nih. sebelum ditanggapi sama Bang Slamet. Bang Jack itu handphonenya mungkin Abang Jack turun dulu, reset dulu semuanya, keluar dari TikTok. Ya, keluar dari TikTok dulu, nanti masuk lagi Bang ya. Soalnya ini Kebayang nggak kalau si Kores pakai Mushaf Utsman sekarang nih, numpang Mushaf Syiah, berantakan kitab sucinya. Ih, ini enak banget nih pemakan kotoran imam, klaim-klaim mushafnya punya Syiah. Klaim-klaim dasar kerjaannya. Ih, malu, ih, bau. ya, lain. Kita nunggu Jack dulu ya. Nih, tafsir Quran ID keluar udah. Oh ya, kita nunggu Jack dulu ya. Iya dong. Ya udah, kau tanggapi dulu Bapak sebentar. Oh ya udah, kita tanggapi dulu ya. Bapak jahat. Manuskripnya si Kores mana, Kores? Aku belum lihat. Tadi udah sama Ustaz Ali. Nggak bisa bahasa Arab. Ya? Ada. Tadi udah. Lembar itu? Kemana tadi? Berapa lembar? Manuskrip Mushaf apa Utsmani namanya? komplit itu. Iya. Kenapa nggak pakai itu? Gini Ben, Iya. anggap ya Birmingham manuskrip itu 2 lembar. Iya, kenapa nggak pakai itu? Anggap Birmingham Kenapa manuskrip nggak 2 pakai lembar. Mushaf Utsman tuh? Ini gimana Ben? Loh, itu kan salah satu manuskrip. Ini gimana Ben? Ini gimana Ben? Itu kan hanya sedikit manuskrip. Kan ada dua. Enggak, ini yang paling awal abad kedua. Ini gimana? Loh. Masalahnya ini bukannya segede muntahan kucing, 3 biji, 1, 2, 3. Kalau memang ada, kenapa nggak Ya kan? dipakainya Kita lembar. Lu ini cuma 3 biji. Gimana? Kalau memang Masalahnya iya, pakai kan, dong. kan hanya kopikirnya hanya papirus 6. Lo ini yang paling tua, Birmingham paling tua, Papyrus 64 paling tua. Gimana coba? Makanya diem aja Ben, terima kenyataannya. Bayar Ben, dia bilang Mushaf Utsmani ada kan, tapi yang dipakai Mushaf terima kenyataannya gitu. Kalau enggak lu masuk Syiah aja Ben, masuk Syiah. Kenapa begitu ya? Masuk Syiah aja. Tidak tahu gue Bang. Itu apa yang Bang Jan Timothy. Dia bilang kan manuskrip Utsman ada di Kairo kata dia kan. Yang dipakainya punya Syiah. Pakai aja lah tuh buatan Utsman tuh. Kenapa dipakai punya orang? Aduh. Dicetak dong. Berantakan isi Mushaf Utsman tuh berantakan. Apa gimana? Ya apa deh, Papa Jan kenapa sih gak pindah ke Iran aja? Pakai mushaf lu gitu. Jangan pakai mushaf Utsman, nggak usah. Kau aja pakai mushaf Syiah. Nggak cocok Al-Quran dibacakan dengan gigi-gigi yang berisikan kotoran-kotoran imam, nggak cocok. Masa mushaf Syiah dipakai? Ya, nggak cocok bre. Pakai dong mushaf sendiri. Ya lu lah pakai mushaf lu sendiri gitu. Ngapain pakai mushaf kami? Itu mushaf Syiah, kenapa kau pakai? Mana mushaf Syiah? Mana? Gigi lu kuning mushaf Syiah. Masa mau diulang lagi sama Cita? Udah bisa? Dialog lagi kita? Lanjut, Bre.
Oke, siap-siap. Ya, tadi itu katanya ya itu nomina sakra, katanya kan gitu ya. Nomina sakra itu sudah digunakan abad pertama. Ya udah tunjukin aja manuskripnya abad pertama, tunjukin aja. Kalau nggak ada kan ya berdiri kokoh gitu loh. Kenyataan yang gua kasih, keimanan kalian baru ada di abad kedua dan abad ketiga. Dan yang paling lengkap itu di abad keempat. Apa itu? Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus Brezae. Alexandrinus Brezae abad kelima, Deng. Jadi ya udah apa ya? Ini faktanya gitu. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibantah gitu oleh kekristenan. Nah gitu. Nah sekarang kita ke tafsir Al-Quran soal Ibnu Mas'ud ya gini. Nah nih. Nah di sini kita lihat di sini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Nah, mana nih? Nah, di sini. Nah, ini kan Ibnu Mas'ud ngomong nih, terus kemudian di sini, namun demikian pada akhirnya Ibnu Mas'ud pun mulai ridho dan menerima salinan mushaf resmi hasil kodifikasi dari tim penulis wahyu yang dibentuk oleh Utsman ibn Affan. Sehingga mengakibatkan beberapa penduduk Kufah mulai menerima mushaf Utsmani sebagai ganti dari mushaf Ibnu Mas'ud gitu kan. Nah ini mushaf Ibnu Mas'ud anggap berbeda. Jadi ada dua. Nah sekarang kita buka ke sini. Shoot. Hadis Ahmad nomor 1684. Rasulullah SAW yang berkata, saya juga mempelajarinya langsung dari Rasulullah SAW. Akhirnya keduanya menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu dibaca dengan 7 huruf. Maka janganlah Al-Quran itu diperdebatkan dan diperselisihkan, karena perdebatan mengenai ayat Al-Quran itu merupakan kekufuran. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi Jack Citos, kalau cuma bawa Ibnu Mas'ud itu baru 2. Lu harus bawa 8. Baru Al-Quran gagal. Kalau cuma 2 masih melingkup dari 7 huruf. Selamat datang di kebenaran. Lu harus buktikan ada 8. Jangan cuma 2 gitu loh. Jangan cuma 2. Satu lagi ya. Aikores, ya, silakan Aikores tadi katakan itu apa namanya yang dianggap surah itu sebenarnya sudah dipelajari di tafsir Quran di kajian. Itu kalimat doa-doa ya, doa-doa Rasulullah itu yang dituliskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kategorinya hadis ayat Al-Quran. Makanya tadi yang dibilangkan, coba tadi kamu yang tadi bilang 2 surah itu keluarkan bunyinya, baca deh, itu kamu akan tahu kok. Ya, kamu akan tahu itu. Ya saya bilang tadi, makanya itu pernah dijawab kok masih aja ngeyel. Itu tuh doa-doa Rasulullah, bunyi doa menyangka itu adalah ayat Al-Quran gitu loh. Makanya itu tidak masuk. Ustaz Alif nanya dong. Begitu. Ustaz Alif nanya dong. Ustaz Alif, kenapa Silakan, ada banyak kenapa ada banyak wahyu dari Allah itu tidak masuk di dalam Al-Quran, Bang Alif? Bang Alif, masuk nggak di Al-Qurannya Syiah? Coba, wahyu apa yang berbeda di Al-Qurannya Syiah? Coba. Ada yang tidak ini. Makanya tadi saya jelaskan ya. Jadi gini, di dalam hadis Rasulullah itu kan dijawab apa namanya? Bang Papa Jahat. Saya minta maaf dulu ya Bang Papa Jahat. Banyak yang request ini turun di Papa Jahat. Itu takut dibongkar. Bukan mana buktinya? Data lu mana? Coba. Yang tahu fakta kan aku. Berbeda dengan Al-Quran sekarang mana? Mana datanya? Mana barangnya? Makanya mau bohong. Apa yang bingung? Dasar mau bohong tentang wahyu Allah yang tidak ada ditulis di dalam Al-Quran, tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Mau bohong. Imam. Wahyunya mana? Kalau berbeda mana? Wahyunya. Masa nanti aku bahas tentang diskusi sih. Mana Syiah? Nanti kita bahas diskusi nanti. Itu muslim loh ini. Mana? Ya udahlah. Mana? Bang Jack turunkan dulu sebentar Papa Jahat. Ini masih ada waktunya dari Islam 2 menit lagi, 1 menit 48 detik. Silakan dari teman-teman Islam lanjutkan. Thank you. Nanti bro, Oke, baik, bismillah. Aja, bro, baik, sedikit ya. Enggak, nanti masih muslim, sabar. Itu kan jelas menurut Rasulullah SAW, inna hadal Quran sabati ahrub faqra'u ma tayassara minhu. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan 7 sabatul ahrub. Karena itu bacakanlah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Rasulullah mengajarkan cara membaca, bukan penulisan. Yang Jack keluarin data-data itu beda, ada 1000 baru varian. Itu metode penulis beda kayak gitu, itu wajar, bukan bacaan. Nanti lagi masalah bacaan itu sudah jelas, huruf mana qiraatul asar itu
udah gitu. Kalau mau membahasnya langsung ke materinya seperti apa, makanya Rasulullah sudah menjelaskan, dijelaskan masalah sabatul ahrub itu seperti apa, qiraah sab'ah itu seperti apa. Itunya saya bilang jangan mengambang di kulit, jangan masalah kayak gitu. Mengenai masalah mushaf Utsman juga sudah itu adalah para sahabat semua itu sudah menyetujui dan memang itu harus benar gitu. Karena itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya dijelaskan wallahu ma fa'ala ladhi fa'ala fil mala'i minna gitu. Demi Allah Utsman tidak melakukan penyatuan dialek bahasa mushaf itu kecuali setelah beliau meminta pertimbangan kepada para sahabat. Jadi semuanya sudah sepakat menjelaskan begitu bahwa inilah yang akan dipersatukan, beginilah cara dialek seperti apa yang dibawa kayak gitu ya. Masalah qiraah bacaan itu dari ada kontradiksi. Itu udah berapa kali ada ribuan varian, keluarin aja datarannya gitu. Karena begini, saya pernah ngelihat ternyata yang dikoreksi itu nulisan, yang satu metode cara penulisan cetakan di Madinah ketika huruf alifnya itu ada yang cuma garis aja di atas, ada yang satunya penulisannya huruf alif berdiri tegak gitu. Itu metode penulisan gitu loh. Jadi kayak gitu tuh bukan, karena bacaannya tetap sama. Oke lanjut, Kores maaf. Masih ada waktu kan? Udah habis waktu. Yuk, pas lah, cakep, Salif. Sorry. Gampang. Ini Lerben mau sharing sesuatu? Silakan. Kalau enggak saya. Lerben itu masih ke-mute itu. Pak Erben? Lerben masih ke-mute. Halo. Kalau enggak saya. Halo Lerben. Lagi siapin dia. Oke. Waduh, Aku hanya nih. Shalom Unirifa. Dikit aja bro ya. Assalamualaikum. Ini apa? Papirus 62 itu kan bro. Itu kan ditemukan 1901 dari Mesir. Itu ya. Tetapi Textus Receptus saja sudah 1506. Artinya apa di sini kalau kita runut? Justru dengan ditemukannya Papirus 64 membuktikan kebenaran Textus Receptus. Jadi di sini Bro Kores, kita bersyukur dia semakin membuktikan bahwa Alkitab kita itu teruji. Artinya Alkitab yang kita gunakan itu sudah ada sejak 1916 Textus Receptus. Tetapi kemudian ditemukan ada namanya Papirus yang P64 1906 ini, Papirus Magdalena ini. Jangan lari. Kita jawab yang tadi aja. Maaf Pak.